Yahudi. Jadi nggak sejati dia, bukan orang Yahudi beneran. Sementara dia juga berkependudukan kebangsaan Romawi. Jelas dia bukan orang Yahudi. Nah, maka kita rujukan kembali apa yang diajarkan di dalam Bible. Ternyata orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal tidak demikian, itu adalah jemaah iblis. Jadi siapa sebenarnya jemaah iblis ini? Yang mengaku Yahudi rohani siapa? Ali Teng Paman. Katanya Om Kris, Yahudi cangkokan paman. Ya kalau udah dapat poin seperti itu Ustaz Arif, ya Iwan Villa semuanya, masih mau menyebut dirinya murtadin, dari Islam masuk Kristen. Sudah jelas Kristen itu adalah jemaah. Bukan saya yang ngomong tapi paman. La haula wala quwata illa billah. Pak Jadi Yadi itu kepental. Silakan naik lagi. Akunnya di privat itu. Coba naik lagi Pak Yadi. Ya minimal dakwah kita yang harus kita sampaikan sesuai kebenaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mentauhidkan Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak syirik, tidak musyrik. Kok percaya sama iblis jadi jemaat iblis, gimana ini? Allahu Akbar. Sudah ada Pak Ketum? Kita sapa dulu, kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Lanjut dulu, Nois, aku lagi di jalan. Lagi di jalan, minta parfumnya dulu. Yang penting menjadi saksi aja. Siap. Ya ini tinggal anu saja. Ini akun Guru Anda sudah ada di bawah, sudah ready beliau. Aduh susah sekali nih, jangan. Oh sengaja dianu tadi. Jangan diundang itu, Bang Felix, Ustadz Felix. Itu akun untuk live streaming ke YouTube beliau. Kok nggak bisa open kan? Suara saya dulu. Hah? Suara saya dulu. Oh iya. Oh, Pak Ahmad, dibuka gamenya dulu. oh ya siap. Ini HP ini kurang anu juga sih. Nah sudah. Tinggal menunggu Bang Joma. Siap. Sudah. Arahkan om saya dulu. Iya, teman-teman yang ada di bawah silakan dulu di tap-tap layar, kencangkan, dibagikan ya. Kemudian diposting ulang supaya penonton banyak, supaya share Islam itu ya menyeluruh ya, share Islam kuat ya. Teman-teman ya, silakan dibantu dulu di tap-tap layar, diposting ulang ya teman-teman ya. Siap. Jadi informasi buat yang baru bergabung, ada yang mau syahadat namanya Sigit. Dia murtadin. Murtad bersama orang tuanya waktu masih umur SMA. Dia udah dibaptis, tapi jarang-jarang ke gereja. Hari ini dia mendatangi masjid bersama Pak Ahmad yang ada di daerah Papua. Nah ini nanti syahadatnya dalam masjid, begitu. Itu teman-teman. Masjid ini berapa meter dari gereja? Sekitar kira-kira sekitar 50 kayaknya, Bang, dekat sekali. Iya, deketan banget tadi. Waktu kedengaran loncengnya itu kedengaran lonceng gereja. Iya, besar sekali itu bunyinya. Kurang lebih itu, kadang kurang 50, Bang. Tapi nggak apa-apa ya, namanya toleransi Bang, nggak masalah itu, toleransi itu. Iya. Ini sudah masjid terakhir ini, paling timur ini, di perbatasan Papua Nugini. Ini udah Iya, 200 meter sudah luar negeri ya Bang. Saudara-saudara. Perbatasan Papua Nugini ya di situ ya? Ya betul. Kenapa bisa Pak Ahmad sampai di situ? Ya. Jauh-jauh dari NTB? Ini dulu saya diajak sama teman Lombok juga untuk jualan.
tahun 2012. Jadi enak sekali jualan pada waktu itu. Saya bikin kios, bikin apa, tapi kebakaran begitu. Nah, setelah kebakaran saya pulang lagi kampung tahun 2016. Nah, terus selang berapa bulan di situ saya balik. Nah, di situ wafat ini imam masjid di sini. Dari Sulawesi imamnya dulu. Nah, itu berapa lama itu dicari imam sehingga dirapatkan sampai 3 kali itu tidak ada yang pantas katanya menurut masyarakat sih ya. Nah, kecuali saya katanya sih begitu. Nah, karena kan ada pertanyaan, ada apalah begitu. Rukun iman, rukun sholat begitu. Ternyata adanya di saya katanya. Tapi alhamdulillah memang semua itu kan atas izin Allah juga kan. Iya, iya. Iya. Mana Dek Sigit? Mana Dek Sigit? Ini. Oke. Mantap. Gak ada kopi ya Bang Enggak apa-apa lah, enggak usah. Mas. Yang penting pakai sarung. Habis ini diajarin wudu. Iya. Nah. Masih ingat Saya cara ajarin. wudu enggak? Apa namanya? Enggak pernah wudu ya, enggak tahu ya. Harus belajar lagi ya. Iya bang, masih harus belajar total lagi bang dari nol Belajar persen, Bang. total. Udah lama dari SMA. Iya bang, Kelas berapa dulu itu dimurtadkan? Apa namanya? Murtad. masuk SMA bang. Kelas 1 SMA. Iya bang. Jadi waktu dibaptis dicelupkan di air. Tidak cuma dibasuh-basuh saja kepala bang. Oh, dipercik. Iya dipercik saja. Percik, baptis percik gitu. Masih ingat kata-katanya waktu dibaptis apa itu? Oh, saya sudah lupa bang. Sudah lama juga bang. Ya nggak usah diingat lah kalau lupa. Iya. Tapi pasti ada menyebut Yesus. Iya bang, ada bang. Tapi nyaman ya dalam masjid ya. Iya bang. Alhamdulillah nyaman. Nyaman lah. Tuh ada kiblat di situ tuh tadi tempatnya imam. Iya bang. Besok hari Ahad kan ya? Ya Iya, besok hari iya. Ahad. Makanya ribut lonceng tadi. Hati-hati besok hari Ahad kau salah masuk. Itu lagi. Siapa tahu yang di sebelah kiri sana kau masuk. Nah salah masuk. Itu makanya Banyak, saya tahu cara-caranya sembahyang untuk orang sini itu jingkrak-jingkrak, atau pegang pundak begitu keliling-keliling. Apa ini saya bilang dalam hati saja begitu. Biasalah itu Pak Ahmad. Yang Iya, penting iya, nanti adek Sigit ini dipantau terus. Dipantau. Insya Allah. Iya bang. Insya Allah. Diajarin ngaji. Iya, Udah iya. lupa ngaji ya? Sigit? Sama sekali ngaji nggak ngerti. Belum ngerti ya bang. Iya. Biar Al-Fatihah juga nggak tahu. Nggak, sudah lupa bang. Sudah lupa total bang. Masya Allah. Buset, lupa tuh. Anu jawab itu kelupaan. Bukan. Jadi selama ini kalau mau makan Pak, baca apa? Ya, nggak pernah baca doa bang. Alhamdulillah ini 12 anak-anak mengaji ke tempat saya. Gak diajarin ngaji Pak Ahmad. Iya. Asar, habis maghrib, sama nanti habis subuh gitu. Anak-anak mengaji. Mungkin nanti kalau syahadatnya mungkin bisa sama bang ini aja kau secara privasi saja bisa kah bang? Apa itu? Mungkin nanti kalau syahadatnya mungkin secara privasi saja tidak disiarkan langsung begini bang. Harus langsung nggak apa-apa, jangan takut lah. Nah, takut apa? Apa takut? Kita sudah saudara semua ini kalau semua muslim ini. Kita punya saudara. Justru Anda harus dikenal bahwa oh kita punya saudara baru nih namanya Sigit.
Oh iya bang, siap bang, siap. Jadi Anda kemana-mana pun, oh saudara muslim kita ini gitu. Jangan takut. Iya bang, siap bang. Takut sama Allah saja, nggak usah takut sama yang lain-lain. Ya betul. Iya bang, siap bang. Tadi kan saya sampaikan Bang Sigit, ketika kemudian kamu sudah mengatakan la ilaha illallah wa qalu rabbunallah, ketika kemudian kamu beristiqomah maka Allah akan menjagamu. Allah takhafu. Jangan bersedih, jangan takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah yang menjagamu. Ya, Siap, Bang. Allah menjagamu. Ya, di Yakin Al-Quran bahwa dikatakan, samping kiri dan samping kanan kamu ada malaikat. Dan malaikat Betul, itu betul. dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa tak sebiji pun pasir yang mengenaimu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. betul. Ya, Di yakin. Al-Quran, ya. Yakin. Di Al-Quran dikatakan juga di surat Pasir ketiga. tak selebar rambutmu yang rontok tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu rabbuna Allah, ucapkanlah la ilaha illallah maka Allah takhafu. Jangan bersedih, jangan takut. Allah bersama. Insyaallah. Jangan takut ya. Jangan Allah bersama. Iya, Bang. Ya. Ya, Siap. Karena- Teguhkan pendirianmu ya. Teguhkan Iya pendirianmu. bang, iya bang, siap bang. karena semua yang ada di langit, di bumi ini hanya milik Allah, maka serahkanlah urusannya kepada Allah. Nah itulah. Di Al-Quran ada jelaskan itu di surah. Atau maaf guru-guruku. Makanya muslim itu artinya berserah diri, Dek. Berserah diri. Berserah diri kepada Allah karena kita ini makhluk, tidak kuasa. Yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Iya bang, siap bang. Hendi Selebes lagi, Hendi Selebes mana lagi di bawah ini? Aduh. Akun sampean Bang Hendi, bukan? Bukan. Bukan siapa. Pakai logo api ini, logo api yang lama itu. Yang nunggu Banjuma doang nih. Ini sudah di DM tadi anunya, nomor WA-nya ini. Tunggu bentar. Sedikit. Ya. Nanti sekaligus pulang, kalau sudah syahadat tuh langsung didoakan. Saya minta doanya juga. Nah, sedikit. Itu yang. Nanti didoakan langsung sama Pak Ketua Umum ini. Iya. Iya bang, siap. Nanti didoakan langsung sama Ustadz Alif, insya Allah. Ya, sabar saja dulu. Ini kan banyak anunya juga. Banyak kendalanya ustaznya. Dan begitu pula nanti Dek sedikit kalau sudah syahadat, karena kamu tadi saya katakan ketika kemudian ada dari hamba Allah yang memohon ampun kembali kepada fitrahnya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, kembali kepada agama yang fitrah, maka kamu bagaikan bayi yang keluar dari perut ibumu bersih tanpa noda. Makanya doamu itu diijabah insya Allah. Nah, itulah Ini kan- makanya saya minta. Gurunda sudah datang. Kamu doakan ya, doakan Iya bang, iya bang. semuanya. Oke, ada guru kami mau naik. Masya Allah. Saya ingin sekali dari kemarin-kemarin sana. Tapi alhamdulillah. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-KTP juga ada di bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi begini banyak Mbak. Beliau ini murtad. Waktu dibaptis dulu ikut orang tuanya murtad di Lubuk, Palopo. Tapi sekarang berada di Papua. Dia di usia kelas 1 SMA. Udah dibaptis dulu, sekarang dia mau kembali ke Islam. Sekarang dia udah diasuh oleh Bang Ahmad Ustaz. Di masjid sekarang ini. Masjid ini 50 meter dari gereja, jadi bersebelahan. Tadi lonceng gereja juga kedengeran. Ya, Itu loh kira-kira Banyuma. Kalau saya buka pintu tadi, Iya. wah ini. Besar sekali bunyi itu gereja. Kentananya loncengnya. Di Palopo ini? Saya di Papua bang. Papua bang. Oh di Papua. Iya. Cari pekerjaan lah bang. Papua Nugini. Iya, Masya Allah. Aslinya orang mana? Saya sebenarnya orang Palembang bang, cuma ikut orang tua aku tuh di kampungnya ayah bang, di Luwu, Lu-nya di mana? di Walendrang bang. Oh Walendrang. Oh dekat-dekat kota berarti ya? Iya bang. Kalau saya Oke. di Lombok. Lombok. Iya Masya Allah. Iya. Baik, mungkin langsung syahadat barangkali ya? Iya langsung. Iya. Dari mana tadinya Katolik ya?
Protestan apa? Protestan. Iya, iya. Oke, baik. Sebelumnya karena ada ini dari Protestan, kita tanya dulu, apakah yakin sepenuh hati bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Allah? Iya bang. Tak ada paksaan Tidak ada bang. atau ada tekanan intervensi dari pihak lain? Tidak ada bang. Karena keinginan dari diri sendiri ya bang. Terkait dengan Yesusnya, ditinggalkan bukan Tuhan. Ikhlas. Ikhlas ya bang. Oke, baik. Ikuti saya. Simbol tauhid kita, satu tangan sebelah kanan telunjuk. Angkat yang nah gitu. Iya. Nah, begitu. Ini sebagai simbol bahwa kita adalah penyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Agak tinggi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilah Ilaha. ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Allah Akbar. takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi sekarang sudah masuk Islam, artinya sudah melepaskan kebebasan yang kemarin. Kalau kemarin masih kemudian membebaskan diri tanpa aturan dari Tuhan. Adapun prosesi yang dilakukan di keyakinan kemarin itu adalah buatan manusia tanpa perintah dari Tuhannya. Nah, hari ini Adinda berikrar kemudian untuk menjadi seorang Muslim, dengan kata lain ya, mengikat diri kepada akidah Islam, dengan kata lain mengikat diri untuk diatur oleh pencipta langit dan bumi dengan mengikuti seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Setuju ya? Ya bang. Oke, baik. Saya serahkan kepada adik-adik saya, Ustadz yang ada di sini untuk mendoakan beliau, dan mohon supaya Adinda ini mengaminkan. Siapa namanya? Sigit Pratama bang. Sigit Pratama. Nomor Sigit WA-nya sudah ada Pratama. di saya, Gurunda. Baik, baik. Mohon untuk diaminkan doa Ustadz kita supaya apa yang diminta kepada Allah itu bisa diijabah dengan mudah, karena seorang mu'allaf itu bersih. Ya, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan oleh Allah. Silakan. Sebelum itu Iya. cium tangannya, dipeluk dulu Pak Ahmadnya. Berpelukan dulu, dicium tangannya Pak Ahmad. Masya Allah. Sudah di ini, Gurunda. Disaksi bahwa melepas bahwa Yesus itu hanya utusan Allah. Sudah ya? Sudah tadi, Bang? Sudah. Oh sudah. iya. Oke. Sudah tadi. Masjid ini nih, Dinda. Tadi di ruangan sama dengan Masjid Nur Maulida, ada rumah untuk pengurus masjid. Marbot ini yang di sebelahnya Banyuma. Jadi saya alahkan masuk masjid gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Ya, didoakan dulu. Silakan. Ustadz Ali bisa nggak? Lagi di jalan mungkin bisa nggak? Kalau enggak ya nggak bisa. Silakan Ustadz. Tinggal amin. Baik, aduh mohon izin para guru semua ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik para guru semua, terutama saudara kita yang baru saja bersyahadat, mohon fokus, bantu diaminkan. Izin saya tidak bisa open cam dulu. Open cam bisa nggak ya? Saya ingin tahu dulu adekku itu saudara keluarga masih non muslim? Adik-adik ya bang? Ya, adik masih non muslim. Iya masih non muslim bang semuanya. Termasuk bapaknya juga masih non-muslim. Ayah ibu masih non muslim. Iya. Sudah wafat. Kalau ibu sudah wafat abang. Oke, baik. Nah, tentu kita berdoa di sini, doakan saudara kita, keluarga kita yang masih non muslim agar dilembutkan hatinya, juga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah, terutama dosa saudara kami yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Insya Allah sesuai dengan janji Engkau ya Allah, diampuni segala dosa yang telah diperbuat yang lalu-lalu ya Allah. Juga dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami, di antara keluarga kami, di antara saudara kami, mungkin adik kami, kakak kami, ibu kami atau ayah kami, atau siapapun mereka, orang-orang yang sangat kami cintai ya Allah, sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah, di kehidupan yang abadi ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah karunia segala rahmat kepada kami ya Allah, kesehatan dan kekuatan kepada kami semua ya Allah, dalam menghadapi setiap ujian keimanan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah itu yang ada pada diri kami ya Allah, setelah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kokohkanlah pendirian kami ya Allah, dalam membela agama Engkau ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang memusuhi agama Engkau ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad yang selalu membenci agama Engkau ya Allah, dan juga orang-orang munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah segala kebaikan kepada kami semua ya Allah, baik di dunia ini ya Allah maupun di akhirat nanti ya Allah. Sehatkanlah di antara kami sekiranya ada yang sedang sakit ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Jadikan sakit itu sebagai asbab dari diangkatnya segala dosa, dihapusnya segala dosa ya Allah, dan dijadikan sebagai kesabaran untuk mereka ya Allah. Dan juga ya Allah, mudahkan segala urusan saudara-saudari kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ala hadihin ya wa kullunatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai sudah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak guru-guruku atas apa namanya ini bantuannya. Masya Allah, terima kasih banyak saudara-saudaraku. Yang ingin membantu alat sholat kepada Sigit ya silakan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti kita akan salurkan langsung ke sana. Bisa dipindahin videonya nggak? Diajarin dia wudhu? Bisa nggak Pak Ahmad? Oh, iya. Ya coba ya. Tapi kita turun saja dulu berarti, ya. Enggak susah. Memang putus, terputus ya. Oh, bagaimana kalau besok malam karena ini ditelepon sama omnya katanya ini. Oh ya udah nggak apa-apa, besok malam aja. Ya, besok malam ya saya di sini. Ya, makasih Pak Ahmad. Ya sama-sama. Sayang, terima kasih. Ini sudah jam 10 lebih sih ini. Memang. Ya dibimbing terus ya Sigitnya, jangan sampai lengah. Insya Allah. Iya bang. Insya Allah saya selalu berjuang juga di sini. Alhamdulillah ya. Ini dari kemarin itu waktu saya dapat itu juga ada saya bagaimana caranya naik, tidak mau dijambak begitu. Sering sebenarnya saya minta naik, tapi tadi saya pakai tapping juga caranya kan. Terus saya minta itu tidak dijambak juga. Kebetulan Uniripa sama di Komal Dalbo tidak juga dinaikkan begitu. Alhamdulillah di sini saya tapping, dibaca tappingnya, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti mungkin bisa dikirim ini KTP-nya, ya. Tapi lewat jalur belakang nanti melalui WA. Ya. Tadi Ya, sudah siap. di DM. Ya semangat terus Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Insya Allah. kasih. Iya. Ya, saya ini kasih mati lampu dulu. Mati lampu masjid dulu. Iya. Sabar. Ya, sekali lagi barangkali ada ahlu sedekah yang ada di bawah yang ingin bersedekah kepada mualaf kita, silahkan melalui rekening API Apologet Islam Indonesia. Ya, nanti kalau juga ada saya punya nomor rekening kalau ada yang minat lah begitu. Nanti saya anukan. Kalau Ya, nanti kami koordinasi nanti Pak di belakang layar ya. Iya. Ya, nanti juga saya yang di sini tuh kepada ini pengurus masjid. Bagaimana cara kita bantu dia lah begitu. Untuk Di sana ada kantor pengadilan agama nggak Pak? Dekat situ? Jauh ini, jauh. Oh jauh ya. Ya, ini ibaratnya saya ini di tempat agak pelosok lah begitu. Cuma pasar begitu. Nah, Masya Allah. Itu gerejanya itu ya? Mana gereja? Ini ada lampu kelihatan itu. Oh itu lampu gereja? Iya, gereja punya ini. Ini ada 100 meter, 50 meter ini. Ini ada pohon kayu. Nah di sini pasar sampai ke sana, tapi kan tidak kelihatan juga. Iya. Tetanggaannya sama gereja ya? Ya. Tetanggaan banget. Iya betul. 50 meter aja ini jaraknya, makanya saya tahu itu cara-caranya sembahyang apa itu. Ya udah Pak Ahmad, selamat beristirahat Pak Ahmad, sehat selalu ya. Dijaga adik kita. Doa yang sama saudara-saudaraku. Ya kalau gitu besok malam kita mungkin saya izin ini di sini gimana? Ya baik, terima kasih Pak Ahmad.
Iya, sama-sama. Saya izin turun dulu kalau gitu ya. Ya, baik. Ya, makasih. Ya, Pak Ahmad Jayadi. sama-sama. Assalamualaikum semuanya saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tersambungnya nih. Tidak tersambungnya. Silakan Bang Al-KTP ada komentar. Assalamualaikum. Ini. Al-KTP silakan dibuka mic-nya. Waduh. Yang satu ini TSN Tina siapa nih? Kak Tina, salah satu pensupport kemarin kita. Oh, Nggak Masya tahu Allah. apa mau naik apa kepencet beliau. Beliau dari Singapura. Oh, Tadi iya. dia multi Ustaz. Tadi dia multi saya kasih naik. Iya, takutnya kepencet. Ada di bawah beliau dari tadi. Mana Al-KTP ini? Kita komentarnya nih. Nanti di WA ya Bang Arif ya, jangan lupa dilengkapi administrasinya. Oke. Malam ini nanti habis ini Bang Arif kami geser ke Komal Kang Satria, Kak Akang, karena kami juga ada program di sebelah sama Bang Juma. Di sana nanti juga ada Olan dan lain-lain. Dalam rangka nanti statement-statement selama mualaf, terus kemudian kita nanti juga akan share langsung mengenai perkembangan persiapan Milad Api yang kedua nanti di Jakarta. Ya. Oke. Silakan dikembalikan ke diskusi. LKTP gimana LKTP ini? LKTP, silakan dibuka menu-nya LKTP. Bang Arif, kami izin ya Bang Arif ya. Boleh ya Bang? Ya, Karena izin, terlanjur udah janjian. Gak apa-apa kan ya? Bang Ya. Arif, Silakan. abangku sayang. Sehat kan Bang? Alhamdulillah. Sehat dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang kantor pusat datang. Aku geser dulu ya Bang Arif ya. Oke, terima kasih semuanya di sini. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kuatkan barisan, jangan kendor. Tetap semangat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya LKTP, monitor LKTP. Atau ada teman-teman Kristen yang mau naik bersyahadat juga atau biar diskusi, monggo silakan naik. Agak kareba, Kang. Alhamdulillah. sehat. Ada Gurunda juga. Alhamdulillah saya. Kumaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Damang, api-api. Aduh, kawan lain atau guruna meni lawan tilawat. Pangestu. Tenan naon, pangestu. Agak tuh. Pengalasa. Tunggal asa. Mana Olan? Di telepon Olan. Suruh katanya mau naik. Oh, Alan. Ya. Ya. Ntar saya telepon. Si yoganya. Bang Andi kalau punya nomor Olan telepon aja, saya nggak punya. Mau kenapa? Syahadat ulang. Ini saya sudah WA. Tunggu aja, sabar dulu. Dia bilang saya pakai lipstick dulu, Bang. Iya. Gurunda tumben nggak open cam Gurunda. Nanti aja. Jangan nih, takut ada banyak yang ini nge-DM ke Gurunda, aduh gitu.
Kan mau pakai lipstick dulu. Siapa yang mau pakai lipstick? Oh, Olan. Kira Gurunda deh. Yang Bunda Rama nggak pakai. Sholat syahadat lagi. Kemanapun Bang Zumba pergi aku ikut. Coba. Desi hebat. Coba Bunda Rama spill untuk milad api yang kedua. Coba Bunda. Biar Oke, kau teman-teman. pada tahu, silakan. Oke, jadi ntar saya matikan dulu nih HP yang satu. Tadi saya live hampir 1 jam gak ada Oten. Udahlah gabung ke sini. Oten ini sudah pada habis. Ya kalau Bunda Rahma jangankan live sendiri nggak ada Oten, ikut ke orang aja takut Otennya sama Bunda Rahma. Mama saya paling lemah lembut. Bagaimana Kang? Mana ada Bunda Rahma lemah lembut. Jadi saya harus ini sabar gitu. Jadi teman-teman, saudaraku, para netizen, dalam waktu dekat ini ya teman-teman, kita akan mengadakan miladnya yang kedua ya. Milad yang kedua di Jakarta. Tepatnya di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jaksel atau Jakarta Selatan. Tanggal 13 September 2025. Ya teman-teman ya. Jadi silakan mendaftar ya. Tiketnya itu 100.000 per orang. Udah include dengan snacknya ya teman-teman. Jadi silakan mendaftar. Karena kotanya itu sedikit, kurang lebih 300 lebih ya kawan ya. 300 lebih kursi. Jadi silakan mendaftar sebelum kehabisan. Konfirmasi pendaftarannya ke Bang Handi, ke Bang Kores, boleh ke aku. Bukti, tanda buktinya ya kawan, teman, saudara. Jadi ingat ya, tanggal 13 September 2025. Itu acaranya insya Allah dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Sampai malam sih. Jadi diisi dengan beberapa acara teman-teman. Cara daftarnya langsung aja ke Bang Kores di nomor WA. Ini nomor WA Bang Kores nih. 081 3375 34 473. 081 3375 34 473. Itu nomor HP Bang Kores. Langsung ke Bang Kores ya. Biar satu pintu. Tapi tetap rekeningnya tetap transfernya ke nomor rekening API ya kawan ya. Gini loh sebab kalau untuk HTM-nya itu 100.000 per orang. Kores. Kalau yang bukan HTM bisa ke saya, bisa ke Akang, bisa ke Bunda Rama, bisa ke Banyuma. Itu ya kira-kira. Ya biar Kores paham ini HTM, ini bukan HTM. Itu kira-kira cara membaginya. Beda nomor rekeningnya atau sama? Rekeningnya sama Bunda, cuma tempat melapornya. Oke gitu. Ya. Jadi yang semalam itu Bunda hitung itu bukan HTM. Ya tahu. Nah gitu. Itu donasi saudara-saudara kita untuk kelancaran acara toh? Ya betul. Jadi bagi saudara-saudaraku yang ingin berimpak, ingin mendukung acara ini biar terselenggara dengan baik dan tentunya meriah, ya boleh berimpak ya, memberikan sebagian dari rezekinya untuk mendukung. Jadi kalau misalnya mau infak ke acara ya untuk memeriahkan acara ini sebagai dukungan, tolong diikutkan catatannya ya bahwa ini untuk acara milad api. Biar kita tahu bahwa ini untuk tiket, ini untuk impak acara milad api. Itu teman-teman. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang para netizen saudara-saudara saya ini transfer ya. Jadi harus kita rapi.
Itu teman-teman. Nanti kita sampaikan di akhir acara ya, Bang Andi ya. Ya, buat teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Silakan kalian bertanya aja atau kalian nentuin tema, silakan. Temanya udah saya siapin. Siapakah penyesat itu? Itu temanya ya. Silakan kalian kalau ada yang ingin berdiskusi silakan naik. Yuk, jangan lupa di tap-tap layar ya, di gaspol tap-tap layarnya guys, biar komalnya kuat. Ayo buat teman-teman Aliteng, silakan kalau mau yang ikut diskusi silakan naik ke atas. Gitu Bang Andi. Pada diem. Makasih Bang Zoporo. Ya sambil menunggu Oten dulu, sambil yang lain-lain. Tenang aja. Kenapa harus kita ada di sini? Kenapa harus apologet Islam Indonesia? Sebenarnya kita ini dulu sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melindungi, membela para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memakai istilah-istilah Islam, atribut-atribut Islam, baik di media sosial maupun di dunia nyata, dengan berbagai cara-cara licik untuk mempengaruhi orang-orang untuk murtad. Inilah fungsinya kami ada di sini. Dulu kami masih satu panggung semua, tapi belum punya wadah. Terbentuklah wadah ini disebut Apologet Islam Indonesia, waktu itu terbentuk di Kota Makassar. Bang Juma sebagai ketua pembina, dan kami ini adalah pengurusnya. Ya tidak ada lain tujuannya untuk bersinergi. Ya mempertahankan akidah Islam dan membela saudara-saudara kita yang cenderung mereka kelabui, baik dari segi terjemahannya maupun dari segi tabiat-tabiat mereka di media sosial, tampil melebihi pakaiannya ustadz. Ini sangat berbahaya kalau nggak diluruskan, baik perempuannya berhijab. Banyak yang tertipu di sana. Dan cara-cara lain yang tentu di darat juga Anda lebih paham apa yang mereka lakukan, home to home, door to door, dan seterusnya itu. Kenapa kami harus membahas ini? Ya memberitahu bahwa kalau Anda ingin murtad, ya seperti ini nanti jadinya. Anda akan bersentuhan dengan akidah seperti ini. Jadi semuanya akan lebih terus terang dan transparan begitu. Tapi kalau ingin murtad ya silakan saja, bertanggung jawab masing-masing. Nggak ada paksaan kok itu. Tapi ya hati-hati pertanggung jawabnya nanti. Itu dengan adanya Apologet Islam Indonesia, pertimbangan-pertimbangan itu. Ya program-programnya ya termasuk diskusi lintas agama, kemaslahatan umat, pembinaan mualaf, dan seterusnya itu. Ya kami hanya bukan kerja di media sosial saja teman-teman. Di dunia nyata pun berat sekali begitu. Pergeseran dari tempat satu ke tempat lain, dari pulau satu ke pulau lain. Nah, itu bukan dengan gratis. Ya, membutuhkan tentu biaya yang begitu besar. Belum lagi resikonya, resiko yang paling fatal adalah dilaporkan. Nah, terutama pembina kita Banyuma dulu masih ingat dilaporkan ke pihak kepolisian. Beberapa orang dilaporkan begitu. Itu. Untuk itu ya melalui forum ini minta terima kasih kepada antum-antum semua yang banyak memberikan doa baik berupa moral maupun material kepada kita. Karena tanpa antum semua ya kita nggak bisa bergerak. Untuk itu nanti meriakanlah apologi api, milad api yang kedua. Semoga antum-antum semua di luar sana punya kesempatan kita bisa bersuah. Jangan hanya mengenal suara,
tapi bersua langsung itu lebih afdol. Kira-kira begitu latar belakang adanya api, dan insya Allah akan terus sepanjang masa. Jadi perlu ada regenerasi. Untuk itu generasi-generasi muda jangan ketinggalan. Belajar Islam dan belajar juga Kristologi supaya ada kolaborasi, ada keseimbangan. Jangan hanya Bang Juma saja. Kalau bisa hadir, kita cetak Bang Juma di masa depan yang lain. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Semangat. Mari kita bekerja lebih semangat. Itu kira-kira. Makasih. Ya, silakan buat teman-teman yang ikut di acara Milad Api nanti di daerah Jakarta Selatan ya, di Tebet, di sebuah masjid yang keren, masjidnya gede ya. Ini Bu Dokter, kenapa Bu Dokter kalau mau marah-marah nggak usah minta naik, udah di bawah aja, typing aja Bu Dokter. Udah di bawah aja. Nggak usah ikut naik diskusi ya. Mending disehatkan dulu Bu Dokternya ya. Kalau mau ke Bandung nanti saya ajak untuk diruqyah ya Bu Dokter. Biar sembuh Bu Dokternya ya. Biar sembuh. Nanti saya bawa ke Bandung Bu Dokter. Yuk buat teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ini temanya nih, siapakah yang menyesatkan itu ya? Atau siapakah penyesat itu? Ayo digaspol, naik ke atas. Sakit dia. Kasihan, harus dibawa ke rumah sakit. Enggak, di ruqyah dia bagus. Suara saya kedengaran nggak ini? Jelas Guru enggak? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Subhanallah teman-teman. Ya, malam ini sama seperti tadi kemarin dan beberapa hari yang lalu, kembali kita mengkaji siapakah penyesat itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyesat, berarti itu identik dengan setan kan gitu ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengajak kita untuk mempertaruhkan iman ini ketika berbicara mengenai dua agama Islam dan juga Kristen. Gak sopan ya duduk kayak gini ya. Gak apa-apa lah, capek aku dari tadi siang soalnya. Di dalam Al-Quranul Karim seperti yang kita tahu di dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang kafir. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai orang kafir, jika kamu itu punya kebenaran, maka tunjukkanlah kebenaranmu jika kamu itu adalah orang yang benar. Coba tunjukkan kebenaranmu jika engkau adalah orang yang benar. Ketika engkau berkata bahwa dosa Adam itu diwariskan kepada keturunannya, maka kata Al-Quran, tunjukkan kebenaranmu. Mana dalilnya bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ini yang Al-Quran katakan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Perintahkan mereka kemudian untuk menunjukkan kebenarannya. Kalau dia mengatakan bahwa Adam alaihissalam mewariskan kepada keturunannya dosa, sehingga harus ada yang turun ke bumi untuk menghapus dosa itu, maka minta kepada mereka untuk menunjukkan datanya
minta kepada mereka untuk membuktikan kebenaran itu. Kalau ada, kata Quran. Nah sekarang, ada tidak saudara kita Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Kalau dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nah, kalau kita melihat, andai saja Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya misalnya, maka tidaklah mungkin para nabi-nabi Yahudi, baik nabi besar mereka atau nabi-nabi kecil mereka, itu mengajarkan pertobatan. Kalau memang aspek dosa waris itu ada dan nanti dihapuskan ketika kemudian ada yang turun mati di atas salib, di atas pohon, lalu kemudian menebus dosa Adam alaihissalam yang diwariskan kepada anaknya. 2 Tawarik 14 misalnya, 2 Tawarik 7 nomor 14 misalnya. Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu. Aku mendengarkan umatku Israel dari langit. Sama Yim, bukan surga, tapi dari langit. Tapi di terjemahan lain itu diganti surga. Aku mendengarkan seruan hambaku umatku Israel. Ketika mereka merendahkan diri, namaku mereka sebutkan. Lalu mereka kembali dari dosa-dosa mereka. Aku mengampuni mereka dari langit. Jadi kalau itu betul adanya, Adam mewariskan dosa, berarti dosa-dosa itu telah dihapuskan kemudian oleh Allah ketika mereka melakukan pertobatan kepada Tuhan dengan mengangkat tangan. Kalau tipikal karakter Adam, khilaf, itu memang betul. Khilaf diwariskan kepada keturunannya. Ya memang, karena sifat Adam itu menurun kepada keturunannya. Kalau ada khilaf, kenapa khilaf? Karena Adam diberikan kehendak bebas. Adam memiliki free will. Bisa kanan, bisa kiri. Bisa sesat, bisa kemudian mendapat petunjuk. Nah kalau potensi itu yang diwariskan kepada keturunannya, betul. Bisa salah, bisa benar. Itu tidak salah. Ketika mereka salah, diajarin untuk bertobat. Bukan kemudian diajari, Tuhannya datang dalam rupa manusia, dibunuh manusia untuk nebus dosa. Itu tak ada diajarkan. Yang diajarkan adalah bertobat, bertobat, dan bertobat. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan bertobat itu. Yesusnya yang mengatakan di dalam Markus 1 nomor 14 nomor 15, waktunya telah genap. Kata Yesus, waktunya sudah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bukan Lukas, bukan Markus, Matius, Roma, Galatia, bukan percaya ke situ. Tapi percaya kepada Injil yang Yesus uraikan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Nah itu, telah aku sampaikan. Itulah Injil yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah itu yang harus dipercaya. Bertobat dan percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Markus 1 nomor 15. Yesus aja mengajarkan itu. Bertobat, bertobat, bertobat. Tidak pernah Yesus mengajarkan kemudian menebus dosa dengan manusia jadi korban. Apalagi Tuhan. Ini terakhir nih teman-teman. Buat anak-anak saya yang di bawah nih. Supaya jangan mudah dimurtadkan. Apa kata Tuhan Yesus? Ketika Sayyid Yesus diajarkan kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus di Matius 19. Apa seorang pemimpin ini? Pemimpin umat yang bertanya kepada Yesus. Apa katanya? Tuan, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?
Yesusnya mengajarkan lakukan segala perintah Tuhan. Berarti yang harus dilakukan adalah hukum Taurat. Kalau mau masuk ke dalam surga. Yang kedua apa, guru? Jual hartamu. Berikan kepada si miskin. Jadi kalau kita punya harta, banyak harta kata Yesus, jual, berikan kepada si miskin. Yang ketiga apa? Ikuti aku. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti Yesus? Andai saja Yesus hidup hari ini, orang-orang yang mengikuti Yesus itu, ya Islam. Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus sunat, Yesus puasa. Islam dia. Maka yang mengikuti Yesus, ya pasti akan tampilannya seperti umat Islam. Ibadahnya seperti umat Islam. Tubuhnya pun seperti umat Islam. Karena dia sunat, dia menjaga dirinya, wuduknya dijaga, mandi junub, tahirnya dijaga. Itu. Jadi 3 komponen ini menurut Yesus kalau mau hidup kekal, melaksanakan segala hukum Torah. Yang kedua, menjual harta, memberikan kepada si miskin. Ya, termasuk memberikan kepada kegiatan-kegiatan, kalau ada kegiatan agama, itu kita sedekahkan, kita impakkan. Makanya malam ini ya saya mengajak teman-teman, yuk kegiatan milad besok. Saya sendiri ketua pembina, insya Allah saya akan impakkan ya kurang lebih 10 juta lah minimal. Saya berharap teman-teman juga yang lain juga ikut, kan gitu. Seperti itu saudara-saudara. Jadi impakkan harta, kemudian yang ketiga itu adalah mengikuti Yesus, yaitu menjadi orang yang taat kepada Elohim, taat kepada pencipta langit dan bumi, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Saya kira begitu. Saya tutup kamera dulu. Saya nggak pede ada Laskar Pelangi. Kok Laskar Pelangi pula? Laskar Kristus. Silakan. Oh, Laskar Kristus. Ya, saya sapa dulu izin. Ada Olan sama Kakak Ipan Bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akan. Waalaikumsalam. Bunda Rahma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ketawa dibilang yang cantik. Olan gimana? Sehat Olan? Mbak Olan, assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rahma. Ya, Laskar. Kok Akang nggak disebut ya? Aduh, udah saya mah di mute ah. Sorry lagi batuk. Gimana? Akang lanjut? Ya, lanjut Mbak Olan. Silakan. Ada apa ini? Akang kaget nih. Iya. Iya, assalamualaikum semuanya. Kakakku yang Waalaikumsalam. di juga. Waalaikumsalam warahmatullahi mohon maaf bukannya apa namanya? Ini katanya ada ulang apa? Ada apa? Milad. Milad. Ada milad api gitu ya? Iya. Ya gini. Mohon izin. Ya mungkin ini nggak banyak gitu. Ya mungkin apa ya? Mungkin sedikit lah mungkin gitu. Satu kontainer koin. Aduh, mohon maaf Bang. Ya, Gurunda, saya ingin menyumbang seikhlas saya ya untuk tapi ya saya menyumbang 5 juta. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Keren, mantap. Keren Ade Olan. Keren Olan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Olan. Jadi malam ini Olan dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang kedua API, Ade Olan berpartisipasi demi cintanya kepada apologet Islam Indonesia. Beliau menyumbang untuk API sebanyak 5 juta rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nanti tolong diapain di kirimin nomornya gitu. Nanti saya langsung tanya. Langsung ke rekening API aja. Dia belum tahu nomornya. Beliau belum tahu. Ya, Bang Andi disebutin.
Nanti saya WA aja ke Olan. Sebutin aja di sini. Oke. Langsung. Ya, Sebutin aja. ya nomornya 7-nya 5 kali 51770. Bentar. 7-nya 5 kali 51770. Bang 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya, 75 kali 51 terus 0. 770 75 kali terus 51 770. 770. Ya. Soalnya tolong kamu kirimin dulu ke, bentar ya Bang ya, saya Iya, ya. bentar. Kenapa ini dibawa semua ingin lihat Mbak Olan on cam? Kan udah dulu pernah on cam. Mungkin teman-teman yang mau partisipasi dalam acara Milad Api ini, ayo kita bergabung sama-sama memeriahkan Milad Api yang kedua barangkali ya. Kita bisa ngumpul bareng meet up di Jakarta ya, Kanda? Iya, iya. Di Tebet. Tebet ya. Siapa teman-teman nih yang pengen ngelihat ketemu langsung sama teman-teman Apologet? Mungkin Olan juga akan hadir. Insya Allah. Olan, Mbak De Yoga ya. Insya Allah pada hadir. Olan ternaik lagi. Tercampak dia. Ya kalau transfer atau buka ini lain, aplikasi lain pasti akan terlempar. Jadi bukti TF-nya nanti bisa dikirim ke saya atau ke Bunda Rama. Nanti kita masukkan ke grup bendahara untuk dipertanggungjawabkan di sana. Ya, saya ingin ingin dengarkan beliau kayak mana latar belakangnya, kayak mana keadaannya dulu sebelum beliau menjadi seorang muslimah dan setelah menjadi muslimah apa yang beliau rasakan gitu. Pengen beliau memberikan informasi itu di sini. Iya ya. Mana tahu Laskar Kristus juga bisa ngikutkan yang tadinya tidak pakai jilbab begitu masuk Islam berjilbab. Kayak Olan. Dibuka mute-nya Laskar Kristus. Saudara kita Laskar Kristus ini yang rutin penginjilan kepada hewan-hewan seperti tikus, kucing, kambing masih dilanjutkan sekarang? Masih, Bang? Kan sesuai Alkitab Bang Suma. Iya betul. Saya dukung itu. Jadi beliau ini betul-betul Acaranya menjalankan. kapan Bang Suma? Acaranya tanggal kapan 13. Ini Agung. Oh, Agung. Iya. Gung, ngapain lo pakai masker? Orang udah sering nggak pakai masker pun. Lepas maskernya, udah taunya siapa kamu. Lagi flu. Iya, lagi COVID. COVID. Nggak enak badan aja. Dari kemarin pakai masker. Jadi izin dulu. Nggak cocok. Yang berhak pakai masker tuh cuma Bang Suma. Kamu nggak cocok kau. Izin dulu ya. Bukti TF-nya dari Olan sudah masuk nih 5 juta rupiah nih. Bukti TF-nya udah dari Ade Olan. Izin Bang Laskar di mute dulu ya, biar Gurunda sama Mbak Olan mau ada interaksi dulu sebentar ya. Bang Laskar di mute dulu. Iya. Dinda Olan boleh bincang-bincang sebentar. Bang Andi udah. Boleh Bang, boleh. Oke. Masya Allah. Kan melalui masa yang panjang, pada masa masih menyembah Yesus gini itu, dan banyak liku-liku yang dilalui dalam agama sebelumnya. Itu setelah masuk Islam itu gimana? Yang membedakan itu kira-kira ada nggak?
Banyak sih Bang, banyak sih Gurunda kalau untuk membedakan itu banyak gitu kan. Ya, Panggil syukur. abang aja. Alhamdulillah. Iya, Iya. iya, ya, alhamdulillahnya itu saya lebih mengenal Tuhan, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan ya alhamdulillah itu saya mengikuti ajaran Yesus yang asli gitu. Jadi kalau kita cinta kepada Yesus, ya ajaran Yesus kasihnya itu ya ada pada Islam ini sendiri gitu. Dan saya pun berterima kasih banget kepada Mbak D yang selalu ada di samping saya untuk mengingatkan saya sebagai guru saya dan sebagai kakak saya gitu. Karena dia ini sangat ya memperhatikan lah gitu tentang keimanan saya. Bahkan gini Bang Zuma, banyak orang-orang yang selalu bilang, lo kamu itu nggak ini, itu hanya pura-pura Islam, hanya ini segala macam. Saya nggak masalah Bang Zuma dengan tudingan mereka seperti terhadap saya gitu. Saya nggak masalah, cuman cukup Tuhan yang tahu, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi pada saya gitu, pada apa yang saya kerjakan gitu, saya menutup bagaimana gitu, karena mungkin faktor lingkungan yang membuat saya itu masih menutupi keimanan saya gitu. Tapi saya alhamdulillahnya saya bersyukur saya masih sampai saat ini saya masih beriman kepada Tuhan yang benar, saya masih mengikuti kepada ajaran Yesus yang benar gitu. Ya, begitu Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa ya. Anak kita itu masih agama bapaknya atau ikut dengan mamanya? Ya pas ada gimana ya? Ya pasti dong ikut saya gitu, karena kan Masya Allah. Jadi nanti saya nggak terlalu sulit membina berarti kalau udah masuk Islam dari kecil. Terus kemarin waktu Bang Suma di Medan, jujur Bang Suma itu berharap di situ hadir, datang gitu. Kenapa? Padahal saya menunggu, tiba-tiba ada yang turun dari mobil teriak, Bang Suma, aku Olan. Ini Guru Udo pintar buka polemik nih. Agak di tenggorokan saya agak gatal sedikit tiba-tiba kenapa? Tapi saya pas pulang sampai aku tinggalkan kota Medan, Olan tidak hadir di mana saya ada kegiatan. Ya jujur kecewa sih, karena Olan ini kan membuat satu keadaan di sosmed ini agak lain gitu. Terutama ketika ada pengakuan ada beberapa pendeta yang kemudian dibayar untuk menghadapi Bang Suma berdebat kan gitu. Nah ini saya penasaran aja, pingin jumpa. Tapi Olan ya jual mahal gitu. Dia lebih pilih, Olan waktu itu lebih pilih ke Dubai daripada Bang Suma sudah datang di Medan. iya, Kak D tolong dibuka mute-nya Kak. Saya nunggu yang datang malah siapa? Malah Yoga yang datang. Berharap yang berjalan di belakangnya Yoga itu Olan, tapi ternyata yang di belakangnya batangan juga ndak pakai jilbab. Kenapa ikut bantuan? Sampai saya bertanya, Kak Olan mana? Si Yoganya grogi menjawab. Saya masih berharap disembunyikannya ini. Sebentar pasti ada. Tatanya memang betul-betul nggak datang. Padahal waktu itu mau langsung acara lamaran ya Gurunda? Kalau sampai situ sih enggak, cuman penasaran aja lihat. Nggak lamar kerja mungkin ya. Sampai Olannya ini loh, penasaran aja. Dan saya pingin buktikan ke para pendeta yang tadinya seperti Titan, ya kan ya, yang memanfaatkan situasi waktu itu. Ya saya pingin berfoto aja sama Olan biar viral gitu. Ini saya yakin Gurunda banyak yang rungkat nih hatinya nih netizen di bawah nih, banyak yang rungkat ini. Terutama yang cewek-cewek itu dibantingin semua HP-nya itu. Ya enggak lah, secara Olan ini kan tadinya
saudara kita dari non yang begitu gigih, yang begitu keras, yang begitu frontal menghadapi kita ya kan ya. Tiba-tiba saja dia berbalik arah mau belajar, ya belajar tekun tentang bagaimana si wanita muslim itu, muslimah itu seperti apa. Belajar ke konon ceritanya belajar sedikit banyaknya ke Mbak D dan seterusnya dan banyak teman-teman lain lah tempat beliau berguru. Artinya beliau meninggalkan sosmed ini jarang muncul kemudian di sosmed itu ternyata beliau belajar. Bukan syahadat habis itu kabur, enggak. Beliau betul-betul syahadat habis itu beliau belajar, beliau mendalami Islam. Itu yang saya tahu. Bukan begitu deh, Olan? Iya, bener Bang. Iya. Itu. Ya, saya bersyukur banget gitu. Saya ditemui sama orang seperti Kak D yang selalu ada saat saya mungkin sempat baling gitu. Sempat baling itu kenapa ya? Karena gini ya Bang ya, ujian mualaf ini sangat luar biasa gitu. Saya diuji dari, mohon maaf ya, saya diuji dari keluarga, saya diuji dari anak, saya diuji dari ya sempatlah waktu itu sedikit mengalami yang namanya itu ya mulut-mulut orang gitu kan. Saya sempat ini Bang, sempat aduh kok kayak gini ya, saya nggak berpikir kok hidup saya kayak gini ya, kenapa ya saya digangguin ya. Ternyata nggak segampang itu kalau kita ke jalan yang benar itu gitu. Banyak ujian lika-likunya itu banyak gitu. Tapi saya bersyukur ada Kak D yang selalu nyemangatin saya, yang ada selalu buat saya. Buat Kak D saya terima kasih banget Kak sama Kakak gitu. Iya, saya sebenarnya jujur ya. Saya tuh kan kita udah lama tuh kontak-kontak. Pernah kita kontak teleponan langsung beberapa orang sekaligus. Setelah itu saya berharap Olan ada chat Bang Zuma. Abang lagi ngapain, boleh nggak saya nanya tentang Islam? Tapi sampai hari ini nggak ada. Malah mungkin nanyanya ke Bu Darni kali ya. Masih hidup Darni? Masih kemarin 2 hari yang lalu saya masih debat sama beliau. Begitu, jadi teman-teman sangat-sangat sangat-sangat memberikan warna. Di dunia apologet ini ada Dinda Olan yang memberikan warna begitu keras ya, sampai-sampai saya pun biasa dibilangnya nenek lampir segala macam ya kan ya, tua renta lah segala macam. Tapi tiba-tiba secara frontal beliau bertaubat, memeluk Islam, lalu kemudian belajar bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik. Ya meskipun tidak sempurna tapi mendekati proses kesempurnaan itu, dan dia mau belajar. Ini luar biasa sekali ini, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri kagum. Kenapa saya katakan beliau ini adalah seorang wanita yang bisa memegang harkatnya sebagai seorang wanita. Beliau tidak pernah ngejapri gitu loh sama saya. Kalau dia punya misi, coba saya ganggu ini pembinanya apologet Islam. Benar enggak sih kalau dia ini betul-betul menjalankan Islam itu, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh? Ya bisa jadi beliau chat saya, nomor XL tahu, nomor halo saya tahu. Tapi sekalipun dia nggak pernah WA gitu, selamat pagi Bang Zuma, saya Olan, abang lagi ngapain, boleh nggak Olan gini, ya PDKT gitu. Tapi kalau ngomong sama orang-orang, kata si Yoga, si Olan itu susah tidur karena ingat Bang Zuma selalu, katanya gitu. Bang, saya itu benar nggak sih? Itu benar gak? Gue gak ikut campur ah. Bucin ini. Bang Zuma lagi bucin ini. Gini ya. Enggak, saya serius bertanya. Itu benar enggak tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kak Olan itu semangat karena selalu ingat Bang Zuma dan selalu pingin ada komunikasi dan benar enggak itu? Tapi malu-malu kata dia. Benar enggak? Iya betul. Ya. Nah, itu dia coba. Coba teman-teman coba. Saya pura-pura nggak dengar ya Guruda. Enggak, bukan itu. Pesan yang ingin saya sampaikan ini
tolong dihargai, ya bukan bercanda. Artinya Olan ini seorang wanita yang menghargai seorang laki-laki meskipun dia suka. Tidak ada niatan kemudian untuk merusak hubungan dengan apa sembrono, WA sembarangan atau memberikan sesuatu. Bang Suma suka apa kan gitu. Sementara banyak orang-orang yang bahkan ada yang sudah 80 tahun ke atas minta dinikahin, kan aneh kan? Bukan aneh dalam arti kata itu sesuatu yang tidak lumrah, enggak, tapi ya sadarlah. Masa umur 89 tahun nikahi aku bang, kan aneh aja. Harusnya yang kayak gitu minta supaya dibelikan minyak gosok, minyak urut, balsam. Ini minta dinikahin itu kan aneh-aneh aja kan. Sementara Olan ini, siapa itu Gurunda Kodong? ya Pak Bom salah satunya. Misalnya harusnya kan adik Olan ini yang melakukan hal seperti itu. Bang, aku kesepian bang, dan seterusnya. Ini justru ya subhanallah. Jadi saya sangat menghargai adik Olan ini begitu masuk Islam. Habis itu dia tidak lepaskan syahadatnya. Betul-betul syahadatnya itu dia pakai, dia gunakan untuk belajar. Dan saya katakan, di sini saya katakan bahwa kita umat Islam itu ada kaidah di dalam belajar Islam itu. Unzur maqala wala tansur man qala. Lihat, jangan kamu lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang berkata. Tapi lihat apa yang dikatakan. Jadi kalau dia itu misalnya kita anggap siapa Bang Handi ya itu tidak benar di dalam bernarasi. Tapi ketika dia mengajarkan kita ajaran baik, jangan lihat Bang Handinya tapi lihat ajarannya. Lihat ajarannya, karena Bang Handi bukan nabi, Bang Handi bukan malaikat. Jadi tentu ada kesalahan-kesalahan yang mungkin karena pengaruh iblis, yang mana beliau bukan seorang yang sempurna. Tapi yang disampaikan itu adalah kebenaran, terima. Terima kalau kebenaran yang disampaikan. Meskipun orang itu ya mungkin belum sempurna di mata kita sebagai seorang muslim. Tapi paling tidak yang disampaikan itu adalah mampu menghantarkan kita untuk merubah tabiat, merubah karakter, merubah sifat. Yang tadinya suka menghujat, menista dan seterusnya, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini yang dialami oleh adinda saya tersayang nih. Masya Allah luar biasa. Ya, Bang Zuma minta tolong dulu Bang, nanti aku takut loh dicakar Jarni. Tolong dulu. Iya nggak apa-apa, yang penting. Kenapa begitu Gurunda? Boleh saya kasih tahu kenapa begitu Mbak Iya, Olan kenapa? ini? Karena dekat sama Mbak D. Ya kan yang Mbak dibahas D tadi ini barusan. Mbak D kita kenal, Masya Allah. Lanjut, kalau begitu lanjutlah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya syukur Alhamdulillah saya sebagai pembina apologet Islam ya mengalami banyak keadaan, diantaranya adanya Dinda Olan yang syahadat di API ini ya membuahkan hasil, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa apologet Islam Indonesia telah menorehkan keadaan tinta emas, bahwa ada seorang yang tadinya benci dengan Islam, tidak suka dengan Islam, begitu mengenal Islam, begitu mengenal para apologet, beliau buka diri kemudian untuk banyak belajar, Masya Allah. Dan guru beliau bukan seorang tokoh agama, guru beliau bukan juga seorang penceramah, guru beliau ada manusia biasa aja yang sama seperti kita. Beliau banyak bertanya ke Mbak D, bertanya kepada yang lain. Ya, Alhamdulillah beliau tampung dan mereka insya Allah sedikit-sedikit minimal ada hal positif yang beliau lakukan. Ya mungkin ada pertanyaan kepada Dinda Olan, waktu dan tempat disilahkan. Iya. Ini Mas Agung ini kapan pakai jilbab juga nih, Laskar Kristus? Ya, Bang Zuma, Bang Handi Ken Santang, Bang Handi Bunda Rahma, Mbak D, Bang apa? Dia Bang Bibelnya nggak tahu namanya nih. Terus yang lain, saya izin turun dulu ya. Abang Sugi Ya. itu, Abang Sugi. Aku nggak disapa Kak Olan. Ya semuanya. Oh ya ada Jay ya, oh iya Jay. Ingat kau Kak Olan, Kak Olan. Ya. Olan. Mohon maaf ya kalau kesalahan kata atau gimana.
Kau nggak lupa kan? Jai, jangan kau naik ke Komal Bang Zuma, Jai. Sesat kau, Dek. Ingat nggak? Aduh, udah. Iya. Saya cuma menyapa aja. Oke, lanjut. Laskar. Jadi itulah ya, setelah olan syahadat bukan berarti dia jarang-jarang naik, dia tidak ke Islam. Artinya dia kesibukannya tetap mencintai Islam. Dan tetap dia menghormati semua para apologet Islam Indonesia, terutama pembinanya. Itu sih inti yang mau disampaikan. Di sini juga kita kedatangan saudari kita yang paling kita cintai, hormati, Mbak D. Selama ini banyak memberikan juga bentuk support apapun itu. Mulai dari terbentuknya API sampai milad yang kedua. Mbak D tidak bisa kita hitung supportnya selama ini. Untuk itu mewakili API mengucapkan terima kasih. Semoga Mbak D selalu sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilipat gandakan rezekinya. Itu sih dari kami Mbak D. Makasih. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selain cantik, beliau cantik baik lagi. Lanjut. Kalau biasanya kalau untuk Bunda Rahma itu hanya satu kata. Apa itu Bunda? Kalau untuk Bunda Rahma? Apa itu? Kasih Diam. Laskar, silakan diskusi sama Gurunda. Laskar, Agung, apa sih ikut-ikutan pakai masker nih orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tubuh semua. Kalau Agung itu, bagaimana Agung? Markus 16, 15 sampai 18 itu Agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa percaya akan dibaptis, tidak percaya dihukum. Bagaimana itu, Bro Agung? Menginjili makhluk selain manusia. Ya kan dalam Alkitab tertera rasanya kita harus memberitakan segala makhluk, terutama kepada makhluk seperti hewan dan sebagainya. Kalau yang tidak percaya ya sudah, itu hukumannya. Binatang apa yang paling sulit diinjili? Tahu sendirilah. Curut. Kenapa? Dulu bilang curut. Kenapa curut susah? Lari-lari. Oh iya, karena Bisa susah, lagi. susah ditangkap ya. Curut itu ya. Iya. Iya. Jadi Agung ini penyayang binatang ya? Ya bisa dikata seperti itu. Agung kalau nggak salah ada keluarga muslim ya? Betul. Agung lahir dari Kristen atau murtad? Dari seberang. Oh tadinya muslim, murtad. Iya. Kenapa? Gara-gara apa itu? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya ya? Iya, kalau diceritakan nanti takut rungkat rumnya. Ya enggak lah. Iya. Tapi menurut Agung, ajaran Islam itu menurut Agung seperti apa? Gini. Tapi kan kamu Kristen masih percaya Yesus Tuhan gitu, Gung? Ya, itu kan dalam kitab Alkitab berkata seperti itu, Bang. Tapi selama ini kan nggak ada itu statement secara tertulis terang benderang bahwa Yesus Tuhan, kan nggak ada. Ya, tetapi di situ dalam Alkitab menjelaskan bahwasanya muridnya itu berkata demikian. Dia itu mengatakan bahwasanya Yesus itu banyak lanjutin dong. Guru. Lanjut Bang, dilanjut. Itu pusing Nanti kepala kalau ada yang
Nanti kalau ada yang keras-keras. Kita mau dulu. Dia katanya muridnya Thomas. Apa maksudnya itu Thomas ya Tuhanku? Maksudnya gimana itu? Bang Thomas. Andi gimana sih? Ya lanjut. Ya. Mungkin Bang Andi ya. Assalamualaikum Boleh Bang, kita- izin turun biar terjadi perdiskusian dengan baik. Iya Bro Jai, makasih. Makasih Dek Jai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Juma, diedukasi dulu Agung itu. Kok Thomas katanya mengatakan Yesus Tuhan. Bukan Thomas. Terus siapa? Masa Thomas sih? Lupa kalau ya Thomas lah seperti itulah ya. Ya Thomas lah. Ya dia mengatakan bahwasanya dia itu guru, dia itu Tuhan seperti itu. Yang mana itu? Yohanes 13:13. Bukan. Ada kok, lupa apa ayatnya. Seperti itulah ceritanya. Huwayeb, kalau dalam Alkitab itu huwayeb, akulah dia. Penyesatnya itu, tanda-tanda penyesat itu berkata akulah dia. Iya, itu serah Bang Sumal lah. Tapi kan itu tertulis dalam Alkitab seperti itu Bang Suma, ya kan? Beda kalau kita membaca, kalau tulisannya janganlah membaca kitab ini nanti kau sesat. Nah itu bedain lagi. Cuman masalahnya gini, Saudara Agung. Bible ini kan rangkaian cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan terkait dengan pekerjaan Yesus. Dan kedudukannya itu bukan sebagai kitab suci yang berasal dari Tuhan, melainkan buku yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan orang yang kemudian ya menyibukkan dirinya untuk melakukan penelitian, bukan sebuah buku yang ditulis berdasarkan pewahyuan. Sehingga cerita-cerita yang muncul di dalamnya itu tidak bisa sepenuhnya diyakini bahwa mutlak harus seperti yang tertulis, enggak. Kenapa? Karena Yesus sebagai penerima firman tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu sendiri. Yesus tidak bersentuhan langsung dengan para penulisnya. Sehingga ketika ada informasi yang muncul di situ, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, maka murid-murid yang diceritakan di dalam Bible ini harus mengalami di mana mereka itu betul-betul datang padanya penyesat. Di mana penyesat ini sendiri mengaku sebagai Yesus, kan gitu. Ya, di dalam Alkitab juga tertulis bahwasanya bukan penyesat saja, tapi nabi-nabi palsu. Ya itu dia, nabi palsu itulah penyesat itu. Ya. Begitu. Nah, satu-satunya oknum yang mengaku akulah dia setelah Yesus memberikan nasihat itu cuman satu, yaitu dia yang ditangkap sebelum penyaliban. Nah, setelah oknum ini ditangkap, lalu disalib. Lalu setelah disalib, dia keluar dari kubur. Ada hal menarik di situ. Apa kata Yesus misalnya di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Sebelum penyaliban terjadi, dunia belum berubah. Hukum-hukum Tuhan tidak berubah. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tidak berubah. Tidak ada yang merubahnya. Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah berubah. Tapi seketika Yesus mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, ya dunia seakan-akan kena kutuk dengan adanya penyesat yang mengaku Tuhan. Di mana penyesat ini nanti akan menyesatkan separuh dari penduduk bumi. Sehingga Yesusnya mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sejak kapan dunia ini dihakimi oleh Tuhan?
Ketika zaman Musa dunia nggak dihakimi. Tuhan hanya menjadikan kaum Nabi Musa itu sebagai satu titik sentral pewahyuan kepada mereka. Dia adalah bangsa pilihan. Tapi tidak ada pengajaran dari Musa bahwa dunia sudah dihakimi. Tapi ketika Yesus itu datang, detik-detik sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan dunia sedang dihakimi. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia itu telah dilemparkan, akan dilemparkan keluar. Nah, apa yang terjadi, Bung? Ketika penyesat ini berkata akulah dia, di sisi yang lain ada oknum yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus, yang disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Seketika itu hukum Tuhan dianggap sampah, Tuhan dianggap menjadi bayi. Hukum-hukum Tuhan kemudian secara frontal berubah. Manusia seketika digiring untuk menyembah kepada yang bernama Yesus, di mana para nabi sedikit pun tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada makhluk yang bernama manusia atau yang dilahirkan oleh manusia. Ini yang kemudian terjadi. Nah, mungkin para orang cerdas di kalangan saudara-saudara Kristen itu bisa membantu. Sayangnya, mohon maaf nih, tadi siang saya berdebat dengan seorang pastor. Dia ngaku pastor. Namanya memang pastor. Dia buka kamera dan memang dia pastor. Tapi salahnya dia mengaku orang Bugis. Padahal ternyata dia orang Manado. Aduh. Nah, iya dia orang Manado. Dia akui kalau dia orang Manado. Nah, di situ Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kepada muridnya Bani Israel, dia berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos. Planos sendiri artinya adalah pembohong, penipu. Nah, waspadalah kepada pembohong, waspadalah kepada penipu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya, jangan, dia akan menyesatkan banyak orang, jangan kau mengikuti dia. Jangan kau mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, satu-satunya kandidat yang mengaku akulah dia, akulah Kristus adalah oknum yang disalib. Berarti kalau itu betul, berarti saudara-saudara, saudara Agung dan kawan-kawan menyembah penyesat yang mengaku Yesus. Tapi kalau itu salah, ternyata yang kalian sembah itu adalah Yesus asli, berarti Kristen ini juga sesat karena menyembah manusia. Dan kalau itu benar kalian menyembah manusia, maka muncul pertanyaannya, mana penyesat yang mengatakan akulah dia, akulah Kristus, selain Yesus yang kalian sembah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti satu-satunya kandidat adalah yang disembah oleh karena di dunia ini yang disembah bernama Yesus Kristus itu yang disembah oleh saudara. Tak ada yang lain. Sedangkan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya Yesus meneguhkan, ajaran Yesus itu indahnya. Kenapa? Dia menasihati muridnya itu dari nol. Sampai kemudian teman murid-muridnya itu kepenuhan pengetahuan. Mereka percaya seketika sampai pada sentralisasi finis. Dia, Yesus adalah Rasul Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Seketika kemudian murid-murid ketika ditanya, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana. Matius 24 nomor 23. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Kenapa jangan kau percaya? Sebab nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi kata Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab yang datang kepadanya bisa jadi adalah Mesias palsu.
yang mampu melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda kekuatan, sekiranya dia dengan mujizat dan tanda-tandanya itu menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Nah, kalau itu bukan Yesus, dan kalau itu bukan yang disembah oleh saudara Kristen hari ini, lalu mana Yesus penyesat itu yang banyak menyesatkan orang? Ada nggak kelompok lain di luar Kristen yang mengaku kemudian pengikut Kristus? Nggak ada. Islam bukan pengikut Kristus. Islam pengikut Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya kemudian pengikut Kristus di atas muka bumi ini, mohon maaf, itu adalah Anda dan agama Anda, kan gitu. Sekira begitu, Saudara Agung. Silakan. Ya, itu sudah terpapar semua ya. Saya nggak bantah, emang terpapar semua itu. Cuman ya seperti itulah. Itu keyakinan kami ya, Bang Suma ya. Siap. Kalau ada yang salah atau apa ya, saya tidak tahu ya. Karena saya melihat Alkitab itu adalah suatu ilmu buat saya. Sama halnya Bang Zuma yang membaca Al-Quran ya. Ilmu supaya kita mengerti bagaimana kitab kita, mengembangkan kitab kita seperti apa, seperti itu. Iya, iya. Walaupun dalam Alkitab maupun Al-Quran ada dalamnya itu ada ayat demi ayat, ada yang sama, ada yang tidak, ada yang sama, ada yang tidak ya Bang ya. Bahkan ada yang diulang-ulang ya. Itu ya saya rasa terjemahan ya, karena apa ya, saya tangkap itu seperti ini, bahwasanya kita itu harus mengulang kata per kata supaya kita mengerti, seperti itu. Terjeda. Iya. Silakan. Terjeda Mungkin Guru ada. enggak itunya, laskarnya. Oh iya, Masya Allah. Ya, dilanjut Guru enggak? Sambil nunggu dia terjeda. Iya, mungkin Olan ada yang mau disampaikan. Dinda Olanku yang cantik dan juga baik hati, jadilah adik soleha yang menjaga sholatnya. Bah, Bunda Ramban juga chat saya, nyanyikan saya juga Gurunda. Bunda Rahma ada-ada aja, minta pula dinyanyikan. Olan aja. Mbak De menyanyikan Guru, Mbak De. Izin menyapa semua Guru. Boleh nggak nyimpang? Bukan nyimpang sih ya, ada sedikit pengalaman yang Iya, silakan. Ceramah juga boleh. Nama teman-teman di sini di pengalaman. Jangan, belum sampai. Ini putus-putus nggak ya? Masih bisa didengar nggak suaranya? Atau gimana? Agak keresak-keresak, Mbak. Oh Tapi ya, masih sampai, ya. Sekarang masih kedengeran. Lanjut. masih kedengaran ya. Jadi langsung aja ya. Iya, Dinda, silakan. Udah sinyal. Lebih kurang, udah cari sinyal dulu nih. Udah bagus. Udah bagus. Bisa didengar?
sinyalnya, Mbak Ade. Suaranya udah nyampe ke sana. Sekarang gimana? Aman, Udah, aman. Aman ya, alhamdulillah. Sekira dua bulan yang lalu lah, kita berikan kembali untuk yang kedua kali ke rumah keluarganya, kediaman dulunya. Di situ apa ya? Kan ada situasi ini nggak apa-apa. Kayaknya nggak nangkap ini Kak D suaranya. Nggak ada yang bisa didengar. Yang saya tahu kenapa demikian, karena HP-nya itu terlalu bagus, sih sinyalnya nggak bisa ngikutin HP-nya, jadinya kayak gini. Nggak ngejangkau dia. Ini sekarang gimana? Oh, kalau sekarang jelas. Barusan ke belakang itu nggak ada yang ditangkap, Kak D. Oh gini ya. Jadi ini cakep, sekitar mantap. ini bagus ya. Sekitar 2 bulan yang lalu ada sedikit cerita yang apa ya, buat saya haru ya. 2 bulan yang lalu kebetulan adik kita Yoga itu kembali ke kediaman bundanya, ke keluarganya ya, untuk melihat keluarga lah intinya. Di situ Olan merasa was-was, nangis dan segala macam karena Olan tahu persis bagaimana adik kita ini menyayangi ibunya tuh yang sangat luar biasa gitu. Yang luar biasanya dari Olan ini begini loh. Dia telepon saya, dia menanyakan, "Kak, jam berapa sholat Isya?" Waktu adiknya kembali, ini kita skip dulu, waktu adiknya kembali dia langsung ngomong gini, boleh masuk ke rumah, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Itu tuh aku di sini ya Gurunda, para guru-guru semua, aku tuh netesin air mata banget. Netesin air mata, haru, tapi alhamdulillah, artinya anak ini nggak main-main gitu loh, nggak main-main. Terus adiknya sempat nangis karena ya kontroversi dalam keluarga itu. Adiknya duduk di bawah pohon jambu. Dia panggil dengan gaya begini ya. Psst, psst, psst. Sini dek, katanya. Ini minum. Dia sudah menyiapkan 3 botol aqua besar. Lantas dia bilang, kau belum sholat, kau uduk, ini air aqua, kau sholat di dalam mobil. Itu. Satu itu membuat saya benar-benar menangis. Satu menangis karena banyak sekali teman-teman yang tidak yang tidak percaya dengan keimanan Olan. Satu. Kedua, dulu Olan berkeliaran kemana-mana itu semata-mata karena dia ingin mencari adiknya. Tapi setelah dia mendapatkan semua, bahkan dia bukan cuma mendapatkan adiknya, tapi dia mendapatkan bonus dari Allah bahwasanya dia sudah dipertemukan sama Allah yang sebenarnya. Meskipun Olan belum bisa melakukan ajaran Islam dengan sempurna, tapi percayalah bahwasanya Olan sangat mencintai agamanya, Allahnya, nabinya, begitu. Dan sering sekali Olan ini bertanya doa ini apa, doa ini apa. Dan teman-teman harus tahu setiap kali dia menjalankan sholat, ketika dia ada kesempatan, dia harus menempuh jarak beratus-ratus kilo, berpuluh-puluh kilometer hanya untuk sekedar makai mukena. Satu. Dia selalu mengingatkan adiknya setiap hari waktu jam sholat, dan terkadang dia menelpon adiknya hanya untuk mengajak sholat bareng dengan cara mereka seperti apa tidak tahu. Dan adiknya juga selalu memarah dia ketika Olan salah menyebut. Ingat Yoga, perkuatkan imanmu, Tuhan kita, enggak Tuhan, Allah, selalu itu. Nah Olan lanjut, Olan diceritain pengalamannya deh. Seperti itu. Jadi aku minta sama teman-teman semua, ayo sama-sama. Olan ini bahkan dia bilang, Kak, ketika aku sudah di Batam,
kita berhijab ya Kak, dan aku aminkan itu sampai di situ dengan Kolan. Seperti itu para guru yang pengen ku sampaikan, sedikit cerita tentang yang dialami Kolan. Ya. Beliau memang disibukkan belajar Islam, Masya Allah. Ya lanjut. Ya. Gimana ya Bang Sumaya? Gak apa-apa, bagi dua aja. Nggak gini. Saya nggak masalah gitu. Dari dulu pun orang menganggap saya tuh nggak baik gitu. Saya nggak masalah itu gitu. Cuman gini Bang Zuma gitu. Saya awal masuk ke TikTok ini, saya mencari bukan sebenarnya gini, bukan untuk berdebat atau bukan untuk apa, tidak. Saya mencari adik saya mencari keluarga saya gitu loh. Saya nggak mencari siapa-siapa gitu. Nah cuman ya bersyukurnya saya dapat pencerahan, saya mendapatkan apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan akhirnya saya pun menerima Tuhan tersebut gitu kan dalam hati saya. Cuman ada sedikit cerita pas waktu itu berapa bulan yang lalu itu adik saya pulang, diapain lah, melihat orang tua saya gitu. Terus yang bikin gini Bang, sempat adik saya itu sendiri diancam oleh orang tua saya. Kamu kalau saya ini kamu tinggalkan agama setan itu. Orang tuh bilang gitu ya. Kamu tinggalkan itu penyembah batu itu, kata orang tua saya. Enggak mak, saya mati ya, hari ini saya mati sambil pisau, kata orang tua saya. Terus adik saya sempat bilang, enggak mak, iya mak. Ntar dek sedikit potong ya. Waktu itu Yoga juga goyang ya, sempat dia ingin kembali ke agamanya. Nah di situ Olan langsung nelpon, nah disitulah langsung kita bereaksi gitu. Lanjut Olan. Nah, jadi saya panggil, saya tarik tangan adik saya gitu loh, dengan skenario saya gitu. Bentar mak, udah biar saya ngajarin, saya gituin. Saya bawa dia ke rumah. Kau ingat ya, kau seperti ini, kau berdarah-darah loh. Ingat kau, apa artinya kau pergi dulu kalau hanya kau seperti ini, gituin. Yoga, kau ingat, kau gak gampang kayak gini dek, gituin. Iya kak, abis mama kayak gitu, mama gini gitu. Jangan hiraukan dia, tetap pada imanmu. Ya, saya gituin. Saya kasih botol aqua. Iya, saya kasih itu botol aqua 3. Nih, kamu sudah sholat. Sholatlah. Sholat kamu ke apa? Ke mobil. Ini botol aqua. Saya gituin. Terus singkat cerita, datanglah keluarga besar saya itu. Keluarga besar saya datang untuk, ya bisa dikatain yang membawa lagi lah adik saya ini ke Kristen gitu. Terus kemudian saya bilang, oh nggak bisa ini. Saya bilang sama Kak De, Kak gimana ini Kak, tolong aku Kak. Bagaimana ini Kak caranya Kak? Saya bilang gitu. Bahkan ya buat teman-teman, buat Bang Zuma, buat yang lain, saya relakan loh. Demi Tuhan ya, saya relakan mobil saya dibawa sama adik saya. Mobil itu ditarik sama keluarga. Ini ada kunci mobil, ini setingkah, kau bawa ini cepat. Pergi kau cepat, hari ini kau pergi. Tolong kau pergi. Jangan kau pikirkan aku, pikirkan dirimu. Enggak Kak, aku enggak mau mama kayak gini. Biar mama jadi urusanku. Biar aku yang menyelesaikan ini. Jadi sangat gini ya, saya sangat sedih, saya sangat terpukul apabila orang-orang bilang kepada saya, ke Islam saya itu hanya untuk menarik adik saya, menarik ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang perjalanan hidup saya. Kalian tidak tahu apa yang saya lakukan. Memang ya, memang saya belum tahu apa itu Islam, bagaimana itu Islam, bagaimana ajarnya. Tapi saya belajar dengan Kak Din. Dia memberikan saya pelajaran. Oh begini dek. Saya sangat bersyukur itu. Jadi, saya sangat terpukul
Kalian bilang saya yang tidak terhadap saya, yang bilang saya ini, yang bilang saya itu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang saya alami. Gitu. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak di sini. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ada pertanyaan, Ade Olan. Apakah ancaman itu masih ada, Mbak, itu dari keluarga atau rekan atau siapa gitu? Ada nggak? Masih ada nggak ancaman-ancaman itu? Kalau ancaman nggak ada, Bang. Nggak ada. Enggak. Ada. Karena gini, yang ini kan urusan keluarga lagi, urusan ibu dan anak ya. Gimana ya, kalau saya bilang di sini nggak enak kita ngomongin orang tua gitu kan, Bang. Tapi pada intinya ancaman itu nggak ada, cuman orang tua saya ini luar biasa, doktrinnya kepada anaknya itu luar biasa untuk membenci. Ya, itu salah untuk diomongin. Dan kayaknya memang ini apa ya bilangnya, Olan ini memang butuh seorang pendamping yang kuat kayaknya untuk mendampingi beliau di sana. Ya, untuk menundukkan kemudian orang tua. Gimana ya? Masya Allah banget. Tapi komunikasi masih ini sama Gini ya, orang tua masih. Gurunda, sedikit saya potong boleh ya, izin Gurunda. Iya. Nah, ini Olan ini nakal dia ini, tahu nggak? Banyak sih sebenarnya cerita lucu di balik ini semua dengan dia ini memang nggak tahu takut, memang keimanannya tidak ada yang berani. Artinya mereka ini seperti tahu tidak tahu, percaya tidak percaya. Cuman anak ini singa ya, bisa jadi singa apologet beliau ini. Ibunya lagi sakit, sesak lagi napasnya. Apa yang terjadi saat itu? Ini video call dan sambil nelpon. Aku senang, tapi aku lucu, tapi aku nggak tahu aku harus berekspresi apa. Aku cuma bisa ngakak. Gini ya, mak, biar kau sembuh, ikutin aku. Asyhadu. Maaf ya Gurundani, ini cerita memang benar-benar harus telanjang aku ceritanya, dalam arti kata tidak bisa aku tutup walaupun dengan bahasa kotor ya. Asyhadu, kata Olan. Apa kau? Anjing kau, babi kau, kata mama. Aku udah nggak tahan saat itu. Dengar dulu mak, nanti kita baca lagi yang baca pendeta, semua kita baca biar mama sembuh. Dan kemarin sempat ibunya juga dirawat, itu lagi yang terjadi. Asyhadu. Jadi waktu itu kita janjian juga, ini cerita yang kedua janjian. Kita mau dulu enggak, itu kakek yang nyuruh saat itu jualan, mama muka sedang sekali. Jadi takutnya nanti dia bukan untuk beriman. Coba kau bersihkan dulu. Kata aku bersihkan. Oke, bilang asyhadu. Jadi aku bersihkan lagi itu kan. Mak, kalau kau bilang Sembuh dia langsung marah. sumpah serap. Iya, artinya kan sembuh. Iya. Sembuh kan? Tadinya lemas, makan pun sulit. Begitu dibisikkan kata syahadat, marah dia dengan tenaga yang full. Apa sih kau ini ya? Sembuh dia seketika, nggak sadar. Tadi mama nggak bisa ngomong. Mama nggak bisa ngomong. Begitu aku bisikkan kata syahadat, mama udah kuat. Nah, itu. Tapi itu benar Gurunda. Terus ada berikutnya bundanya sakit kembali, terus sempat diopname, bahkan itu jangankan untuk istilahnya napasnya 1-2 diulangin lagi sama Olan. Kenapa saya mengatakan itu sama Olan? Pada saat itu Olan selalu menangis, takut kalau ibundanya pergi dalam kekafiran. Itu yang beliau takutkan. betul. Jadi saya menganjurkan kalau memang seperti itu Olan, kita coba, siapa tahu dilembutkan hatinya dengan Allah. Bilang kita coba aja lagi, tapi terjadi hal yang sama. Tapi saat itu ibunya kembali normal, kuat, besok bisa pulang. Tapi walaupun ya, setiap aku bilang itu, coba ngomong asyhadu, dia sadar loh. Gitu. Jadi gini, Kak Ade ini memang
dia gitu. Bahkan mungkin kalau nggak ada dia mungkin saya sempat goyang juga gitu, sempat goyang Mang Zuma gitu. Tapi dia selalu ingetin saya, Dek nggak boleh gini Dek, kau harus kuat Dek, tenang Dek, begini Dek, nggak ada satupun yang menyentuh manusia gini Dek. Di situ saya bisa kuat. Itu merasakan dapat seorang kakak itu dari dia. Memang awalnya saya bermusuhan sama dia, saya benci sama dia, tapi benci saya itu jadi sayang sama dia gitu. Muah. Karena mungkin kita dekat, lantas kita kan harus saling mengingatkan. Tapi Olan ini begitu punya kesempatan bisa belajar dengan benar, mungkin luar biasa anak ini. Dia lebih kuat daripada yoga loh kalau masalah keimanan. Tapi bukan saya bilang keimanan yoga itu rentan, tidak. Tapi yoga itu kan hatinya lembut sekali. Jadi ketika dapat ancaman dari ibunya, dia nggak kuat. Dia takut terpikir kalau ibunya meninggal itu karena dia. Lantas saya bilang, Dek, tidak ada satupun yang bisa menyambut nyawa kita kalau tidak seizin Allah. Biarpun dibelah jantung ibumu, kata Allah tidak meninggal, bahkan tidak meninggal. Kau jangan mencintai ciptaan Allah. Ibumu tuh Allah yang menciptakan. Kau harus lebih mencintai Allah daripada ibumu. Tapi bukan berarti kau tidak menyayangi ibumu. Terus berdoa buat ibumu supaya kita sama-sama dalam satu iman. Itu saja. Tapi jangan pernah sesekali kau merubah keimananmu. Allah akan murka. Kau lebih mencintai manusia walaupun itu ibumu. Kau diletakkan di rahim ibumu itu karena Allah. Ingat itu ya. Jadi semua yang terjadi itu karena Allah. Semakin kau beriman, semakin kau dicoba oleh Allah. Ya, kau mendekat, Allah mendekat. Bagaimana Allah mendekat dengan segala cobaan yang kamu rasakan sekarang? Allah lagi menguji keimananmu karena Allah sayang samamu. Allah lagi melihatmu dan Allah lagi memperhatikanmu. Lantas dia bilang, Astagfirullahaladzim, Kak, aku mau sholat tobat. Begitu. Gimana sholat tobat? Entah, cari aja di Google. Itu ku jawab. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi lucu-lucu memang. Lucu-lucu. Jadi lucu sama mereka ini. Karena yang terjadi itu sebelumnya kan aku juga memang tidak pernah ya para gurila berhubungan sama mu'alaf. Aku juga tidak pernah berinteraksi untuk berdebat dan segala macam. Tapi di sini aku ngadapin dua yang lucu-lucu ini. Olan ini singa ini, cuman dia terpaksa singanya jadi kucing dulu karena ibunya sakit gitu. Ada lagi cerita lucu, lagi video call ini kan, belajar untuk sholat subuh sama-sama. Anaknya kebangun, anaknya nangis, Ma, bukalah Ma, Mama kayak kuntilanak, kayak pocong, aku takut gitu. Jadi memang lucu-lucu yang aku hadapi ini. Jadi macam-macam dibilang sama neneknya juga. Terus itu pernah sekali dia bersihin gudang, dia pengen pakai hijab dan dia ngajak aku untuk buka komal, pengen live gitu loh tentang Islam tapi tidak mau berdebat gitu kan. Sudah kuduga kau selama ini kau murtadin. Enggak tahu, kau lihat tuh si Mikana. Kau lihat tuh situ kan pakai jilbab juga mereka. Aku mau ikut-ikut kayak gitu. Oh ya sudah, percaya adiknya. Gitu. Jadi lucu-lucu pokoknya. Masya Allah. Seperti itu. Tapi memang Olan ini mesti kita kasih semangat. Ini dia turun ya. Dia turun ini Gurunda pasti dia lari karena ada sesuatu. Kepental. Bukan kepental, Kang, kayaknya seperti tadi yang kita bicara di chat. Pasti tiba-tiba. Jadi dia ini kasihan hidupnya itu walaupun dia berani tapi 24 jam dia dipantau setiap hari apa saja yang dia lakukan. Jadi terpaksa dia jadi kucing oleh karena mamanya masih sakit. Jadi dia tidak mau sampai seperti apa. Jadi dia mengalah aja. Biasanya dia paling berat. Gitu. Tapi untuk hal ini dia aku juga bilang jangan terlalu frontal deh. Kasihan juga karena tetap mamamu harus dijaga mentalnya. Beliau sakit. Kita mengalah bukan mengurangi iman kita atau merubah keimanan kita. Kita mengalah karena ibu kita sakit, tapi bukan untuk agama, cuma untuk umat
menggunakan beliau saja. Itu yang sampaikan. Mungkin kalau salah udah tolong dilurusin aja. Iya, masalah itu udah benar itu. Udah benar. Subhanallah. Dia udah turun ya. Kepental masih ada di bawah. Udah saya jambak tapi belum naik Gurunda. Iya. Nanti kalau misalnya ada saudara dari Kristen silakan aja tanya jawab sama Olan. Ada ini Bang Macu nih, seorang pendeta yang terkemuka di gereja. Bang Macu, kabar gimana Bang Macu? Putra Batak, Sukron. Halo, malam Bang Suma. Saya bukan pendeta ya. Jadi diklarifikasi, saya bukan pendeta. Ya udah nggak apa-apa lah, mau pendeta mau bukan nggak apa-apa. Udah open camp aja, open camp biasa Bang open Suma ini camp. bagus nih. Bang Suma ini sepertinya paham benar Alkitab nih ya. Jadi kita Udah kalau open camp, woi, open camp, biasa open camp. Jangan panik dulu, jangan emosi, biasa saja. Udah open camp dulu. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu ngomong apa dia. Coba ngomong apa Bang? Saya udah tahu Bang Adi Perlu sering sama diskusi saya. debat ya. Saya udah tahu Kalau sering saya sama lebih saya. senangnya jangan debat ya. Oke ya, jangan di debat ya. Kalau bicara Alkitab jangan debat ya. Enak aja jangan di debat. Emangnya ini gereja bukan gereja nge? Iyalah. Jangan panik dulu, biasa saja. Kalau dengan saya itu biasa saja. Biarin lah, biarin kan. Oh. Kalau Ini gini agak loh, lain kalau tuh. orang Kristen, ya, oke ya. Kalau orang Kristen itu tidak pernah saudaranya mau keluar silahkan, itu keselamatan itu milik masing-masing orang ya, tidak dipertahankan ya. Jadi harganya tidak ada itu. Kalau Gak jelas kan omongannya, tapi makanya gue biarin, gak jelas dia nggak ismin signal dia. Iya kan? Iya kan? Nggak ada signalnya dia. Karena sebenarnya dia kan yang naik kepanasan, kita diem aja kan. Dia yang kebeling setan kan. Ya, emang dia begitu kan, si bilis dalam dirinya. Kenapa kita yang jadi dibilang kebeling setan? Iya. Padahal kita santai loh. Saya udah tahu dia kayak gimana hampir tiap hari sama saya, Mbak De. Gitu ya. Iya. Dia yang kebeling setan, dia bilang pula kita yang kepanasan. Padahal AC di rumah Gurunda 100 PK, Kian Santang 2000 PK. Bang Handi lagi pabrik AC Bunda Rama, coba Gua mau kompresor gue pakai. Ustadz Sugi, wih AC di mana-mana. Ustadz Alif, aduh AC alam pokoknya, ya kan? Tuh dia kan dia, tuh, Angin dia mulai dia. cepoi-cepoi. Hanya dia yang kabur sendiri kan, gitu. Ya udah Bang Excel ini siapa nih? Selamat malam bro. Bro buka mic-nya kalau mau diskusi silakan. Serem kali gambar salibnya. Menyala. Menyala dia, ada lag. Padahal kalau dipikir-pikir salib itu kan nggak ada di Bible. Di Bible kan nggak ada salib ya, Bang. Cuma sulo ya. Apa? Pohon. Sulo. Pohon. Kalau di Bible itu pohon. Waduh, ada lagi nih. Gua mau bilang master ntar salah lagi. Magister nih. Magister lagi naik nih. Tapi magister nggak berilmu. Nah itu kan. Berilmu. Siapa yang berilmu? Kau. Ini kalau ini lawannya Mbak De, kalau ini lawannya Mbak De, Bang Andi. Dia sosokan si apa namanya pakar hukum. Magister nggak ngerti Bible yang kayak gini. Pakar hukum. Magister pendidikan agama Kristen, tapi dia nggak ngerti Bible, gimana coba? Gimana bisa lulus ya? Ada yang, ayo diskusi yuk Pak, siapa ini? Siapa namanya ini? Moncong kau bicara. Pak Sirait. Ya, Pak Jetro. Ya. Boleh angkat tema Pak? Diskusi kita.
Kira mau angkat tangan. Atau mau ini diterusin temanya Gurunda. Iya, Tema yang itulah ini. maksudku. Halo, Pak Jetro. Mau diskusi tentang apa? Cuman saya gini, kalian jangan menjustis orang, nggak ada ilmu. Saya Iya. melalui proses, bos. Iya, iya. Bukan seperti kalian, ngomong aja. Jangan Saya kasar, melalui jangan proses diakui negara. Iya, jangan kasar, jangan Apanya? kasar. Kan Jangan itu kasar. mulutnya kawanmu bilang nggak ada ilmu. Lu kan guru Mau sekolah dicoba minggu, lu kan secara akademik. dosen STT, jangan gitu, bikin malu. Yang ini aja yang sopan. Kan aku baru naik, udah langsung bicara itu kawanmu gak ada ilmu. Udah, nggak usah didekat, nggak usah didekat. Nanti mukanya itu baru tahu. Iya, udah. Langsung diskusi aja, Saya Bang. ini walaupun gini, Woi, jangan curhat. yang salah Biarin tetap aja. salah. Biarin aja, Kak. Biarin aja, Kak. Iya, biarin aja. Kenapa kau? Kan tidak menghujat ya. Berani kau? Kesini kau kalau berani. Udah Bang, ayo Bang. Kita diskusi Bang. Silakan. Abangku Jangan Jetro sok jago lah. yang cerdas Di tempat dan kami kalian pintar. minoritas, bukan mayoritas di sini kalian bertahu kau. Kesini ke tempatku kau kalau Ayolah berani. kita diskusi Sok Abangku jago. Jetro. Aku mau diskusi tapi sambutan kalian itu nggak bagus. Ya ini sudah disambut pakai lagu pun. Abangku Jetro yang Gitu. cakep. Nah gitulah. Pintar lah. Kalau berani one by one gitu. Cerdas. Nah ini saya Bang. Kita Gitu. Bang Zuma. Iya. Saya pendidik anak SMA pun kalau memang ada anak bandel saya tempeleng. Kalian juga kalau memang tempeleng bukamu satu-satu. Pendidik tempeleng. Itu Pak udah saya kasih kursi itu Pak. Bosnya ini Udah pun tak kasih. sok jago kuliah ini kalau jumpa Pak aku, Jitro, di tempat saya Pak lah Jitro. Kalian minoritas. Pak tahu. Jitro, itu sudah dikasih kursi, sudah di atas, silakan diskusi. Ayo. Itu udah ada juga ya. Sambutan kalian nggak Lanjut. bagus, udah ku bilang. Saudara Udah Jetro disambut dikasih kursi yang bagus. Saudara Udah di atas, Jetro. silakan. Saya nggak mau diskusi kalau dengan cara-cara kayak kalian itu. Jadi maunya kayak mana cara-cara Saya pendeta? diakui negara, kau satu-satu siapa yang ngakui? Bapakmu, mamamu yang ngakui kau? Anda Udah diakui bagus negara lah sebagai di apa sini. Bang? Diakui negara. Pendidik. Oh Anda pendidik. Boleh nggak saya jadi muridmu Bang? Yang menurut sekali-kali ini ya nggak butuh saya ke kalian ini. Iya, boleh nggak aku jadi muridmu? Orang saya juga seringnya masuk ini. Cuma kalau kalian bagus kan saya bagus. Ini si kain santang ini kan pernah juga ngobrol kami lama. Karena bagus. Abangku Ini tadi nggak berilmu. Jetro, Kok boleh nggak gitu kita diskusi bicara? Bang? Mau diskusi atau mau Udah lah. naik di sini marah-marah? Lain kali kalau memang ngajak diskusi sambutlah dengan baik ya. Oke, Kali ini kita saya nggak mau- sambut narasumber dari Nggak usah. pihak Kali ini saya Kristen. nggak mau. Inilah dia, Saya nggak mau Mr. diskusi sama kalian. Jetro Sirait Nah. MPDK. Dengan hormat Kali ini saya mau disilahkan. nampar kalian sebenarnya. Ayo, silakan. Ya, tepuk tangan. Udah ya. Ya, mari. Kalianlah diskusi sama kalian yang apa itu, yang sok-sok hebat itu. Nah, sekarang kita persilahkan kepada saudara. Mana dia? Kabur sendiri, Gurunda. Kabur sendiri. Iya. Saudara Jetro naik lagi Bang. Saya suka kalau diskusi dengan pendidik itu Bang. Kebetulan saya cuma tamat SD Bang. Naik sini Bang. Seorang pendidik itu harus menempati tempat tertinggi dalam strata kehidupan sosial kita. Seorang pendidik itu ditempatkan di tempat yang tinggi gitu, karena beliaulah yang mencetak manusia-manusia menjadi lebih baik. Ayo saudara Jetro naik sini yuk. Ya, ayo Bang Jetam, naik lagi Bang Jetam. Ya ini ada Bang Macu. Bang Macu udah bagus sinyalnya Bang. Oke. Ya, open cam Bang. Biasa open cam kan sama saya. Oh, siap Abang. Tapi diskusi yang ini bermartabat ya, jangan Iya. debat-debat kusir nggak penting. Iya. Tapi Anda jangan nyerocos ya. Anda minta yang bermartabat, saya yang berdasarkan akal, boleh kan ya Pak ya? Tapi jangan terlalu akal-akal amat lah Bang, nanti Iya justru nggak itu.
harus akal. Justru Boleh, boleh. Menggunakan akal ya, boleh. Harus akal. Menggunakan akal, boleh. Bang Iya. Suma, on cam juga lah biar kita saling lihat muka wajah yang ganteng Bang Suma. Oke. Baik. Tunggu dulu, saya pakai mic. Pakai wig dulu, pakai wig. Iya. Ya, tapi Bang Jetro, Bang Macu, mulutnya dijaga ya, jangan nyerocos ya. Nggak ada yang ngerocos, Bang Ki ya. Udah, saya tahu. Biasa aja. Saya sering. Oke. Yang penting gini, intinya dari percakapan ini, silakan Bang Suma meyakinkan saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Apakah penyesat itu dari mana? Silakan membuktikannya. Nanti saya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi silakan nanti membuktikannya dari dasar Alkitab mana, apakah manusia bisa jadi Tuhan atau tidak, yang biasa dipelintir-pelintir semuanya itu, biar sama-sama kita buktikan apakah benar apa yang disampaikan Bang Suma itu benar atau tidak. Oke? Oke ya, silakan. Oke, baik. Tema kita hilang temanya. Silakan tema dari Bang Suma saja, dari Bang Suma Iya, yang saya hilangin Gerunda kan open cam, takutnya keganggu, ketutup. Nggak bisa ke bawah sedikit. Oh bisa. Siapakah penyesat itu temanya itu? Ya itu aja. pasti menujunya ke Paulus kan? Enggak. Pasti menuju ke Paulus karena Bang Suma Paulus. ini selalu pelintirnya Paulus itu penyesat. Paulus Jadi, itu juga silakan dibuktikan bahwa Paulus itu penyesat. Paulus itu korban penyesat. Oke, silakan terus lanjut Bang Suma. Oke. Yesus ketika berkumpul bersama dengan murid-muridnya Yahudi, di situ tidak ada Kristen, tidak ada orang Roma penyembah Yesus, itu nggak ada. Jadi Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian waspadalah kepada penyesat. Tanda-tanda penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Itu aja dulu. Jadi saya kasih kerangkanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya ini datang kepada murid Yesus. Murid Yesus, iya. Tanda-tanda penyesat yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Iya. Pertanyaan saya, pada kesempatan mana nubuatan ini digenapi oleh Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus? Silakan. Oke. Sebenarnya hal itu sebenarnya simpel. Tinggal Bang Suma yakinkan kita orang Kristen bahwa apakah ada ajaran Paulus itu yang benar-benar lari dari kebenaran firman. Bang Suma kan bilang bahwa Bang Suma kan paham soal kitab ini secara logika saja ya, biar sebentar kita masuk ke ayat-ayatnya ya. Jadi kalau secara logika, pengajaran Paulus itu tidak pernah satupun ada yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, tidak ada satupun yang bertentangan dengan Alkitab. Hal itu karena sesuai dengan pengajaran murid-murid itu tidak ada satupun yang berseberangan. Ya, kejadiannya Paulus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya, memang pasti Bang Suma akan pelintir dia lagi bahwa ya akan ada yang datang sebagai yang menggunakan namaku kan, yang disebut Mesias palsu. Nah itu loh. Jadi inilah yang perlu kita klarifikasi tentang bahwa Yesus pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus itu, Yesus mengarahkan dia bertemu dengan murid Yesus, ya, dan disitulah dia dibaptis oleh murid Yesus, dan disitulah karena matanya buta tidak melek, muta selama beberapa waktu, dan akhirnya matanya kembali melek dan dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan tidak ada satupun yang disampaikan oleh Paulus itu yang bertentangan dengan firman. Nah, silakan Bang Suma buktikan bahwa ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang mana yang Paulus ajarkan. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini tidak menjawab pertanyaan, malah lari dari konsep. Saya sudah mengatakan Paulus itu korban. Iya.
Korban dari penyesat yang datang kepadanya menyamar seperti Yesus. Itu dulu. Tadi saya mengatakan gunakan akal dalam berdiskusi yang bermartabat. Yesus berkata kepada muridnya pada kesempatan pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu nanti ketika dia datang, dia mengaku akulah Yesus Kristus. Nah, selepas dari kesempatan itu, pada kesempatan mana ada penyesat yang datang mengaku akulah Yesus. Datang kepada seorang nabinya, utusannya, rasulnya. Karena penyesat ini, Yesus palsu ini memiliki nabi, memiliki utusan. Nah, sekarang permasalahannya ketika pasti Anda mengatakan, yes, Paulus ini ajarannya tidak bertentangan. Itu kata Anda, nanti saya buktikan. Pertentangannya itu laksana langit dan bumi. Nah, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengatakan, akulah dia. Saya bertanya kepada saudara, selepas dari Yesus menasihatkan muridnya, pada kesempatan mana orang-orang Yahudi kedatangan sosok yang mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Itu kesempatan mana itu? Silakan. Buktikan ke saya dulu. Ajaran Paulus mana yang disebut bertentangan, ya? Bertentangan dulu, biar kita paham. Jadi Bang Jangan ke ajaran, Pak. Bang Suma yang ganteng, silakan buktikan dulu ayat Paulus yang mana yang menurut Bang Suma itu bertentangan dengan firman Tuhan. Biar saya buktikan bahwa ayat itu tidak bertentangan. Jadi kita sama-sama connect ya. Saya tidak menyebut Paulus loh. Saya mengatakan begini Bang Suma yang ganteng, karena saya sudah ikut beberapa kali apa yang disampaikan Bang Suma. tidak sanggup dia teman-teman, tidak sanggup. Menuju ke Paulus ya. Kalau saya mau menyampaikan ini, tidak ada satupun pengikut Yesus itu yang sesat. Siapapun pengikut Yesus tidak ada yang berarti sesat. Yesus salah. Ya jelas. Maksudnya gimana? Yesus salah berarti. Yesus salah yang gimana? Ya, Yesus kan berkata akan datang penyesat. Yesus mengatakan akan datang penyesat kepada kamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Iya. Nah, pada kesempatan mana murid-muridnya kedatangan oknum yang bukan murid, yang bukan Yesus, yang mereka ragu kalau itu Yesus atau bukan, yang mereka ragu itu guru mereka atau bukan, yang datang kepada muridnya dan mengaku akulah Yesus. Pada kesempatan mana itu? Karena itu harus tergenapi. Oke Bang Suma. Begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya. Bang Suma ini mau pelintir bahwa Yesus itu yang kita sembah ini Yesus palsu ya. Betul ya? Ya sekarang Anda buktikan aja kalau itu asli. Sederhana kan? Saya mau memastikan dulu Bang Suma ganteng. Bang Suma meyakinkan bahwa sekarang yang Yesus yang kita sembah itu palsu, benar kan? Jelas, berjuta% itu palsu. Saya buktikan ke Bang Suma, dia itu palsu. Ya silakan. Kalau Anda ingin membuktikan, bahwa yang datang ke Anda itu Yesus asli, berarti Anda harus menunjukkan yang palsu. Sederhana kan? Palsu itu Bang Suma. Kalau Bang Suma mengakui Bang Suma Yesus, baru Bang Suma palsu. Kalau Bang Yesus Suma mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kamu, yang datang kepada murid Yesus. Akan datang nanti Bang Suma. Akan datang kepada siapa? Ya kepada semua orang mengaku bahwa dia datang. Inilah yang dibilang akal-akalan. Ya. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus di abad pertama. Bang Suma yang ganteng, biar Bang Suma paham ya. Kalau saya akulah dia itu berbicara tentang Yesus. Iya. Dia itu sendiri yang bilang akulah dia. Ya, jadi Bang Suma ya. Penyesatnya itu yang berkata akulah dia. Nah, Bang Suma. Oke, kalau gitu gini. Bang Suma percaya tidak bahwa memang Yesus itu telah mati? Yesus itu belum mati sampai hari ini. Betul. Betul. Belum mati. Benar. Yakin. Yakin. Oke, kita bagaimana Bang Suma? Ya saya bertanya kepada Anda, mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya? Oke.
Oke terus. Kita buka ya. Kita buka saja Bang Suma yang ganteng. Kita buka Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham. Bang Suma berani berbuka room diskusi tapi Bang Suma tidak paham. Oke, kita buka Matius. Bang Terlalu Suma sombong. buka dulu Bang Suma. Berat. Terlalu sombong Bapak Matius ini. 26. Buka Matius 26 ayat 2 ya. Buka Matius. Saya tidak Silakan. Jadi silakan buka Matius 6. Silakan Anda yang buka. Saya juga. Oh, ada ini tapi kecil. Saya tidak pegang Alkitab Bang Suma. Ya, bagaimana Anda bisa menyebutkan kalau Anda nggak tahu? Sebut aja apa isinya. Silahkan buka. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Apa katanya? Paham benar. Apa kata Yesus? Kalau Bang Suma Apa kata Yesus tidak mati, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Di mana dia mengatakan itu? Anak manusia akan. Anak manusia. Anak manusia. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Bagi Bang Suma tentang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Yudas itu anak ayam atau anak manusia? Yudas anak ayam atau anak manusia? Yudas. Dia anak manusia. Anak manusia. Saya juga anak manusia. Iya betul. Betul. Berarti itu masih ambigu. Belum ambigu. Itu masih ambigu berarti. Bukan Yesus di situ. Anak manusia. Siapapun di situ bisa duduk di sana. Kan gitu. Sekarang jangan melebar dulu Pak Pendeta, saudaraku. Jangan kemana-mana. Anda tunjukkan aja dulu kepada saya. Ada sosok mengaku Yesus Kristus kepada murid Yesus. Selain dari yang kamu sembah. Oke. Saya buktikan ya. Iya. Saya buktikan dulu biar Bang Suma paham. Bang Suma sebenarnya tidak paham tapi memaksakan diri. Aduh, Anda hanya menyerang pemahaman saya. Saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Mana? Oke, tunggu. Ya. Kita buka di ini bicara tentang Thomas ya. Biar bisa Pak semua paham. Jadi setelah kematian Yesus itu masih beberapa kali Yesus sendiri datang kepada murid-muridnya. Itu asli menurut Anda? Itu asli? Menurut Bang Suma? Itu palsu. Oh. Ya tolong tunjukkan yang palsu mana? Tolong tunjukkan yang palsu yang mana? Yang datang memakai nama Yesus. Ayo. Oke. Kita buka begini Bang Suma. Biar mana yang palsu? Saya tidak pernah berbicara dari logika berpikir, Bang Suma. Kalau Bang ini Suma dalil yang mendasari dalil, Bung. Saya menggunakan Alkitab, bukan logika. Ya, kalau Anda gila berarti di dalam Bible. Coba Anda buka di Bible Anda Lukas 21. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa di situ? Filipus. Siapa lagi? Thomas. Mereka mendapatkan pengajaran. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kau ngikuti dia. Sekarang pertanyaan saya, dengar, saya kasih kisi-kisi. Lukas 24 nomor 37. Ketika ada orang datang mengaku Yesus, Shalom Aleichem. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Satu. Yang kedua, Yohanes 20 nomor 18. Maria datang kemudian ke dalam kubur pada hari Minggu pagi. Tapi Maria tidak mengenal siapa yang ada dalam kubur itu. Dua. Yang ketiga, tak ajarin. Di dalam Lukas 24 nomor 9, Maria Magdalena, Maria Yakobus dan semua Maria datang ke kuburan itu dan tidak menemukan mayat, hanya menemukan kain kafan. Jangan geleng-geleng kepala dulu, nanti Anda bantah. Lalu kemudian Maria datang kepada ke-11 murid itu, berkata kepada mereka, "Hei, Yesus tidak ada di kubur." Mereka tidak percaya. Murid-murid 11 orang tidak percaya. EGP, mau tidak ada di kubur kek, mau ada di kubur EGP. Akhirnya Petrus di data nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali ke makam dan melihat memang tidak ada mayat di situ, cuman ada kain kafan. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Yang keempat, ini terakhir. Jangan terlalu banyak saya kasih. Markus 16 nomor 12, di situ Markus asisten Paulus berkata, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, kalau itu Yesus asli,
Mana Yesus palsu? Oke, Bang Suma yang ganteng. Saya bukan ya. Ada tisu, ada begini, Bang tisu, Suma, silakan ya. ambil tisu. Saya Ya. cukup menggunakan logika semuanya, Bang Suma. Saya sedih ya memahami isi berdoa, menuntun. Kalau menggunakan logika, Anda belum layak berhadapan dengan saya. Saya belum. Ini masih level standar ini. Ini kajian anak-anak TK. Ini materi saya setiap hari, Pak. Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Yesus palsu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan kalian. Bang Suma percaya, ya Yesus, Bang Suma begini, Bang Suma yang ganteng. Bang Suma dari tadi ini berbicara tentang kata Yesus, dan kata Yesus. Kata Yesus yang mana dan kata Yesus yang palsu yang mana? Yang Bang Suma mau bedakan yang mana? Jangan sampai Bang Suma pakai kata Yesus tapi kata Yesus yang benar. Hah? Enggak Bang Suma dari mungkin. tadi ada dua versi. Lukas 21 Yesus ditanya sama muridnya ketika kemudian berbincang-bincang, Yesus mengatakan, lihat itu. Nanti akan kau temukan tak ada lagi batu yang tersusun di sini. Kata Yesusnya, kata muridnya, kapan itu terjadi? Kata Yesus yang benar. Oke, saya jelaskan. Karena itu terjadi sebelum penyaliban. Itu Yesus benar. Dengarkan, Pak, dengarkan. Yesus asli berpesan kepada muridnya. Itu perkataan Yesus yang benar. Itu perkataan Yesus yang benar. Karena itu terjadi kepada murid-muridnya. Itu ada ceritanya di dalam Bible, saudara. Kenapa Anda jadi ragu kepada Bible? Makanya jangan akal-akalan dalam beragama. Pakai ini supaya waras, Pak. Yesus taruhlah dia berbicara pada bulan Juli. Pada bulan Juli dia bicara kepada muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Berarti bulan Agustus dong. Jangan kau percaya. Di bulan Agustus muncul orang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Penyesatnya ditangkap. Setelah penyesat ditangkap, selesai aksinya? Enggak. Aksi lanjutannya mana, Bang Suma? Keluar pada hari ketiga. Itulah puncak dari penyesatannya. Pakai ini. Dia dilemparkan keluar dari kubur. Mana data bahwa iblis penyesat dilemparkan dari kubur? 1. Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 40. Itu penyesat dilemparkan dari kubur. Oke? Yang kedua, mana penyesatnya? Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Penyesat yang menguasai dunia ini, penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur, saya kasih petunjuk nih, kisi-kisinya sebelum Anda berbicara. Matius, Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Saatnya sekarang dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia, iblis, datang. Penguasa dunia datang, yaitu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia yaitu iblis. Itu kata Yesus, Pak. Begitu ada yang mengaku Yesus, mati, bangkit hari ketiga, sebagaimana tanda Yunus di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang terjadi, Pak? Penguasa dunia
keluar dari kubur, nomor 17-nya, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa di mana? Kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Di bumi dan di surga. Tak ada urusan. Tak ada urusan. Ingat Pak. Ingat Pak. Ingat Pak, ingat. Penguasa dunia kata Yesus, iblis. Yang keluar dari kubur menjanjikan kuasa dunia. Pergilah ke seluruh bangsa dunia. Jadikanlah semua manusia jadi muridku. Siapa itu? Yang menguasai dunia siapa? Iblis. Iblis. Mau data terakhir sebelum Anda berbicara. Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Baca nomor 6-nya Pak. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau menuhankan aku, kalau kau menyembah aku, kuasa langit dan bumi beserta kemegahannya dan seluruh kerajaan yang ada di atas muka bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jika engkau menyembahku. Nomor 7. Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Ada nggak Yesus anak Maria minta disembah? Tidak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Yang kalian sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Yang Anda sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus minta disembah? Nggak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Siapa penyembah Yesus di atas muka bumi ini? Kristen. Ada nggak Yesus asli minta disembah? Tak ada. Ada nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Ada. Mau nggak iblis itu disembah? Mau. Sekarang saya serahkan kepada Bapak. Anda mau menyembah, tetap mau menyembah sibilisisis atau Anda ingin keluar dari sana? Sekarang juga Anda punya kesempatan untuk berbicara. Silakan. Oke. Jadi Bang Suma ini begini, saya agak sedikit heran ya. Bang Suma mau mempelintir bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Ada Yesus palsu dan Yesus asli. Nah, Bang Suma bilang bahwa Yesus asli itu sebelum penyaliban. Oke. Kita sekarang begini, karena saya ikut versinya Bang Suma saja ya. Biar Bang Suma paham bahwa kalau Bang Suma mengakui Yesus asli adalah sebelum penyaliban, saya sepelekan dulu yang namanya penyaliban. Biar Bang Suma jangan kejang-kejang dulu. Nanti kalau saya lari ke sana, kejang-kejang lagi. Kan gitu kan. Oke. Boleh ya Bang Suma ya? Oke. Jadi begini ya. Itu kata Yesus sendiri ya. Kalau kata Yesus sendiri, sebenarnya Bang Suma harus percaya juga. Sebelum penyaliban terjadi ya. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus bilang begini. Yesus sendiri yang bilang. Makanya tadi saya bilang sampaikan itu Bang Suma. Anak manusia akan disalibkan. Bang Suma, kata Yesus sendiri. Bang Suma, sebelum disalibkan, Yesus sendiri menyampaikan anak manusia harus disalibkan sesuai dengan nubuatan, ya. Pasti disalib. Nah, yang kedua, Bang Suma yang paling ganteng di dunia, malaikat sendiri yang menyampaikan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Itu kata malaikat. Bukan kata Rasul, Paulus, bukan kata murid-muridnya. Kenapa Bang Suma tidak percaya? Yang berikut, Bang Suma yang ganteng, ya. Yesus sendiri yang bilang. Ya, Yesus sendiri yang bilang, ya. Yesus sendiri yang menyatakannya. Supaya Bang Suma paham itu. Dia bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Yesus sendiri. Jadi Bang Suma harus paham itu dulu ya. Yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa tentang masalah anak manusia harus di rahim bumi segala macam, terus dia harus di alam maut ya.
ada tujuannya Bang Suma, semuanya ada tujuannya. Ya, yang pertama di Matius 12 ayat 40 itu jelas Bang Suma ya. Bang Suma singgung tentang anak manusia tinggal di dalam lahir ibu, itu ada di Matius 12 ayat 40 Bang Suma yang ganteng. Biar dipahami benar ya. Matius 12 ayat 40 itu dalam anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari. 3 hari. Berarti jelas ya. 3 hari itu berarti jelas. Saat kematian, saat kebangkitan. Berarti benar apa yang dituliskan Alkitab itu tidak ada yang salah. 3 hari. 3 hari di bumi itu bikin apa dia? Ya, dia bilang begini. Dia mendeklarasikan bahwa maut tidak berkuasa atas manusia. Makanya anak-anak manusia yang mati di rahim ibu itu dia telah angkat, yang di bumi itu bersama-sama dengan Yesus pada situ bangkit. Maka kebangkitan pertama itu telah terjadi Bang Suma yang ganteng. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi? Langit terbelah bagi 2. Langit terguncang dan terbelah. Bait-bait Allah semua tergoncang dan terbelah semuanya. Dan orang-orang kudus bersama-sama bangkit. Itulah kemenangan. Makanya dia bilang begini. Di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 kalau tidak salah. Dia bilang begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu dan sengatmu? Tidak ada lagi maut bisa berkuasa atas kita. Karena siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu menurut firman Tuhan, Bang Suma yang ganteng. Jadi kalau Bang Suma bilang bahwa semua orang Kristen yang mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan binasa, keliru. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan pernah meninggalkan. Kalau dia meninggalkan, dia seperti batu kilangan yang ditenggelamkan ke dalam air. Ya. Kenapa? Keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Ingat, keselamatan tidak pernah bisa hilang kalau dia di dalam Yesus ya. Tidak akan pernah bisa hilang. Bisa hilang kalau apa? Bisa hilang itu karena keputusan dirinya sendiri untuk keluar dari keselamatan itu. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk keluar dari keselamatan itu karena pegangan Yesus. Maka dalam gini, siapa yang berada di genggaman Yesus, dia tidak akan binasa, dia akan selamat. Tapi siapa yang memaksakan diri untuk lepas dari genggaman Yesus, dia binasa. Itulah artinya apa? Siapa yang mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia binasa. Tapi sepanjang dia masih memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Karena keselamatan itu kekal. Tidak akan pernah hilang. Tapi manusia itu yang memilih dirinya sendiri untuk keluar dan memaksakan diri untuk terlepas dari keselamatan itu. Makanya keselamatan itu hilang. Jadi ya, itu tujuan keselamatan, Bang Suma. Jadi tidak ada siapakah penyesat itu, tidak ada. Paulus pun tidak pernah mengajarkan tentang penyesat ya. Dia tidak pernah mengajarkan itu keluar dari keselamatan, itu tidak ada. Sejalan dan segaris lurus secara hierarkis itu jelas bahwa dia mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Yesus bilang begini, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan aku akan mengerimkan seorang penolong bagimu, ia akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penolong itu siapa? Tidak ada lagi penolong di dunia ini selain daripada Roh Kudus ya. Roh Kudus itulah yang akan mengilhami setiap manusia untuk mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam dia, maka dia akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada di Alkitab, Bang Suma. Saudara, kepanjangan. Saya pingin ilmu dari ente, bukan cocokologi yang apa-apa yang kamu bilang, saudaraku. Penyesat itu datang mengaku bernama Yesus. Yang Anda jual nama Yesus. Penyesat itu datang menyesatkan orang banyak. Anda sedang mewakili sang penyesat itu. Tidak ada. Jangan dulu ngomong. Saya kasih data sesuai dengan data yang saudara lemparkan. Anda membaca di dalam Matius 12 nomor 40. Justru saya yang kasih data tadi. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Betul? Betul. Siapa anak manusia yang berada di perut bumi ini? Adalah anak manusia yang dijadikan sebagai tanda untuk angkatan. Jangan tertawa, jawab. Angkatan yang jahat dan belok. Angkatan jahat. Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya percaya. Itu tanda untuk siapa? Begini.
Jangan karena Alkitab kita Bang Sumar. Ini Bang Sumar, ya. Bang Sumar, salib itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan. Ketika angkatan jahat orang Farisi minta satu tanda, tanda yang diberikan oleh Yesus adalah anak manusia keluar pada hari ketiga dari mana? Dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Lihat. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila seorang anak manusia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab manusia, anak manusia yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyangmu. Satu. Anak manusia adalah makhluk yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa yang sepadan dengan hukuman mati? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Dengarkan baik-baik. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Oke, kita buka Alkitab Bang Suma ya, biar Bang Suma. Sabar dulu. Saya ulang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalibkan, agar dibunuh. Galatia 3 nomor 13. Dengarkan pelan-pelan. Yudas. Dengarkan pelan-pelan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. 2. Sebab ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang digantung di atas tiang salib. Betul. 100% Bang Suma itu benar. 1000% Siapa anak manusia yang dikutuk oleh Elohim karena makan suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib? Siapa? Itu dijadikan dia menerima kutuk itu untuk menyelamatkan. Jangan pelintir dulu, jangan pelintir dulu. Saya mau Anda itu lurus. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Akulah jalan, akulah kebenaran. Kata Yesus, Yesus adalah kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yang dikutuk itu siapa? Ya pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan langsung. Ya, pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan terlalu nampak Paulusnya, Bang. Yudas. Bang Suma paham. Bung, saya ini belajar psikologi. Cara Anda berdiskusi itu menyembunyikan sesuatu yang sangat nampak. Saya biasa menangkap pencuri, yang mana pencuri itu menyembunyikan di langit ketujuh pun saya tahu kalau dia pelakunya. Ketika saya bertanya, Yesus yang berkatakan anak manusia dijadikan sebagai tanda untuk angkatan jahat. Hari ketiga yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus yang mengatakan itu. Yang dikutuk oleh Elohim. Coba Anda teliti, buka sekarang Bible. Di situ tidak ada nama Yesus. Tetapi dikatakan di surah Paulus Galatia 3. Kristus telah menebus Kristen. Ingat kata Yesus, penyesat itu datang kepadamu dengan mengaku bahwa akulah Kristus. Bang Suma yang ganteng ya. Sesi ini saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus, mengaku Kristus. Kalau bukan yang kalian sembah, berarti ada oknum lain. Silakan Anda tunjukkan. Ini tahap kedua. Silakan. Saya meyakinkan bahwa tidak ada, belum sampai detik ini yang kita baca Alkitab itu tidak ada yang namanya Kristus palsu, tidak ada. Berarti Yesus bohong. Bohong di mana? Dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu.
Cuma Bang pemahamu. Suma, supaya Diam dulu Pak. Diam dulu Pak. paham biar kita jawab dulu, jangan menggebok. Enggak, tunggu. Anda yang jangan Anda mencoba mempraktekkan nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda lari dari pernyataan Yesus, maka penyesatnya itu adalah Anda. Karena Anda memakai nama Yesus, Anda membawa nama Yesus, Anda mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Dengarkan baik-baik. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati Anda, bukan menasihati saya. Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya datang kepada siapa? Kamu itu siapa? Halo? Hening Cipta. Halo Bang Suma. Kamu itu siapa? Ya kamu itu termasuk murid-muridnya dan kita. Sampai Kampret. Terus kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya otak Anda error. Itu pernyataan Yesus kepada muridnya, kok kita? Anda penyesat. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu diantaranya Anda. Anda, Bang Suma, kenapa Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Oke. Apa dasar Anda mengatakan kita? Karena Anda penyesat. Oke ya, saya Alkitab ya, Bang Suma. Silakan buka Bible. Cara Anda menyebut kitab Anda saja sudah menyesatkan. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Ini Bible, Pak. Ini Bible. Ini bukan Alkitab. Bukti bahwa Anda itu penyesat, buku dari Yunani ini Anda sebut Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dari situ aja udah ketahuan. Tuhan Anda Theos, Anda sebut Allah. Itu aja sudah penyesatan. Tuh, jangan tertawa. Saya masih menuntut, Pak. Ini sesi kedua saya kasih Anda ngomong. Silakan, saya akan diam. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Jangan kepada Anda, kepada muridnya. Silakan. Karena Yesus mengatakan waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti dia. Silakan. Karena yang palsu Anda anggap asli. Dah selesai berarti. Tidak perlu diskusi lagi. Tidak perlu diskusi lagi berarti. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan Yesus asli, Yesus palsu, berarti satu-satunya kandidat adalah yang keluar dari kubur. Dah selesai, Bang. Nggak perlu kita lanjutkan lagi diskusi. Yang mana? Bang Suma, saya membuktikan Alkitabnya karena Bang Suma tidak mampu membuktikan sama sekali, ya. Saya minta Yesus palsu yang datang kepada muridnya, Anda malah menangis. Siapa kamu di situ? Apa cara penyesatan Anda? Siapa kamu di situ? Muridnya dan kita. Itu adalah tanda Anda itu pembohong besar. Untuk mengetahui orang bohong dan tidaknya, itu di dalam Alkitab itu jelas. Yesus sampaikan bahwa kalau roh itu tidak tinggal di dalam orang itu, dia tidak akan mengerti. Nah, sekarang roh apa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa ucapan kamu di situ untuk Anda juga? Roh apa yang mengajarkan Anda itu? Roh apa? Saya baca Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham sama sekali, ya. Boleh saya baca Alkitabnya? Silakan. Boleh saya kasih tunjuk Alkitab? Silakan. Oke. Bang Suma yang ganteng. Jangan potong-potong dulu ya Bang Suma ya, biar Bang Suma. Silakan. Saya masih menuntut Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Silakan. Oke ya. Kalau kita tidak ada Yesus palsu ya, karena siapa yang percaya Yesus pasti. Berarti Yesus bohong. Yesus, siapa yang percaya Yesus pasti selamat. Ya? Yesus bohong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Kalau Anda hanya ingin menipu di sini, kalau Anda hanya ingin mempraktekkan penyesatan di sini, silakan. Pintu terbuka lebar, Anda boleh turun. Carikan saya pendeta yang bisa menguasai materi ini. Bang Suma nggak paham, Bang Suma mau cari dengan pendeta. Itu aja terus. Bang Suma nggak paham, Bang Suma nggak paham, Bang Suma nggak paham. Itu aja terus. Saya studi Alkitabnya, saya buktikan Alkitabnya biar Bang Suma paham. Karena Bang Anda Suma percaya nggak kalau ada Yesus palsu datang kepada muridnya? Bagaimana? Tidak ada. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda tak percaya? Oh no.
nanti ya. Banyak orang yang sampai saat ini pun juga Astagfirullahaladzim ya Allah ya dia Karim. adalah pengikut Yesus, tapi dia Yesus ditanya, Matius 24 ditanya ketika dia duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Bang Suma, kalau Bang Suma jeli paham benar. Tadi saya sudah sampaikan, sebelum kematian Yesus itu, Yesus sendiri bilang bahwa dia akan disalibkan. Malaikat sendiri Anak manusia, bukan dia. Anak manusia akan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, bukan dia mengatakan aku. Saya buktikan lagi ya bahwa silakan. Dia, ya. Silakan. Yesus sendiri yang menyatakan. Silakan, tunjukkan kepada saya. Oke. Silakan. Yohanes 8 ayat 24. Silakan. Jika kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Akulah dia siapa? Ya Yesus. Akulah dia Mesias yang kalian tunggu. Yang berkata dia siapa? Yesus kan? Yesus itu tidak ada hubungannya dengan penyesat. Yohanes 8 tidak ada hubungannya dengan penyesat di situ. Jangan ajarin saya. Yohanes 8 itu tidak ada hubungannya dengan penyesat. Itu ketika orang-orang Yahudi ingin melempari dia batu. Karena dia mengajarkan dirinya adalah Mesias anak Allah. Tapi di situ bukan berbicara mengenai waspadalah kepada Mesias palsu. No. Silahkan baca lagi Yohanes 8 ayat 28. Apabila kamu anak manusia, kamu akulah dia. Yesus ini dia siapa? Dia siapa? Kalau bicara tentang akulah dia yang kalian tunggu, Mesias yang kalian tunggu, akulah itu. Kan ditanya sebelumnya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa yang melakukan mujizat ini? Akulah dia. Nah, yang menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan aku. Yesus sendiri bilang akulah dia, Bang. Ya, akulah dia. Akulah dia sebagai apa? Akulah dia sebagai apa di situ? Akulah dia sebagai apa? Yohanes 6. Bang Zuma yang Yohanes 8 itu akulah dia sang Mesias. Yohanes. Allahu Akbar. Sedangkan di Lukas 21 dengan Matius 24 itu akulah dia si palsu itu. Yesus sendiri bilang dia bukan dari ya, Bang Suma pahami itu. Lihat, ada di Wahyu, ini bicara lagi tentang yang tadi Bang Suma, di Wahyu lagi, Wahyu 3 ayat 20 lagi, Yesus bilang begini, lihat, aku di muka pintu dan mengetok pintu hati kita nih. Yang palsu mana? Enggak usah. Yesus mengatakan, Yesus. Tunjukkan dulu yang palsu mana? Yang palsu dulu, yang palsu yang mana? Makan bersama dia. Bang Suma, tidak ada yang palsu, Bang Suma. Udah, kita nggak perlu diskusi berarti. Bang Suma nggak mampu membuktikan yang palsu yang mana? Saya membuktikan tadi. Mari saya buktikan. Saya tanya dulu, saya buktikan ini. Saya akan membuktikan kepada Anda kalau Anda masih punya otak. Nih, saya buktikan sama Anda nih. Yesus itu ada berapa? Kutanya dulu. Mengakui bahwa yang asli itu adalah sebelum kematian dia kan? Sebelum kematian Yesus kan? Betul. Maksudnya mengakui bahwa Yesus mati kan? Berarti mati kan? Yesus tidak mati. Sebelum kematian, kan tadi saya mengatakan Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Yang saya maksud penyesat itu datang mengaku akulah dia dan itulah pelaku, itulah oknum yang disalib. Yesus tidak mati, Bang Suma tidak nyambung lagi. Tetapi Yesus selamanya bersama-sama dengan muridnya. Jadi sampai ketika dia bertemu Thomas pun Yesus masih hidup. Kan begitu karena Yesus tidak mati. Saya buktikan. Nyambung, Bang Suma. Mau saya buktikan? Logika berpikirnya tidak nyambung. Gitu. Mau saya buktikan? Silakan buktikan. Yesus ada berapa? Yesus satu saja. Satu saja ya. Ketika ada oknum disangka Yesus sudah ditangkap di sidang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala. Iya, terus? Oknum itu berkata apa? Yesus tidak mati kan? Oke, kita bicara Yesus tidak mati kan? Yesus tidak mati. Oke, Yesus tidak mati berarti yang berbicara kepada Thomas Yesus yang asli. Yesus palsu. Suma tidak mengakui bahwa makanya izinkan saya berbicara dulu. Iya, tidak nyambung lagi Bang Suma. Izinkan, dengarkan teman-teman. Dengarkan teman-teman. Orang ini tidak membiarkan saya berbicara membuktikan bahwa Yesus itu ada dua. Silakan. Oke. Ketika oknum palsu sedang ditangkap,
Dihakimi oleh mahkamah agama orang-orang Farisi dan imam-imam kepala di dalam Lukas 22. Endingnya di 69. Oknum palsu ini mengatakan apa? Nun dalam bahasa Yunani. Nun. Apa maksudnya? Sekarang Yesus sudah duduk di samping kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Yang berbicara ini siapa? Yang berbicara bahwa Yesus sekarang sudah duduk di samping kanan Bapa siapa? Yang ditangkap ini siapa? Yesus. Menurut pengakuannya, karena dia sendiri yang salah. Akulah dia ditangkap. Akulah dia yang ditangkap ini berkata pada saat di sidang, apakah engkau Yesus? Apa kata orang itu? Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ini siapa? Yang berkata ini siapa? Akhirnya orang-orang berkata, apakah engkau Mesias anak Allah? Apa kata orang itu? Baca dalilnya. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku yang berkata. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya tanya Yesus ada berapa? Anda mengatakan ada satu. Tapi kenapa yang ditangkap ini konon Yesus mengatakan Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa? Oke, cukup. Saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Ada lagi ya? Oke. Ya, silakan. Tarik nafas dulu, minum air dulu. Anda, bukan saya, Anda. Jangan cepat-cepat kita jelaskan, Bang Suma seperti jurus pendeta begini. Jurus pendeta. Yang ditangkap ini konon Yesus, tapi dia justru mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit. Oke ya. Jadi begini Bang Suma. Apa Yesus saudara? Yang menurut Bang Suma versi, saya ikut versi Bang Suma saja. Ya memang harus kan Bible yang mengatakan itu. Iya, saya ikut. Ya, silakan. Bang Suma. Oke, saya menyepelekan setelah kematian Yesus ya. Saya menyepelekan itu dulu. Saya berbicara sebelum kematian Yesus. Oke. Data saya tadi Anda nggak hargai. Ketika dia ditangkap. Jangan kemana-mana. Ini bukan gereja. Jangan berdiskusi yang bermartabat katanya. Bukan mendoktrin. Saya dulu bicara. Tapi harus Anda menghargai forum ini, Pak. Saya sedang membahas data. Ada Yesus palsu sedang disidang. Dan Yesus palsu mengatakan yang asli sekarang ini sudah duduk di atas. Aku yang palsu. Saya menyampaikan. Itu yang waras dulu kita berpikir ya. Loh, yang waras pula. Turunkan orang ini, turunkan. Dia biasa. Turun. Sepak pantatnya biar ke gereja dia mati masuk neraka. Bullshit. Laknat penipu. Kau pikir saya main-main? Saya ini mati-matian memperjuangkan orang Kristen yang masih bisa selamat. Supaya mereka paham. Jangan kau anggap main-main. Kita habiskan waktu ini bukan gagah-gagahan biadab. Ini menyampaikan kebenaran. Ada ribuan manusia melihat ini. Congor aja terus. Bermartabat. Kalau Anda bermartabat, hargai data Bible. Saya seorang Muslim sangat menghargai Bible ini. Data di Bible kau larikan kemana-mana. Saya kasih data, biar saya jelaskan. Biar kau cerdas, biar kau kayak orang pintar aja. Bermartabat diskusi pakai singlet begitu. Tolong hargai. Ilmu itu mahal. Kita di sini bukan gaya-gayaan. Mending saya tidur. Pekerjaan saya banyak. Urusan saya dengan bank masih banyak yang harus saya selesaikan. Administrasi perusahaan saya masih terbengkalai. Bodoh kali jadi orang. Saya bilang Yesus mengatakan ada Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Anda mengatakan tidak ada. Siapa kata kamu di situ? Turunkan. Ini juga hostnya. Kalau saya lagi begini, jangan dulu dinaikkan monyet-monyet yang lain. Hargai juga kita. Kejang-kejang kali, pingin kali berdebat. Ini dulu yang diluruskan. Kan jadi lupa. Terlalu nafsu.
Ini diluruskan dulu ini. Saya katakan, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu ya orang yang sedang berbicara dengan Yesus pada zaman itu. Bukan si kucuk yang tadi. Itu kamu di situ adalah muridnya dan juga kita. Bahlul. Kamu itu muridnya Yesus, bukan kita, tuyul. Terus kemudian saya tanya, Yesus itu ada berapa? Ada satu. Yang mana? Ya satu doang. Terus yang berkata ketika disidang oleh imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul, tua-tua berkumpul semuanya di situ. Orang Farisi berkumpul di situ. Di dalam Lukas 22, data nomor 63 sampai seterusnya sampai nomor 71. Yang disidang itu mengatakan, Yesus sekarang itu sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Apakah engkau Mesias? Kamu yang bilang aku Mesias, bukan aku yang mengaku aku Mesias. Berarti yang sedang disidang ketika dia mengatakan Yesus yang asli sudah duduk di atas. Berarti siapa ini yang disalib ini siapa? Waras napas sikit. Minimal bantah Bible dengan data Bible. Jangan Anda membodoh-bodohi orang. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang kafir laknatullah, pemakan dedak, hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka mengetahui yang kebenaran itu. Mereka hanya menipu mereka diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir itu pahlawannya setan, di mana dia menjadi saudara setan, penolong setan, supaya setan berhasil menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu Quran, dan saya buktikan malam ini begitu gigihnya seorang yang mengaku kemudian Kristen, oknum Kristen, membantah data-data dalam Biblenya sendiri. Ini kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Diskusi yang bermartabat katanya, tapi Bibelnya sendiri dipijak. Saya kira begitu. Ini pelajaran, saudara ya. Jangan kemudian Anda merasa hebat. Bang Suma tidak paham. Bang Suma tidak paham. Bang Suma nggak paham. Saya baca Bible. Kamu yang nggak paham karena kau mempelintir kemana-mana. Saya kira begitu, saudara-saudara. Ya? Saya nggak suka kalau Anda mau berdiskusi, Anda mengatakan martabat, bermartabat berarti kita harus ilmiah. Minimal kita pakai data. Saya kira begitu. Silakan. Tepuk tangannya mana, host? Tepuk tangan lupa saya. Nah, gitu dong. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren. Ya, pasien selanjutnya ada Pak Situmorang. Saya minum dulu, minum. Bang Sel. Pak Situmorang. Kristen apa Aliteng, Bang? Bang Situmorang sama Bang Sel, mungkin Ustadz Alif mau sedikit membawakan tausiah yang menyejukkan ke hati, biar oten-oten pada kesurupan. Cek. Maksudnya saya tadi tidak menyejukkan hati gitu? Oh, menyejukkan. Menyejukkan, tapi buat oten jadi kesurupan. Lempar juga sebarang kosnya. Maksudnya itu tanggapan. Ini kalau ini Akang ini nggak benar. Luar biasa. Ya di sini membuktikan ya, Masya Allah kebenaran Al-Quran. Coba teman-teman Kristen itu tanggapannya datarnya itu bukan berilmu ya, tapi memalingkan dari data. Bismillah, sebelum dilanjut, Gurunda mumpung lagi minum. Ya, kita teringat lagi terhadap ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulin nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururo. Aduh, ada ehonya ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan
bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri atas setan-setan berupa jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Nah, di sini dibuktikan. Jadi siapa yang mendengarkan bisikan setan, ciri-cirinya gampang, yang tidak mau menerima fakta dan data kebenaran. Siapa tadi yang fokus kepada data? Siapa yang cuma nyerang pribadi? Oten. Martabat apaan? Diskusi cuman pakai tank top. Oke, ya mungkin dari pihak Otennya dulu, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu. Ya, ini Pak Situmorang sama Bang Acel, soalnya yang ngantri Oten-Oten yang minta naik 40 orangan itu Ustaz. Bigas saja langsung. Kalau boleh menanggapi setengah menit ya, bahwa tadi Bang Juma sebenarnya itu Oten tadi itu nggak melawan diskusi dengan Bang Juma. Bang Juma hanya moderatorin antara dia dengan Bible. Itu intinya tadi. Kalau menurut saya dengar ya. Jadi Bang Juma moderator. Lucu-lucu komennya. Bang Juma moderator, dia lawan Bible-nya sendiri gitu. Kesimpulan saya loh tadi sebagai pendengar yang setia. Makasih. Berarti versi komentator ya. Kalau versi komentator saya melihatnya Bang Zuma menyampaikan data kebenaran Bible, lawan diskusinya membantah isi Bible. Ah, itu. Ya kurang lebih. Masalah generasi. Jadi pertanyaannya adalah kapan kalian sadar berlawanan dengan Bible? Nah itu kira-kira. Kalau saya beda Bang Andi. Tadi kesimpulan tadi Bang cuma panik sama si siapa tadi itu. Aduh. Saya justru menolong kalian supaya pendeta kalian itu segera diturunkan. Nolong, tapi kamu panik. Supaya enggak mal. Apa yang saya panik? Justru kan kamu tidak terima, itu masalahnya. Ya sudah, kamu naik level lagi. Kamu yang jelaskan ke saya, apakah Yesus palsu itu ada atau tidak ada? Yesus itu tidak ada palsu. Yesus itu hanya ada satu. Nah, berarti Yesus nabi palsu itu. Berarti Yesus bohong. Dengar dulu. Yang disebutkan Yesus itu nabi-nabi palsu itu adalah si iblis, bukan Yesus. Oke. Sekarang Yesus mengatakan iblisnya datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Ya itu ada berarti palsu. Memuntah. Tapi bukan Yesus palsu, tapi memakai nama Yesus. Paham? Kalau setan memakai nama Yesus, berarti itu adalah Yesus palsu. Namanya Yesus tapi isinya setan. Lucu ente. Berarti dia bukan Yesus palsu, memang dia iblis, bukan. Tapi iblisnya mengaku siapa menurut Yesus? Iblisnya mengaku siapa? Iblisnya mengaku siapa? Ya mengaku Yesus. Nah, pertanyaan saya, iblis yang mengaku Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Ayo. Ada dikatakan Yesus itu ada dua. Yesus itu hanya ada satu. Hei, dengar. Iblis yang menyamar Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Udah datang atau belum? Udah dong. Gimana dalilnya dia udah datang? Itu kan dikatakan tentang akhir zaman. Ayo, akhir zaman pula. Ini selalu akhir zaman. Coba Yesusnya berbicara. Hei, dengar. Yesusnya berbicara kepada muridnya. Iya, saya tanya sudah datang belum? Sudah, kamu bilang di mana datanya? Sudah datang. Datanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya datang kepada muridnya. Waspada kan? Memakai. Siapa bilang belum datang? Siapa bilang belum datang? Kepada kamu. Kamu itu siapa? Dia dikatakan waspada. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kejadian, kan? Kamu itu siapa? Berarti muridnya masih hidup. Dengar dulu. Itu kan belum terjadi. Tadi kamu berarti muridnya masih hidup. Berarti muridnya masih hidup. Kapan? Sekarang? Iya. Ya tidak lah. Ngapain? Harus datang dulu ke muridnya, Tuyul. Penyesatnya itu datang kepada muridnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Sudah terjadi. Mana dalilnya? Datanya mana? Sudah terjadi karena sebelum mati muridnya itu harus terjadi. Nabimu udah mati, bilang aja.
Lucu ente ini. Tuhanmu juga pernah mati itu gimana? Kalau Tuhan mati? Lo mati lah. Oh Tuhan mati. Jadi begitu saudara ya. Itu iblisnya menyamar Yesus, datang kepada murid Yesus. Contoh, iblisnya datang kepada muridnya. Contoh ya, contoh. Ketika ada yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Yang keluar mengaku diberikan kuasa, itu iblis yang memberikan kuasa kepada si palsu. Dari mana lagi dalilnya itu cuma? Jangan dalilnya jelas. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Di mana dalilnya? Enggak sesuai dengan datamu tadi. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa itu? Oke. Dikatakan begini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan menurut Yesus? Tadi kamu bilang yang bangkit dari kuburan itu bukan Yesus. Sekarang iya ini memang bukan, yang tapi mana? penguasa dunia. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Lari-lari datanya. Kita minta datanya di mana dikatakan yang lahir itu, yang bangkit itu bukan Yesus. Tapi iblis di mana? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Menurut Yesus, iblis itu penguasa dunia. Terus? Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia. Di mana dalilnya? Matius 27. Coba bacakan. Nomor 18-19. Nenekmu kiper. Aku yang tunjukkan, aku juga yang bacakan. Makanya saya bilang tidak ada datanya itu cuma. Kamu yang ngarang-ngarang. Dah suka-suka kaulah. Sudah jelas yang bangkit itu adalah Yesus. Yang bangkit itu setan. Tolol. Udah dibilang Yesus sendiri yang asli mengatakan dia iblis penguasa dunia. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa dunia. Apa sih? Otakmu itu kenapa sih? Bodoh kali jadi orang. Kurangi makan babi. Cek. Halo? Ya. Ya. Ini bukan jaringanku ya. Oke. Ini ada Bang Belajar, Pas itu Morang sama Charles. Silakan kalau mau diskusi. Ini temanya nih. Nah, mana? Siapakah Bang pada Suma. saat itu? Mana kau semua terso anjing? Mana kau semua? Kok marah? Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Iya, ayo. Buka kamera dong. Iya, buka kamera. Buka kamera. Buka kamera dong. Jangan kau bawa-bawa kalau kau cuma numpang di Makassar. Jangan kau bawa-bawa Makassar. Punna Makassar ko si Pawa Makassar Maki. Iya. Boleh ya kok? Ya, sungke kameramu Pai. Oke. Nah, gitu dong. Apa aku sungke? Kamerano sungke. Numpang hidup di Makassar gitu. Jangan sampai nanti ada lagi pengkajangan di sini gara-gara kau. Jangan sampai ada pengkajangan gara-gara kau. Buka kameramu. Buka bahasa Indonesia. Buka kameramu dulu. Buka kentara sekali kau bukan orang Makassar asli kau. Udah di sana. Cara lu ngomong. Biar Bang Adi, biar. Puaskan dia ngomong, dia ngomong. Kau ngomong. Oke. Bahasa Makassar mungkin. Ya. Kemai suminu. Nih ya, Ji. Sungke ki. Ngapa, Beng? Sungke ki, Beng. Sungke rong kamerano. Charles Bengarim Mangkasar piti kana-kana dom pala. Coba Beng, sungke Beng kamerano berani kok. Cuma. Apa lagi nih? Apa? Warani kok kemai mantap. Apa lagi? Luka jangan. Kenapa lagi? Apa lagi? Bukan ke orang Makassar
Makanya saya bilang bahasa Makassar sama Ki pun dari kan atau Makassar Ki. Dari caramu saya ngomong itu kentara kok kalau kau bukan orang Indonesia anu. Numpang kakekmu numpang lahir jago di sini. Nai. Inai beng arena manggenu, inai arena manggenu. Hah? Iya. Mangge. Tandi linting. Anak buahnya Westerling ini. Tandi linting, ming kendek. Iya, Tiga kanai. Sungke beng kamera anu beng. Kucini ki beng. Berani kok. Gisipan towo ne. Tuh dia mau adu domba Makassar dengan Bugis ya lihat. Lihatlah kalau penjajah begitu. Adu domba. Adu domba. Kini aneh. Coba beng, sungke beng kamera anu beng kucini ki. Enak. Gappa tanja asu kok. Nakke poeng. Gappa tanja asu. Bahasa Indonesia. Kadilarang kok memang. Kau tidak boleh menggunakan bahasa nenek moyangmu di Makassar ini. Paham? Kau harus menggunakan bahasa kami. Nusenji. Gusenji. Ya makanya terima kasih kalau kau sudah menggunakan bahasa kami. Terima kasih. Kau kan cuma numpang di sini, cari hidup di sini. Kau cari hidup di Makassar. Kan cari hidup kau di sini. Oke. Kau sekarang cari numpang di sini. Kalau tidak ada orang Makassar belanja di tempatmu, mit dorokku. Dia mau ngaku-ngaku gaya nu jika kisenja kau. Suara nu poeng tentara duduk ku selalu ku berkata cincang hong capang kisenja kau bos. Dia mau kau deh kentare mana poeng anjo punna eru nu passa kalian nu bahasa Makassar tena kule kentara kok kamase. Tena nu pela kinjo ciri-ciri nu kamase. Tena kule nu pela anjo cara-cara nu bicara ribala nu siagam manggenu tena kule kentara jakode hancik jadi masih kentara JDE tea mangkogang tea mau ngaku-ngaku Makassar punna paluka jako paluka jangan jako tea mangkogang paluka jangan jako poeng aman na erotan jaga kana to Makassar taradidi nanai sengit di biar dia ngomong orang lagi baca situasinya ini kau akana mau beng tenanubelai coba tidak ada di Makassar sekarang tenanubelai apa beng berarti kau itu bukan orang Makassar anjing asu nakan ne tahu Bugis kak mantang ari Makassar lah kau orang apa kau orang Bugis kau orang apa panumpang orang gila itu panumpang mantang di seputaran pelabuhan penumpang jago kau di sini penumpang jago bukan Andi kau itu bukan Andi semua apa nu kana tidak ada yang Kipli di Umi Kipli apa nu kana turun deh malas kadang dia biar dideteksi dulu sama anak-anak titik ininya gimana dia udah deteksi ngomong mangku terus ngomong si dampe ditutup gitu konu habis nih ini orang habis nih giginya dulu tena laku lame-lamenu si nampe tena laku kasar sekali bahasamu suka tena laku lame-lamenu tidak ada lame-lame tidak ada di Makassar. Kami memang saya orang Bugis kak. Nggak pernah hebat kamu orang Bugis. Ya terus ngapa mi pun anak ke orang Bugis ngapain? Kenapa kau bawa bahasa Makassar? Lah kau ngajak ke bahasa Makassar tolo. Kau yang ngajak ke bahasa Makassar tolo. Jadi bahasa Makassar kak iya. Kusen tonji. Apa itu pengkhianat? Inai nahianati. Sudah langsung. Pok ngerokok kau. Pok ngerokok. Tolong kau memang. Bagaimana teman-teman? Sudah dideteksi? Kalau sudah kita turunkan.
Sudah, Mi? Sudah deteksi. Oke, turun mako bang. Pengorok. Turun mako pengorok. Turun mako pengorok. Garin lolo ko kau. Anong panjang di sini? Tidak bisa gue bahasa Makassar. Inas sami. Saya itu kelas 4 SD baru di Makassar, Kak. Pengorok. Tapi keluargaku sudah berdarah Makassar di sini. Karena kami sudah beranak cucu di Makassar. Kau lagi nak pakai paspor jago. Yang aku tonjok ke Makassar. Tolong. Dompala. Makanya kurang makan babi. Topok ngorok. Luka jangan di bangi ya. Luka jangan di barambang apa? Di kandang sapi. Mana ada jangan di kandang sapi. Dompala. Dompala Kardoba. Nyararios naon tadi teh ada bingung tengah artos tadi. Naon akang. Nah bilang orang apa, Beng? Orang gila kok apa? Itu Charles itu nama Manado. Terjemahan bahasa Indonesianya ini tadi orang, aku ngaku orang Makassar, padahal logatnya enggak kayak gitu. Dia cuma numpang, bisa jadi juga bukan dia tinggal di Makassar. Dia di Makassar numpang ini jualan kondom bekas. Iya. Yang jelas ini pasukan pemakan babi. Luka bagus itu kuturunkan ki pendeta daripada malu kok. Level pendeta kamu manjo. Tidak ada malu, ndak malu kau pendetamu begitu modelnya. Dari Allah. Ndak malu ke pendetamu begitu. Harusnya kau berpikir, waduh, berarti Bang Suma ini betul-betul paham Bible ya. Pendeta kita aja babak belur dibuatnya. Saatnya kau angkat kaki. Tapi ngomong-ngomong, Olan sama Mbak De tadi sudah kemana dia? Wah, tidak kuat dia dengarkan suaranya Bang Suma di atas. Olan belum aman, Bunda. Kata Mbak De, Olan itu belum aman. Kalau ada keluarganya datang, dia langsung turun. Oh ya, sip. Dipahami, bungkus. Biar dia naik kita hajar ya, Bang Juma. Coba ini suku Mante apa? Siapa yang suku Mante? Maksudnya apa ini? Apa itu? Suara Doti. Jadi teman-teman Bugisku, saudaraku yang berdarah Bugis, tadi jangan diambil hati ya, itu bukan orang Makassar. Bukan orang Makassar itu, tepuk ngero. Orang numpang jualan petek di Makassar itu. Kita jangan terpancing. Itu begitu memang tabiat penjajah, kerjanya memang mengadu domba. Jadi jangan Anda terpancing ini, enggak. Kita orang Makassar itu tidak mungkin kemudian berani mengucapkan kata-kata itu apalagi di depan umum. Itu bahasa yang sangat-sangat dilarang oleh Bugis dan Makassar untuk diucapkan. Tapi bagi mereka ributnya kita antar suku yang ada di Indonesia ini itu adalah sebuah kemenangan. Bagi dia tepuk tangan. Jangan-jangan terpancing, dia itu tadi hanyalah manusia yang lahir dari sperma babi yang mencoba untuk memecah belah antara Makassar Bugis. Oke? Kita ini Bugis Makassar adalah saudara yang tidak bisa. Nah ini lagi satu. Kenapa kok kawan? Jangan diturunkan dulu tahu. Biar kita tahu dia puas memaki dulu supaya orang lihat ternyata begitu paling oten kalau pendetanya emosi gitu. Iya, moderator jangan langsung diturunin, biarin mereka memperlihatkan ajarannya. Biarkan aja. Apalagi kalau orang Makassar cari temui mata pijangkol dari belakang, dari depan kena baru kolek laki-laki. Sedangkan orang yang sembunyi di sawit saja saya datangi, jauhnya itu berapa pulau saya harus seberangi, berapa provinsi yang harus saya pijak untuk temui. Sayangnya dia masuk ke lubang kepiting. Banyak lagi. Apalagi kalau orang di sini jakut porik. Kau berbaris di lapangan.
panggil saya Porrek. Saya gaji kau kalau kau berani hadapi saya secara terang-terangan. Kau laki-laki, ku gaji kau, ku kasih duit. Aduh, kamasete ya mau deh. Bicara kotor jago, naik jago kalau kau cuma mau datang ngatain orang, aduh percuma. Percuma saja. Kalian tahu saya kok, saya siapa? Orang-orang non-muslim di Makassar ini tahu saya siapa kok. Alhamdulillah, belum ada yang menyatakan diri untuk sparring. Beroda bau. Sakit hatiku. Itu kayaknya pada Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saing paluka anjir sumpahin Bang Zuma. Injir lagi bukan. Saing topong lo. Atau kali nama Makassar bukan ji. Makassar bukan ji Bang Zuma. Saing to, Bang Zuma. Saing to sorokau. Saing to sorokau. Tojeng. Sorokau injo. Iya, atau kali nama Makassar nampak tiai. Hati-hati. Oke, Pak Mbak Zuma, mana kita ini supaya pada emosi. Oke, selamat. Iya. Baik semua. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang emosi, biasa-biasanya mau yang emosi, biasa-biasanya. Tidak kita uang. Justru beliau naik di sini tidak emosi, datang naik menertawakan dia yang tadi. Tidak ada itu ceritanya, tidak ada itu orang Bugis, ya orang Bugis Makassar mundur. Belakangan persoalan bosku, punna tu Makassar siangan tu Bugis, belakangan persoalan punna nu jual ki diborong. Tapi kalau saya perhatikan tadi itu Banyuma sudah umur 70 tahun giginya sudah habis. Bagusnya itu dikasih makan papu, pas masuk ke dalam baru ditakok lehernya dari belakang. Iya juga ya. Dikasih makan sako-sako. Iya. Habis itu digelitik. Iya itu dia. Tersedak ternyata dia telan gigi palsunya sendiri gitu. Iya. Jangan dikasih air. Bagus juga. Bagus. Jangan suka bawa-bawa suku. Nggak perlu. Ini Indonesia, Bung. Diskusi iya, diskusi saja, diskusi. Kita diskusi. Masalah agama aja makin emosi bela. Tidak ada aja orang bisa takut, nu takut-takuti. Diskusi saja. Wih, ada ini orang naik badannya gede banget ini. Pasti pelatih Sanami ini mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Anak-anaknya sumpahin Bang Suma. Ini dia istilah lame-lame di Makassar. Ini karena lame-lame itu pun buraknya nanti nenek jelas nih karena lame-lame. Pasolan generasi. Iya. Ugi mutoka ya Bang Suma. Ugi Makassar ya. Pada kita pelek sikap melek aja ki. Iya. Karena Makassar sama-sama dari Ita. Iya. Itu duna si salah itu biasanya ugi Makassar. Iya, tojeng yang nyesar banget. Iya, mana? Iya, makasih banyak. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen itu ada Scott. Coba, Scott. Bersama dulu Kang, itu ada Scott. Scott Teramer. Orang mana itu? Ya, Scott.
Scott, dibuka mute-nya. Open your mic. Scott. Scottang. Bang Han, Andi gara-gara dengar orang bahasa Makassar, pinter bahasa Inggris. Bahasa hari-hari kok diburu nih bahasa apa bunda? Hebatnya. Lanjut Maki. Tabur mitawa. Lagi saya kasih ke bahasa Inggris. Terus mau pakai bahasa apa? Namanya Jik Scott. Beda Scott. Ternyata Scott orang satu kampung dia ya. Aduh. Ini ada Ibu Chelsea nih, coba Ibu Chelsea. Ada aja ya di komar-komar ya Allah. Udah penuh kayak ini. Ibu Chelsea. Bapak saya bang, bapak. Kenapa naik mesin tadi itu si bajingan nggak ya? Apa lagi kasih naik itu? Buntalak Karisa kan? Acing. Halo, Buntalak Karisa. Ya malam bang. Sejabat silakan direspon. Bye-bye. Diskusi lagi. Saya baru masuk tentang apa ya bang ya? Halo. Ada juga Yesus. Tentang ini bang. Ada Yesus di bawah itu bang. Siapakah penyesat itu? Yang datang kepada murid. Yang datang kepada murid. Ini perkataan Yesus ya? Iya. Oh. Yang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ya bang ya? Betul sekali. Lanjut bang Juma. Dapat nih, pinter deh. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya dalam hal pengajaran ya bang ya. Ini pengajaran ini kepada murid-muridnya harus waspada. Begitu bang. Artinya ini ayat ini berlaku untuk orang seiman dengan mereka bang. Artinya memang di zaman-zaman sekarang ini banyak ya aliran-aliran yang berasal dari kalangan Kristen ya menyebut-nyebut penyembuhan-penyembuhan dengan menggunakan atau memakai nama Mesias, padahal itu adalah penyembuhan-penyembuhan palsu. Begitu bang. Silakan. Kenapa jadi sekarang? Kalau sekarang oke. Yang dicatat di situ kan ada juga yang datang kepada murid yang asli yang pertama gitu bang. Begini ya Bang Juma, ini kan pengajaran ya Bang Juma ya, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Ini pengajaran gitu loh. Jadi murid-muridnya itu supaya mengajarkan, karena kunci akhirnya ya Yesus berkata, ya beritakanlah kabar keselamatan ini ke seluruh dunia. Ini kan pengajaran. Jadi Yesus mengajari murid-muridnya agar Injil ini diberitakan sampailah pada saat hari ini. Terbukti banyak Kristen-Kristen yang aliran-aliran sesat yang memakai nama Yesus untuk penyembuhan. Padahal ini bukan berasal dari Yesus. Begitu abangku. Terima kasih. Jadi menurut saudara tidak ada penyesat datang ke murid Yesus? Ini pengajaran. Ini mengenai pengajaran bang. Pengajaran. Iya, itulah maksudku, nggak ada penyesat datang ke murid Yesus. Tidak ada, ini pengajaran, semua pengajaran bang. Berarti tidak akan ada juga penyesat yang datang kepada orang-orang, karena itu hanya pengajaran alasannya. Betul, itu pengajaran dan terbukti sekarang bang, di tahun 2025 ini banyak ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan, yang mengaku inilah. Loh, tadi katanya hanya pengajaran bang, kok jadi ada penyesat? Artinya pengajaran-pengajaran ini ya untuk sekarang ini banyak penyesat-penyesat bang yang mengaku. Tadi katanya cuman pengajaran, penyesatnya nggak ada, cuman pengajaran doang. Ya, pengajaran hati-hati maksudnya waspada bang. Pengajaran bahwa kita tuh hati-hati dan waspada. Kelak nanti ada orang yang mengaku Mesias gitu loh bang. Ini mujizat yang berasal dari aku loh, padahal bukan begitu Bang Juma. Maksudnya? Begini bang, ini kan pengajaran.
itu kan muridnya Yesus yang menerima pengajaran. Betul. Yesus Nah. kan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini kan estafet, Bang, memberikan pengajaran juga kepada pengikut-pengikutnya. Nah, berarti penyesatnya itu datang kepada siapa? Makanya di ujung hayatnya Yesus berkata, beritakanlah kabar keselamatan ini, kabar Injil ini ke seluruh dunia. Ya, itu beda konteks, Bung. Enggak, Itu maksudnya pengajaran itu, Bang Juma. Pengajaran itu. Iya betul. Tapi kemudian kan ada yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Oh, tidak ada, Bang Juma, tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada, berarti Yesus bohong. Enggak, Bang, enggak bohong. Ini kan dibilang, ini pengajaran, waspada ya, nanti kelak ada yang mengaku Mesias. Datang kepada kami ini sebagai orang Kristen. Itu lalongornya itu di situ. Benar, Bang, ya, Mas? Datang kepada murid Yesus, kok datang kepada Anda? Anda emang muridnya, Anda itulah pengikut yang palsu itu. Jangan bawa-bawa Anda dulu lah. Jangan bawa-bawa diri Anda. Bawa dulu Yesus dan muridnya. Anda kan tidak ada di situ. Di situ tidak sedang berbicara mengenai Kristen, Bung. Itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi, murid Yesus. Kamase. Begini, Abangku Juma, Kristen itu kan pengikut Yesus kan. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus yang mana? Di perjanjian lama, Bang Juma. Kata siapa? Kalau Yesus itu ada dinubuatkan di perjanjian lama. Di kitab Yesaya. Itu kalian yang mau. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab orang Yahudi. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi ada nggak tertulis bahwasanya orang benar akan pergi dengan cara dibunuh demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Ada nggak? Ada, Bang Juma. Ada. Banyak sekali, Bang Juma, berkeliaran di kitab perjanjian lama itu banyak sekali. Coba. Perbuatan tentang, misalnya begini ya, Bang Juma ya. Di kitab Kejadian nih, keturunan anak perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular ini, artinya itu bertujukan kepada Yesus. Dede pintarnya. Kenapa pula lari ke Yesus? Karena perawan, anak perempuan perawan, Bang. Siapa lagi kalau perawan yang tidak melahirkan Yesus? Kan cuma Maria. Astagfirullahalazim. Keturunan perawan itu maksudnya siapa yang perawan di situ? Maria. Loh, keturunan perawan itu bukan Maria yang dimaksud di situ. Astagfirullahalazim. Ada perawan yang bisa punya anak, Bang Juma. Siapa yuk? Hawa bukan melahirkan. Jadi? Tidak, Hawa tidak melahirkan. Perawan. Astagfirullahalazim, Hawa tidak melahirkan katanya. Maria itu Hawa itu tidak perawan, dia kan ini berhubungan badan dengan Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Dia berhubungan Anda mendapat nubuat itu, ngemis nubuat itu di mana untuk Yesus itu? Masalah ngemis tidak mengemis itu hal biasa. Kristen nggak boleh dong. Mengambil apa di situ di meja itu kita disebut anjing. Di situlah letak penyesatannya. Serigala yang datang ngaku-ngaku domba. Itu penyesatannya itu di situ. Kalian datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kalianlah yang dimaksud. Murid-muridnya menerima pengajaran, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saya tidak menyangka Satu-satunya. Sekarang satu-satunya. Sabar. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengakui kemudian dirinya sebagai pengikut Kristus itu siapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau siapa? Coba diulang lagi, Bang Juma, saya kurang dengar. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus dan mengaku pengikut Yesus dan dia mengatakan Yesus itu Kristus, itu siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Tadi saya sudah bilang ini ayat untuk kalangan Kristen, Bang Juma. Sekarang kalau begitu murid-murid Yesus harus mewaspadai siapa? Ini tentang pengajaran, Abang. Iya, sekarang Anda sendiri mengakui
ada di kalangan Kristen. Pertanyaan saya, orang Yahudi menerima ajaran yang harus mereka waspadai siapa? Islam atau Kristen? Kristen, saya udah bilang Ya, Kristen. Kristen. Dari tadi Udah. saya bilang Berarti Kristen palsu, Yesus palsunya datang kepada bukan ke situ lari. Mulai ngaco. Tadi Yesus memberikan Mulai ngeco. pengajaran Sekarang begini. pada murid-muridnya, ya waspada. Karena ada yang ngaku-ngaku Mesias, yang ngaku-ngaku saya. Terbukti Bang Juma sekarang banyak Kristen-Kristen melakukan pengobatan. Kenapa jadi sekarang? Pengajaran kan Abang Juma, dari tadi saya bilang Kenapa jadi Kenapa jadi sekarang? Kenapa jadi sekarang? Injil yang diberitakan kepada seluruh bangsa itu Injil yang mana menurut saudara? Jangan Anda bilang saudara Paulus. Dan waktu Yesus ya, dia berkata begini, beritakanlah Injil ini, ya kan? Injil yang mana? Injil yang mana? Injil itu kan Yesus, Bang. Ya, Yesus diberitakan ya, Yesus diberitakan sesuai dengan ajaran Yesus atau ajaran pengarang Bible? Bisa pengarang inilah penyesat nyata. Penyesat itu nyata. Penyesat itu nyata. Anda berbicara. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat salah satunya itu Anda. Betul. Nah, Anda. Ya sudah. Bang. Betul. Iya, berarti Anda lah penyesat itu. Betul, nggak saya ungkiri. Ini ayat buat orang Kristen, pengikut Kristus. Waspada, hati-hati. Aduh, salah ente. Saudara, dengarkan saya dulu. Dengarkan. Nanti Anda tanggapi, dengarkan. Pengikut Yesus asli itu Yahudi. Pengikut Yesus palsu itu Kristen. Sampai sini Anda paham? Oke. Berarti kalau pengikut Yesus palsu adalah Kristen, berarti seluruh Kristen itu adalah Bisa saya tanggapi, Bang? Ya, silakan. Pernah dengar pernah baca ayat yang remah-remah jatuh di bawah meja yang diambil? Nah, itu orang yang minta tolong untuk disembuhkan anaknya, bukan untuk dijadikan Yesus Tuhan. Jangan Anda salah tafsirkan itu data. Dengar dulu, Bang, saya belum selesai. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Karena imannya dia itu mengakui apa imannya? Mengakui dirinya anjing kan? Bang, harus mengerti konteks di situ, Bang. Ya, saya justru mengerti konteks. Wanita anjing di situ adalah begini, Bang. Di situ Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Di situ pengajaran semua, Bang. Semua pengajaran. Oh iya, terus? Pelan, Bang. Dilihat perempuan itu, di perempuan kanan itu mengikuti mereka dari belakang. Lalu murid Yesus bilang begini, ngapain dia ngikutin kita? Dia ngapain? Kan? Karena sekarang dia saya tanya, Anda jawab. Ngapain ibu itu mengikuti Yesus? Untuk apa? Dengerin, Bang, untuk apa? Dengerin dulu, Bang, pelan-pelan, Bang, biar dapat intinya. Ngapain dia? Dia kan bukan domba seperti kita. Apa tujuannya dia mengikuti? Karena dia ingin anaknya disebut. Itu. Bukan karena ingin menyembah Yesus. Bukan karena ingin menjadikan Yesus setara dengan Bapa. Bukan karena ingin makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, Natalan. Bukan, tapi hanya untuk agar anaknya sembuh. Dah selesai. Belum selesai. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan keselamatan. Betul, Bang? Kepada seluruh umat manusia. Bahwa dia adalah juru selamat. Makanya juru selamat untuk pelan-pelan, Bang, untuk Anda juga, Bang. Nenek lu kiper, penyesat lu. Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ucapannya jelas. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada beritakan kalau ada nabi bernama Yesus datang kepada manusia Bani Israel. Beritakan. Jangan kau beritakan Yesus itu Tuhan. Baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada, Bang. Indah, Bang. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Yang keluar dari
Maksudnya gimana, yang keluar dari mana? Itu ucapan terlontar setelah dia keluar dari. Jadi Bang ya, Yesus, pelan-pelan Abang. Aduh, Yesus, Anda yang pelan-pelan, Anda yang pelan-pelan, Anda penyesat, Ini Abang Anda ini sengaja pengikut Yesus palsunya, konsentrasi saya supaya buyar. Anda pengikut Yesus palsu, pengikut Yesus asli itu Yahudi. Saya salut buat Abang ya. Saya juga salut saya agar saya tidak fokus. Saya juga salut cara Anda menyesatkan Rapi. Saya salut. Pelan-pelan ya. Saya salut. Saya 3 menit. Boleh nggak, Bang? Sekarang begini. Sekarang begini. Saya juga boleh nggak 3 menit? Saya dulu apa Anda dulu, Bang? Saya dulu dong. Saya kan pengajar. Anda kan cuma murid di sini. Dengarkan. Ya. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu ikuti mereka. Mereka ini jamak. Menurut saudara, di luar murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus yang disebut penyesat itu siapa? Kelompok mana? Silakan lanjutkan 3 menit. Ya cukup di situ. Oke. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka. Ini kan ada diskusi antara Yesus dan murid-murid lah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya kepada murid-muridnya, betul? Ya, Yahudi. Murid-muridnya Yahudi. Yahudi. Saya juga Yahudi, Bang. Oh, udah, kau turun, kau ke neraka sana. Karena udah Bang, udah ketahuan. Anda itu penyesat, udah ketahuan. Turun. Anda udah ketahuan Anda penyesat. Iya, terlalu berat. Karena kebohonganmu itu terlalu berat. Kasihan orang Kristen yang lain yang masih bisa sehat. Orang Yahudi itu yang ketemu Yesus pada saat itu, bukan ente yang dinasehati. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian itu selalu merasa Yahudi. Sudah merasa Yahudi, mengaku pula tuh sesaman dengan murid Yesus. Siapa yang mau Anda tipu? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya di Bukit Zaitun. Anda hadir di Bukit Zaitun pada saat itu. Anda hadir. Dompala. Nyamar ente kan? Nyamar ente. Itu Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun lagi tanya jawab. Kamu mengatakan aku juga Yahudi. Lol. Kurangi makan cacing. Otakmu begitu. Yesus didatangi muridnya di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu kalau kau sudah pergi? Tanda kedatanganku ini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Jangan kamu percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar murid Yesus Yahudi yang ngaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus, itu siapa? Kan Kristen. Sederhana itu. Kalianlah itu kelompok banyak orang yang membawa nama Yesus yang bukan murid Yesus. Kalian, bukan yang lain. Jangan kau cari di tempat lain. Cuman kalian. Jadi penyesat dan yang disesatkan itu, ya itu kalian. Menurut data itu. Begitu saudara. Lanjut. Bang Handi, yang lain, silakan. Mantap, Panglima. Mantap. Oke, Bang Jack. Iya. Selamat malam. Kristen, Bang. Kristen. Silakan. Mungkin Gurunda mau istirahat dulu atau mau lanjut? Kita ke Bang Ustadz Alif dulu. Saya mau tanggapi Suma, Bang Suma. Ya, silakan. Di judulnya katanya siapakah penyesat itu?
Penyesat itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus bukan Kristus dan dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu penyesat itu. Orang yang menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, itulah penyesat itu. Jikalau Allah dan Muhammad mengatakan Yesus bukan Kalau Yesus bukan Bapa. Jikalau Allah dan Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka kami orang Kristen mengatakan Allah dan Muhammad itulah penyesat. Terus di mana tertulis Yesus Tuhan? Kalau di mana tertulis Yesus Tuhan? Ya, Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 22. Kalau Baca, untuk baca. menanggapi Baca. Yesus adalah Tuhan, Di banyak mana? ayatnya. Entar dulu. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Tertulis di mana? Banyak ayatnya Ya, membuktikan bahwa baca Yesus satu, adalah salah Tuhan. satunya. Salah satunya baca. Di mana? Salah satunya. Ya. Baik. Yohanes 17 ayat 5. Apa itu? Yesus bersaksi tentang dirinya dan dia berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku seperti Nah, itu ada Bapa, bukan kemuliaan Yesus. yang kumiliki, Oke. seperti Itu ada Bapa. kemuliaan yang Lanjut. kumiliki bersamamu Bang Andi, izin, sebelum Bang Andi. dunia ada." Oke, Artinya saudara Bang Bapa Jack. dan Yesus mempunyai kemuliaan yang sama. Bang Jack, Ya, bisa diskusi baik-baik pelan-pelan. ya ini baik-baik ini. Oke, baik. Yesus dan Bapa Jangan ngomong mempunyai sendiri. Jangan ngomong sendiri. kemuliaan yang sama. Jangan Yesus betul dulu. sendiri menyatakan dirinya bahwa dia nukanan gereja. Apa? Ini bukan gereja, lul. Kau dengarkan saya. Dengar. Suma. Dengar dulu. Berat Dengarkan kau dulu. 79 dan tinggi kau Dengarkan dulu. Faktanya saya tidak menyembah setan. Kan gitu. Dengarkan dulu. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia? Dengar dulu, Suma, dengar kau dulu. 79 gram. Dengarkan dulu. Masih mending saya 79 gram kilometer. daripada ada Tuhan netek disembah. Masih mending itu. Kalau kamu ingin mencari siapa penyesat itu, siapa antikristus itu, pahami dulu Kristus itu apa. Kristus itu manusia yang diurapi. Itu dulu. Kapan Anda keluar dari konsep itu berarti Anda anti terhadap Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kalau ada orang yang menyembah manusia yang diurapi Tuhan, berarti dia anti Kristus. Dia menolak Bapa yang satu-satunya Tuhan karena dia juga menjadikan manusia yang diurapinya itu Tuhan. Berarti Anda menolak Bapa. Anda menolak anak. Anak itu hanya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda kemudian menuhankan dia, berarti Anda tidak percaya, berarti Anda menolak kekristusannya karena Anda menuhankan dia. Kristus itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur sebagai manusia biasa dan tidak bisa maju sebagai Tuhan. Itu Kristus yang asli. Dan Tuhan itu tidak bisa kemudian maju, mundur menjadi Kristus. Nggak bisa. Tuhan itu tetap Tuhan, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Siapa antikristus itu? Adalah dia yang memposisikan manusia yang diurapi setara dengan Tuhan. Siapa antikristus itu? Dia yang memposisikan Tuhan setara dengan Kristus. Jadi dialah yang menolak anak dan menolak Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan. Dengan Anda menjadikan Kristus sebagai Tuhan, berarti dia ada dua sehakikat dengan anak. Berarti Anda menolak kemahakuasaannya Tuhan yang satu itu. Ingat kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah itu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau ada yang keluar dari kaidah itu, berarti antikristus. Siapakah antikristus itu? Antikristus adalah mereka yang menuhankan Kristus. Itu antikristus. Karena Kristus itu hanya mau diimani sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau masih ada yang mau diobati, silakan. Itu Gurunda, masih ada Bang Sel. Salib neon. Lah, Dek, obatilah dulu sedikit. Waduh, kalau aku meninggal Gurunda udah masak dulu, masak. Oh. Lanjut. Ikhwan, kalau Gurunda udah bilang masak, itu udah nanti balik laginya pagi Ikhwan. Dapurnya jauh Gurunda, pakai mobil ya ke sana.
Ya silakan Bang Sel. Ya. Sudah. Ya, silakan. Sesuai tema. Sesuai tema ya. Oke. Siapakah penyesat itu? Itu mending- dia mending- yang di atas. Suma, kau takut sekali sama saya, Suma. Kalau saya berbicara. Ya udah, Bang Jack, Bang Sel nanti dulu ya. Ini Bang Jack dulu. Lucu nih abang-abang semua nih. Takut Suma kalau saya berbicara. Kenapa emang lu bawa pisau? Takut ketahuan bohongnya. Apa bohongnya tadi Gurunda udah bener banget. Yang namanya Kristus itu dia bukan Tuhan, dia yang diurapi manusia gitu. Kami Gimana takut cara sama ngurapin anjing. Tuhan? Yang jelas kami takut sama anjing, menggigit kau. Lanjut. Iya. Silakan Bang Sel, penyesat. Kenapa penyesat? Sudah? Udah. Oke. Hostnya jangan ketawa, hostnya santai. Siapakah penyesat itu? Itu yang bahas-bahas Alkitab tapi tidak tahu itu si Juma tuh. Gurunda bawa dalil tadi. Hmm? Bawa dalil banyak Gurunda, tumpah-tumpah dalilnya. Enggak, itu framing aja deh itu, nggak ada yang betul diomongannya. Yang dibaca satu kalimat habis plek, plek ketiplek begitu bunyinya. Tadi dikatakan dia yang bangkit itu tadi kan saya udah naik, yang bangkit itu katanya bukannya Yesus tapi iblis. Di mana datanya, dalilnya tidak ada ditunjukkannya sampai sekarang. Datanya di sini kalau mau main gampang. Yesus manggil Allah apa? Manggil Allah. Pertanyaannya tadi katanya Yesus itu tidak ada bangkit, yang bangkit itu adalah iblis. Di mana datanya? Saya bilang tidak ada jawaban. Nggak pakai data bisa aja bang. Tapi yang keluar pakai data gimana sih? Memang yang keluar dari kubur. Diam. Memang yang keluar dari kubur itu siapa? Sekarang saya minta datanya mana? Kalau tidak ada bilang tidak ada, kalau ada ya ada. Ada datanya. Ada datanya. Sekarang. Ada datanya. Mana? Itu yang keluar dari kubur siapa itu? Ya sudah jelas Yesus yang bangkit. Orang muridnya bilang hantu kok. Kok katanya iblis? Muridnya mengatakan hantu. Muridnya mengatakan dia hantu. Mana datanya? Mana datanya? Aduh, nggak pernah baca data. Mana coba? Nggak pernah baca data. Iya emang dikira awalnya dia hantu. Nah itu dia aku teman mulu. Tapi Iya, pas mana dicek datanya, kan, dia bentar. tunjukin kan tangannya itu berlubang bekas di apa di paku itu kan benar dan percaya juga namanya manusia juga kan. Tapi dia percaya mereka. Terus siapa itu yang keluar dari kubur, Mon? Yang kita Dia dulu kau, dia Tuhan dulu. lah yang bangkit. Dia dulu kau sebentar. Siapa yang keluar dari kubur? Tuhan yang bangkit. Enggak, yang keluar dari kubur siapa? Iya Tuhan Yesus bangkit. Tuhan yang habis dikubur. Iya dia misinya itu menyelamatkan manusia kan. Saya nggak nanya misinya. Di kayu salib. Dia Membahas misi belum dengerin dulu, belum membahas misi. Yang keluar dari kubur Tuhan gitu. Iyalah siapa? Yakin itu Tuhan keluar dari kubur? Iya memang Tuhan yang keluar dia bangkit dia naik ke surga. Itu Tuhanmu itu? Iya. Siapa yang bangkitkan dia? Dia saking sayangnya manusia dia turun. Tar dulu mati bro, buat manusia. siapa yang bangkitkan dia itu Tuhan? Ya dia kan punya kuasa. Maunya dia mau dia bangkit. Siapa yang bangkitkan dia? Dia sendiri yang bangkit. Yakin? Iya. Baca di mana itu bangkit sendiri, tertulis di mana? Di Alkitab dia bangkit. Hari ketiga. Kalau kisah 2 nomor 36 apa bunyinya itu? Kisah 2 coba baca. Kamu punya Bible nggak? Punya. Hah? Bentar aku baca dulu ya. Kisah para Rasul berapa? Berapa ya? Kalau Wah dia juga nggak tahu. ada tahu saya. Kisah 232. Kisah 2 apa kisah 23?
Kisah 2 nomor 32. Oh, kisah 2. Kamu tadi kau bilang kan bangkit sendiri, coba. Ayat berapa? 32. Ingat kata-kata awal mau bangkit sendiri ya tadi ya. Coba. Bangkit sendiri. Tadi kamu ngomong bangkit sendiri tadi. Dia kan Tuhan, dia bisa bangkit sendiri. Ya, baca di situ kisah 2:32. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Ya itu bangkit sendiri. Pertanyaannya itu yang kau baca, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Iya, dia kan punya kuasa, dia bisa bangkit sendiri. Baca lagi. Kau ini kok lawan data gitu loh. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Apa arti dibangkitkan? Bahasa Indonesianya. Apa arti dibangkitkan? Bangkit sendiri atau tidak? Dibangkitkan. Iya, kalau awalnya gini, dia mengirim anaknya yang ngaco nih bahasa Indonesianya nih. Dia mengirim. Itu ada kata kerja juga kan? Kiriman di situ, nggak ada pos. Dengerin. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dia mengirimkan anaknya tunggal itu, dia mengirim itu, tapi dia itu jujur dulu. Sini juga begitu, dia membangkitkan, lah kan sama. Dibangkitkan sama bangkit sendiri sama atau tidak? Ya sama lah. Bahasa Indonesia kamu itu nggak sekolah kamu ya? Lu kalau sekolah itu harus sampai kelas, jangan sampai pagar, biar ngerti bahasa Indonesia. Nggak nyampe sekolah kalau bahasa Indonesia ini anak ini. Dibangkitkan sama bangkit sendiri beda. Iya, itu kan satu mereka itu, satu. Kok mereka satu? Mereka itu melebihi dari satu. Yesus itu Tuhan, gitu kan? Oke, Yesus Tuhan. Ikuti lagi ya, Yesus Tuhan ya. Yang mati di tiang salib Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Oke, waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Ya, dia lah. Loh, Tuhan mati kok. Iya, dia kan Tuhan. Bingung dia Bang Andi. Dia juga yang mati di kayu salib. Yang waktu Tuhan mau mati siapa yang jadi Tuhan? Dia. Bagaimana bisa jadi Tuhan kalau dia mati? Iya, dia mati, dia bangkit. 3 hari loh itu mati. Iya, 3 hari. Berarti jadi pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari? Enggak ada itu, tetap dia ada kuasanya itu. Bagaimana bisa berkuasa kalau dia mati? Ya itulah kehebatannya Tuhan kami. Apanya yang hebat kalau dia mati? Justru kalau dia nggak mati baru hebat. Yang nggak hebat itu yang kalian bilang Muhammad itu. Lo kalau kan Nabi Muhammad mulai ngaco nih. Iya yang mati. Bahasa Indonesia ngaco nih. Bangkit sama dibangkitkan itu beda bro. Terus itu lu ngikutin si Cimot sih sekolahnya sampai terbang nggak sampai kelas. Ah kalian ini. Itu kan Rimon tertulisnya kan dibangkitkan. Kenapa bilang bangkit sendiri? Gue suka lucu sama Kristen. Kan tertulis dibangkitkan. Masih bangkit sendiri gitu loh. Kalian ini cinta buta atau gimana? Kalian itu yang Muhammad mati nggak bangkit. Nah, tapi satu Arab jadi Islam. Kenapa? Satu Arab jadi Islam. Yesus lu bangkit, Israelnya kenapa masih Yahudi? Satu Arab jadi Islam. Iya, Nabi kami meninggal nih, tapi satu Arabnya Islam. Yesus kalian bangkit. Iya. Israelnya tetap Yahudi. Ini Tuhan apa ini? Bangkit dibangkitin. Udah bangkit masih gagal. Iya dia bangkit tapi Muhammad nggak bangkit. Ya sekarang dia bangkit apa fungsinya? Dia bangkit ini apa fungsinya Rimon? Iya dia bangkit, dia naik ke surga lah. Lu kan mentingin diri sendiri. Kristennya nggak dibawa. Tuhan apa ini? Menyediakan tempat buat kita. Mana kalian ada di bilang 2000 tahun belum beres nyiapin tempat. Nggak ada perjanjian. Apa pakunya habis? Apa semennya kurang? Ambil di Bosowa. Kalian 2000 tahun di surga belum beres-beres rumahnya. Ini kan belum aja harinya. Apa? Harinya juga kan. Ini Yesus sudah naik tahun 1 ya. Berarti tahun 30. Ini udah 2025, bentar lagi 2026. Belum jadi perumahannya di surga. Apalah kerjaan Tuhan lo ini? Dia menyediakan tempat buat kita, tapi waktunya aja yang belum. Ya itu 2000 tahun udah gak beres-beres rumah. Si Akang aja beli rumah udah jadi itu kompleknya. Ini Yesus 2000 tahun gak beres-beres.
Bikin minuman beralkohol bisa, bangun rumah susah. Aduh. Oh, oleng. Tapi kalau bikin Itulah makanya gue tuh bingung sama Kristen, bangga-banggain, nah, Tuhan kami bangkit, Nabi kalian mati, gitu kan. Tapi Tuhan lu bangkit, apa gunanya? Nggak ada manfaat. Ikutin orang mati. Iya, tapi satu Arab Islam. Orang yang Satu Arabnya Islam ya kami ikutin lah. Bangkit. Satu Arab Ya Islam. sekarang bangkit fungsinya apa coba? Coba gini. Ini bikin rumah gagal di sorga. Ini nggak tahu mungkin ada masalah IMB kali atau gimana. Sekarang ini orang Kristen yang nyembah-nyembah yang nyembah-nyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini udah ada yang di sorga belum? Faktanya ada bukti. Ini 2025 belum jadi rumahnya. Kalian masih di bumi. Artinya kalian masih ngungsi kan? Masih ngungsi. Tapi dia pengungsi bilang, kalian kan? datang. Tapi kalian mana? Nggak ada. Ya janji caleg itu namanya. 2000 tahun. Nenek lu, kakek lu mati Kristen belum datang-datang juga ini Yesus. Caleg. Iyalah janji caleg coba janji saya akan datang. 2000 tahun. Lu keluarga lu udah berapa generasi mati Kristen? Belum datang Tuhannya. Katanya hidup. Nggak datang. Kita aja yang menunggu kan. Siapa yang tahu? Iya nunggu udah berapa generasi keluarga lu mati Kristen? Udah berapa generasi? Belum datang Tuhannya. Emang kenapa dia kan pasti datang? Ya artinya Tuhan lu Tuhan gagal, Tuhan gatot, gagal total. Jatuhnya berhala kalau kayak begini. Ya gagal lah. Itu Muhammad Mati Kristen. Loh. Satu Arab Islam. Emang guna apa? Satu Arab udah Islam. Masa kalah sama orang meninggal? Ini apa ya? Lucunya gini juga Tuhannya Kristen Rimun. Kalau gue curhat ya. Tuhan kalian dibilangnya hidup, tapi kelakuan kok sama kayak mayat. Nggak kerasa. Kelakuan mayat. Yang kelakuan mayat siapa? Yesus katanya hidup, kok kayak mayat, nggak kerasa. Iya dia hidup, nggak kayak Muhammad mati. Ya kalau misalnya hidup ya kelihatan lagi ngopi di mana kek gitu kan, beli baju apa kek gitu. Mana sekarang kayak mayat? Kau kira ini orang biasa kah bisa kau lihat? Ya kalau gitu Tuhan lo ini gatot, gagal, Tuhan gagal. Katanya hidup tapi kayak mayat. Katanya bikin rumah tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Katanya menyelamatkan tapi orang Kristen masih banyak kuburannya. Semua gagal kemana-mana, kalah sama orang meninggal. Udah meninggal dibilang menang. Ya iyalah satu Arab Islam. Yesus lu hidup, Kristen nggak ada di Israel. Yang ada jadi TKW di Dubai. Apalah kalian ini? Apa mau dibanggain yang kayak gini coba? Ukuran apa itu Arab Islam? Emang? Ya iyalah, Nabi kami meninggal mengajarkan Islam. Satu Arab menerima Islam, sukses. Yesus lu ngajarin Kristen. Diludahin sama Yahudi Kristennya sekarang. Apa tuh? Kalau kita dunia bukan cuma satu Arab. Ya kenapa di Israel nggak Kristen? Kan turunnya di Israel. Kalau lu misalnya turun di Amerika, Amerikanya Kristen, mantap gitu. Tapi kan ini Tuhan lu turunnya di Israel, yang Kristen kok Amerika. Emang kenapa kalau Amerika Kristen? Ya artinya di kandang sendiri gagal. Ngapain yang di luar pakai agama yang disebarkan ini? Dia kandang sendiri aja gagal dia. Kira ini main bola pakai kandang. Ya iyalah bre. Yesus lu turun di Israel, yang Kristen kok Amerika. Gitu Rimon. Itu tandanya itu Injilnya. Tandanya gagal, mau kemana lagi lu lari? Tersebar, nggak kayak kalian itu cuman di Arab aja, di sini. Lo ini di Indonesia Islam semua, kalian nyari makan di tanah Muslim, kalian aja bikin gereja di tanah Muslim. Tapi ajarannya yang salah. Lo kalau salah, Tuhannya ada kelamin, salah itu ajaran. Tuhan kami kan maha suci, nggak berkelamin. Kena terus udah. Kena terus. Terus memang ada orang berkelamin. Wah itu ya ini Rimon, Yesus lu ada kelaminnya nggak? Dia secara manusia ya punya, dia kan. Ya itu namanya kalau di kami Tuhan ada kelaminnya berhala. Al-Araf ayat 194. Gimana dia mau jadi manusia kalau nggak ikut seperti manusia? Ya sekarang kelaminnya buat apa? Apa keselamatan yang datang dari kelamin ya? Nah, ke situ lagi kan spesialis gua. Kalau manusia kelaminmu buat apa? Ya ini enggak, ini Allah lu ada kelaminnya buat apa? Allah ada kelaminnya. Iya, dia di dunia kan kayak manusia dia.
Dia bisa buang air kecil. Kalau kamu kalau nggak ada kelamin, Jadi Allahnya buang air kecil, itu fungsinya kelamin. keluar dari Ngapain dituhanin kayak gini? itu dia Ngapain dituhanin? jadi manusia. Tuhan Buat apa dituhanin? Allah bisa kencing itu buat apa? Allah kami bisa kencing. Terus bangga. Terus jangan sebut Allah, Tuhan aja. Oh iya, enggak, ini Allah, Bang Andi, L-nya 1. Kenapa coba? Apa kalian tuh suka lucu itu? Tuhan kami jadi manusia, kami bangga. Ah, jadi tai bisa nggak? Nggak bisa. Ya kenapa bangga gitu? Manusia doang bangga. Siapa yang mau jadi tai? Ya kalau misalnya Tuhan lu bener maha kuasa jadi manusia bisa. Ketika jadi tai bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Kalau gitu kurang kuasa kalau gitu. Tuh, kita pakai konsepnya Kristen ini. Mau jadi tai. Misinya menyelamatkan manusia, bukan mau jadi tai kayak otakmu. Nah ini sekarang tai keluar dari manusia, tai manusia bukan. Enggak, kau bicara. Nah sekarang firman keluar dari Allah, kenapa firman Allah? Lo melayang-layang di permukaan air lo. Maksudnya? Iya ketika kotoran keluar dari manusia, ini kotoran dibilang bukan manusia, jadi lu nggak mau jadi tai kan gitu. Tapi ketika ada firman keluar dari Allah, ini firman disebut Allah, padahal sama-sama keluar. Firman itu buat manusia. Iya enggak, dia keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Itu yang Tuhan yang kasih itu. Udah gagap. Keluar dari mana? Ya dari Tuhan lah. Ah, firman keluar dari Tuhan. Firman Tuhan bukan? Tuhan ya Tuhan, firman lah firman. Firman ini Tuhan bukan? Udah dibilang Tuhan mengasih firman. Oh berarti firman bukan Tuhan ya? Ya kalau gitu jangan disembah Yesus, karena Yesus kan firman Allah, bukan Tuhan. Astaga. Aduh. Haleluya, Bang. Kayak mana Rimon? Makanya jangan mulai Rimon, jangan mulai gitu. Lu jangan membanding-bandingkan dengan nabi kami gitu. Nanti kalau dibandingin beneran sakit hati kalian. Gitu loh. Nabi Musa juga meninggal jadi Israel. Nabi Muhammad meninggal jadi Islam gitu. Yesus lu bangkit, Kristen di Amerika, Marco Polo. Itu Alfonso del Albuquerque. Apalagi? Martin Luther. Hitler. Apalagi? Musa meninggal jadi Israel tuh Yahudi. Nabi kami meninggal jadi tuh Arab Islam itu. Yesus lu bangkit. Kristen di mana? Gitu Rimon. Jadi coba dipikir-pikir dulu sebelum berbicara gitu loh. Udah diajak dialog bener. Lu bawa ke realita. Jadinya kan bingung sendiri gitu. Ke realita lah. Nah kalau dibawa ke realita kan jadinya malu banget gitu loh Tuhan lu ini. Coba kita kaji. Apa kesuksesan Yesus ketika dia menjadi manusia? Tuhan lo ini spektakuler nih. Tuhan turun ke bumi 33 tahun ya, tapi dia nggak pernah keliling dunia, nggak ngerti kenapa gue. Jadi cuma di Israel doang dia nongkrongnya gitu kan. Nah coba apa kesuksesan Yesus untuk bangsa Israel ketika dia ini turun ke bumi? Mari kita lihat. Apakah Israel ini bebas dari penjajahan bangsa Roma? Tidak. Apakah Israel jadi hidup abadi, tidak meninggal? Sama saja. Apakah Israel orang-orang yang punya rumah sendiri-sendiri, tidak ada pengemisnya? Masih ada. Terus Tuhan lu manfaatnya apa buat bangsa Israel ini? Ya menyelamatkan lah manusia. Ya sekarang siapa orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga? Tunjuk satu nama. Udah ada, 2 malah. Siapa namanya? Itu Elia kan? Elia, Yesus lu belum brojol dari Maria, Elia sudah di sorga ribuan tahun sebelum kejadian Yesus lu ini. Ribuan tahun. Jangan lu bawa Elia, jangan lu bawa Henok. Kristen nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang. Ada nggak? Henok sama Elia bukan Kristen bro. Bukan Kristen itu. Bukan Yahudi juga dia Henok sama. Orang Irak kayaknya dia. Ada nggak? Ngeden. Makin gagal. Islam keselamatan dunia dan akhirat. Rimon Tuhannya kegagalan dunia dan akhirat. Alah. Pera Tuhan lu ada berapa pera Istar? Tuhan satu lah. Jadi Muhammad banyak-banyak pagan dong. Jadi Muhammad itu siapa?
Emang Muhammad nabi. Nabi. Yang Jadi lain kenapa bilang setiap Muhammad omongan Muhammad Tuhan. kalian percaya? Yang lain bilang nabi. Gimana? Kenapa setiap omongan Muhammad kalian percaya? Ya karena nabi. Turun kau dulu, satu-satu ngomong. Jangan dua satu. Oh itu udah emosi kayaknya ya. Turun dua langsung. Waduh, selamat datang di kebenaran kawan-kawan. Inilah jawara-jawara api yang bisa mencerahkan anak bangsa yang mau mengetahui kebenaran. Selamat datang di Milad kedua September 13. Untuk yang ingin hadir silakan daftarkan tiket 100.000 ke rekening api tanggal 13 September dan langsung konfirmasi ke Kores Ikhwan. Nomornya ada tertera di bawah. Ini loh api gitu. Sip dah, lanjut berikutnya. Ada siapa nih? Sudah daftar Kores? Oh mantap. Kenapa ya Oten diskusi ya? Dia bandingkan Tuhannya dengan Nabi. Berarti merendahkan statusnya Tuhanmu gitu loh. Gimana Tuhan kau adu dengan Nabi? Justru diadu sama Nabi. Tuhanmu kalah malah sama Nabi. Kalah telak lagi. Telat gitu loh. Nabi Muhammad sukses. Tuhanmu suksesnya di mana? Pertama, nggak bisa melawan Yahudi yang menolak dia. Kedua, tidak bisa melawan penjajah Romawi. Dia yang ditangkap, dieksekusi. Tuhan macam apa itu? Nggak bisa apa-apa. Tuhan kok lemot? Udah ditolak oleh Yahudi, dia nggak melawan. Ditangkap sama tentara Romawi, nggak melawan. Tuhan kok lemot gitu loh. Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau maju sama beliau di medan perang? Pernah kalah? Hah? Enggak. Lawan. Masa Tuhan mau kalah sama Nabi kami? Gimana sih lu? Ini perangnya Tuhan Nabi kami. Tuh lihat strategi perangnya. Dipakai sekarang tentara-tentara di dunia ini gitu. Pertama negosiasi dulu. Kedua kalau tidak ada jalan lain ya perang. Tapi ada syaratnya. Orang tua, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, dan seterusnya itu nggak boleh. Tanaman nggak boleh diinjak dan seterusnya. Hanya yang melawan saja. Itu pun kalau menyerah dijadikan dia tawanan. Dipakai sekarang. Yesus apa? Ajarannya seperti itu nggak ada. Tuhan kok gagal. Kampung halaman gagal. Malah merdeka di luar negeri. Indonesia ini mau memperingati hari kemerdekaan nih. Apa kontribusi Tuhanmu terhadap Indonesia? Ada kontribusinya Yesus dalam mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan kontribusinya yaitu jadi pihak antagonis yang menyembahnya itu kan. Kita kan ingin merdeka dari orang-orang yang kebetulan menyembah dia lalu kemudian melakukan agresi. Itu paling ngisi peran antagonis umatnya. Gitu, Bang. Kita baca alinea ketiga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Indonesia merdeka ini dirahmati oleh siapa? Allah atau Yesus? Allah. Kok nggak ada sama sekali partisipasinya sih? Kok nggak disebut-sebut Yesus ya? Introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Makanya jangan samakan Tuhanmu dengan Nabi kami. Beda kelas bro. Lanjut. Ya di sini ada 3 nih, ada Jay Tambun, ada David dan ada Jack. Siapa duluan tadi ya? David kayaknya ya. Silakan David. Ya. Apa Fit? Kalau Nabi Muhammad berhasil melumpuhkan Jazirah Arab tuh, kenapa di Arab masih ada Kristen, Bang? Kenapa di Arab masih ada Kristen? Yang sekarang atau yang zaman Nabi? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini adalah bentuk dari toleransi umat Islam gitu. Jadi orang-orang yang tenaga kerja asing itu ngambil dari Filipina untuk kerja bersih-bersih kaca, bersih-bersih jalan, cleaning service, apalah itu ngambil dari Filipina dan kebetulan mereka Kristen gitu kan.
Orang mau kerja, kafir mau kerja ke muslim ya boleh-boleh aja. Nanti jatuhnya apa namanya? Kafir mustakman, kafir yang diberi keamanan. Kayak gitu. Nggak ada masalah, Fit. Ya. Tapi kalau dulu mah nggak ada gitu ya. Kalau dulu belum ada tenaga kerja asing dulu. Dulu belum ada tenaga kerja asing. Ada lagi? Ya, silakan yang lain dulu tuh. Oke, David kalau punya pertanyaan nanti disimpan, ditanya langsung aja ya. Ada J Tambun dan Jack, silakan. Malam. Malam Jack. Tadi Bang Jack, sekarang Jack. Mau bertanya. Boleh, silakan. Saksinya Muhammad terima wahyu siapa? Saksi Nabi terima wahyu. Ya, manusia saksi. Kalau di Islam gini kawanku, kalau ada orang lain melihat wahyu turun, jatuhnya dia nabi juga jadinya, gitu. Paling tidak Al-Quran setebal itu ada satu saksinya. Nah, coba Kak pakai contoh deh. Kalau di Kristen, nabi yang ketika Tuhan berfirman ada saksinya siapa? Yeskiel mungkin, Yeremia. Contoh begini, Kores. Coba. Dia pasti punya mujizat. Iya, elah mujizat sama wahyu beda dong konsepnya. Kalau mujizat orang lihat, kalau wahyu kan tadi katanya wahyu ada saksi. Nah, nabi siapa di dalam Kristen yang ketika Tuhan berwahyu kepadanya ada saksinya? Satu deh, siapa? Ada langsung. Siapa? Waktu Yesus dibaptis, roh melayang-layang. Oke. Itu saksinya yang begitu, contoh. Nah, coba kita lihat di Matius 3:16 itu kayaknya di dalam apa ya? Di dalam imajinasinya Yesus deh. Tidak ada orang, maka orang melihat ada merpati, orang melihat ada suara gitu. Enggak ada deh. Iya. Ntar dulu. Pasti Muhammad itu punya mujizat. Oh, kalau punya mujizat iya Jack, banyak. Nah, kalau nabi kami punya mujizat banyak. Coba di Al-Quran coba. Mujizatnya apa? Oh, di ini aja kita ambil surah Al-Qalam. Coba apa itu? Al-Qalam, kita buka. Ya, ini ketika Allah mengisahkan di mana pertemuan kafir yang menantang mujizat kepada nabi, kan gitu. Katakan begini. Tunggu, ini gue buka dulu. Mana? Al-Qamar kok Al-Qalam? Sorry, Al-Qamar maksud gua. Di Quran ya, di Al-Quran ya. Iya, ini surah Al-Qamar. Al-Qamar. Nah, jadi di ayat 1 dan 2-nya di sini Allah berfirman, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka kaum musyrik Makkah melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Gitu. Itu belum terjadi. Udah terjadi. Ini kan dalam hadis dirangkum kisahnya. Itu hadis. Itu di Quran belum terjadi, Kores. Loh, Quran kan Allah bercerita tentang Nabi. Iya. Itu belum. Jadi Pak, gini, Jack, beda Jack. Bible itu dia dikisahkan Yesusnya sudah nggak ada. Al-Quran itu nabinya masih ada, Al-Qurannya turun berangsur-angsur. Gitu loh. Saya bertanya. Jadi beda Jack. Makanya kalau misalnya lu pengen tahu perkara kehidupan Nabi, segala sesuatunya, terutama mujizat, itu nanti hadis. Siapa hadis ini? Orang-orang yang menjadi saksi atas perkara tentang Nabi. Itu yang saya tanya, di Qurannya mana? Al-Quran ini firman Allah. Allah berfirman kepada Nabi. Iya, yang dilakukan. Lo ketika Allah berfirman kepada Nabi, Allah mengisahkan hukum-hukumnya, ayat-ayat yang boleh dan tidaknya gitu kan, dan segala sesuatu yang menjadi pengajaran gitu. Kalau lu perkara saksi adanya di hadis. Muhammad aja mengaku bahwa dia tidak bisa melakukan mujizat, ada ayatnya. Di mana, Jack? Ada, coba cari. Lo kalau gitu juga coba di mana? Coba. Kita bandingin. Waktu Yohanes di Pulau Patmos siapa saksinya? Jangan dulu lari ke situ. Ya,
nggak usah ke Yohanes, Bang Andi. Yesus aja. Yesus ketika dibawa iblis, siapa saksinya? Yesus dibawa iblis, dibawa naik turun gunung ke padang gurun, siapa saksinya? Kan kayak gitu jatuhnya. Muhammad dulu karena dia punya kitab. Wah, dia kaburnya ke Nabi dulu gitu. Padahal Yesusnya duluan. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Mau kemana? Iya, cari dulu Muhammad. Ya enggak, lu cari lah, kan lu boker. Kan lu yang boker nih, masa gua yang cebok? Lu yang boker ini, lu bilang kalau misalnya Nabi kami itu berbicara tidak bisa berbuat mujizat. Di mana dia berkata gitu? Silahkan. Kalau Yesus ngomong dia nggak bisa apa-apa, ada Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang gitu kan. Jadi nggak pantas dituankan, kan gitu. Sekarang Nabi kami dibilang aku tidak bisa berbuat mujizat, itu di mana, Jack? Tadi kau bilang bahwa dia belah bulan. Itu belah bulan, bukan tidak berbuat mujizat. Lu yang bilang tidak berbuat mujizat. Nabi kami di mana itu tertulis? Yang belah bulan, ternyata itu belum terjadi. Udah terjadi? Belum. Kok lu sok tahu? Gue yang beriman kok. Gimana ini? Baca dulu. Ini gue baca lagi ya. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Di mana belum terjadinya? Ayat berapa? Ayat 1 itu langsung. Iya, apa namanya? Apa? Surah Al-Qamar. Al-Qamar. Oh, dia ini ngomong dulu ke roh kardus, baru dia nanya ayat. Al-Qamar berapa? Jack. Al-Qamar berapa satu? Al-Qamar tuh surah nomor berapa ya Al-Qamar tuh? 55, coba. Ayat 1. Biar saya tahu gitu, nah ada mujizat. Iya, ini Al-Qamar ayat 1. Kenapa lu ngulang-ngulang ke roh Allah? Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Kok bisa lu bilang belum terjadi? Sudah terbelah kah bulan? Udah. Apalah ini, Jack? Kapan terbelahnya? Nah ini baru pertanyaan gitu, berkembang. Kapan terbelahnya? Di sini baru gue ceritakan. Tunggu bentar ya. Akhirnya gue bisa lihat data lagi. Tunggu bentar kawan-kawan. Kapan terbelahnya? Kan gitu ditanya ya. Kita ke database gua, terus kita buka gudang amunisi, terus kita buka syubhat. Ini gua nggak open cam dulu ya. Ini gua nggak open cam karena ini kalian bisa lihat di Sahih Bukhari nomor 3579. Di sini dikisahkan nih, ini saksinya nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Mekah, penduduk Mekah meminta, penduduk Mekah ya, bukan kardus loh, ini bukan roh Allah ini penduduk manusia. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda mujizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga terlihat buah hiro dari celah di antaranya. Satu nih. Yang kedua nih sekarang, ini ada di Imam Ahmad 16150. Sekarang ini dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya berkata. Jadi dari Mut'im, dari Jubair ini. Bulan terbelah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 2 bagian, satu bagian di atas gunung ini dan satu bagian lagi pada gunung itu. Mereka berkata, penduduk Mekah yang tadi berkata, Muhammad telah menyihir kita. Mereka juga berkata, jika dia telah menyihir kita, namun niscaya dia tidak akan bisa menyihir manusia semuanya. Inilah saksinya. Orang kafirnya sendiri, bukan penulis buku. Selamat datang di kebenaran gitu. Nah sekarang kalau gua balik ke tempat lu, Jack dan J Tambun gitu. Ketika Yesus digendong sama iblis, ini saksinya siapa? Silahkan. Kan ada tuh di Matius tuh. Kalau misalnya ini yang belum tahu ya, yang belum pada tahu gitu ya. Katanya kan penuh saksi gitu. Imannya Kristen itu berdasarkan kesaksian manusia. Mantap betul.
Nah, di Matius 3 di sini Matius 3 Matius 4, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini saksinya siapa, kawan-kawanku yang kukasihi? Silahkan. Si yang disuruh Jack yang jawab, si J ini nanya jago loh, ngejawab pelitat-pelitut. Itu Matius 4 nomor 1 nih. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa saksinya? Waduh, hening. Apakah ini suara kemenangan? Jadi gini, Pak. Ya gimana? Boleh saya dulu Bang ya? Boleh. Ya jadi memang firman Tuhan itu kan dituliskan oleh murid-muridnya melalui dilahirkan melalui Roh Kudus. Nah, gitu. Jadi Ini sejak dulu minta sudah ibaratkan nih. baru ganti pemain Res. Jack, lu Yo Jack, mau minta ampun Jack. minta ampun dulu baru ganti pemain. Ampun dulu Jack, angkat benar putih. Ini sih tiba-tiba nih ini. Ya udah. Lu raptur Jack, raptur. Udah ampun dia, udah selesai. Lu selesai. Jack, ampun lu. Nah, ganti pemain. Ambulan, ampun. Udah senang banget tadi. Ya silakan Jack. Ya, jadi saya teruskan Bang ya. Jadi untuk penulisan Alkitab itu memang dituliskan oleh murid-murid Yesus ya. Dan diilhami oleh Roh Kudus yang datang ke pikiran. Ya berarti dua ya. Ini yang terakhir yang gue jawab duluan. Makom itu bukan kuburan, mereka makom itu. Miss Gosip Kampung, Miss Gosip Kampung, flag hitamnya loh. Ya Allah. Indung, kepala indung, hujan di, wow, ya cantik loh. Ini pakai ini cantik loh, pakai filter loh ini. Pakai filter, ini flag hitamnya loh, flag hitamnya. Wow, menyala loh dia. Kayak toke bawang. Miss Gosip, toke bawang. Miss Gosip Kampung, Miss Gosip Kampung, flag hitamnya loh. Ya Allah. Indung, kepala indung, hujan di, wow, ya cantik loh. Ini pakai ini cantik loh, pakai filter loh ini. Pakai filter, ini flag hitamnya loh, flag hitamnya. Wow, menyala loh dia. Kayak toke bawang. Miss Gosip, toke bawang. Miss Gosip Kampung, Miss Gosip Kampung, flag hitamnya loh. Ya Allah. Indung, kepala indung, hujan di, wow, ya cantik loh. Ini pakai ini cantik loh, pakai filter loh ini. Pakai filter, ini flag hitamnya loh, flag hitamnya.
Arab itu kalau saya lihat dari 12 keturunan Ismail itu ada Kedar, ada ini ya, Bayot, ya negara-negara segalanya. Arab lah. Itu dia negara-negara Arab semua gitu. Ya cuman memang ya kenapa bisa ada, mohon maaf nih, sering kontradiksi antara kita dengan ini ya karena memang itu gitu. Karena kita memang satu keturunan. Yes gitu, Jadi makanya yang gue bilang tadi di awal gitu, orang-orang Israel nggak tahu mengenai kisah antara Ismail dan bapaknya gitu, karena ini yang punya Ismail itu sendiri gitu. Kami Muslim tahu karena kami kan agamanya datang dari Bani Ismail ini gitu. Cuman gini, antara Alkitab dengan Al-Quran itu memang banyak terjadi yang kontra gitu loh, yang memang bertentangan. Jadi kalau di Alkitab diceritakan kalau memang Yesus itu tidak dipercayai, ya kan, berarti kalau di kita bukan kitab yang benarnya gitu loh. Ya, kalau kita kan mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan yang sudah apa namanya, yang sudah Ya Tuhan dan Juru Selamat kayak gitulah ya. yang sudah menjadi juru selamat kami gitu. Nah sekarang gini Jay Tambun, gini kelemahan dari ketika gua dialog lintas iman dan gua mempelajari lawan dialog gua, mereka berangkat dari mana? Dari kitabnya tentunya, Perjanjian Baru. Kelemahannya di sini. Roma 3 nomor 4 dikatakan semua manusia pembohong dan Allah adalah benar, kan gitu. Dalam Al-Quran itu semua adalah firman Tuhan. Nggak ada satupun perkataan manusia original datang ke situ, nggak ada satupun. Semua perkataan yang ada dalam Al-Quran itu dari Allah, Tuhan kami, gitu kan. Sekarang mau dibandingin nih perkataan dari Tuhan dengan persaksian manusia, gitu loh. Yang ada di Perjanjian Baru, dikumpul di Perjanjian Baru, ya kalah lah persaksian manusia, gitu Jay. Kalahnya di mana Jay? Kayak gini contohnya, kalian bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang ngomong ini Yesus kah? Roh Kudus mungkin? Atau Allah Bapa? Atau barangkali nabi-nabi? Siapa yang ngomong Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat? Itu sudah ini semenjak dari Yeremia, Yesaya. Oke. Di mana Yeremia atau Yesaya berkata Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat? Di mana? Nah, kalau di Yeremia saya kurang tahu ingat ayatnya, tapi kalau yang di Yesaya itu yang di 53, Yesaya 53 itu. Oke, di mana di Yesaya 53 dari 1 sampai 12 tertulis Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Di mana? Oke, saya bacakan. Silakan. Memang di situ nggak disebutkan dia sebagai Tuhan. Kalau gitu nggak usah dibawa gitu kan. Artinya, Tuhannya Allah Bapa berarti atau YHWH pernah berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu di mana? Kalau memang kita kontradiksi, fine gitu, nggak ada masalah. Tapi kami berangkat atas perkataan Tuhan kami. Kalau kalian perkataan siapa? Gitu. Nah, jadi di sini di mana tuh ayatnya? Jadi Tuhan sendiri yang menebus, Tuhan sendiri yang apa namanya? Coba saya cari dulu ayat. Oh enggak, itu Yesaya 43:11. Yesaya 43:10-11 gitu kan. Akulah penebusmu kan gitu kan. Ya, hubungannya apa sama Yesus diklaim sebagai hubungannya apa Yesus itu diklaim sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hubungannya apa? Itu pertama, hubungannya apa? Terus yang kedua, malam tunggu JJ Tambunan ini malam pecundang ini masih berani kau di room netral. Kenapa gua takut? Ayo mengeles apa kau? Gua takut apa? Superboy udah mengakui data gua valid mengenai Tuhannya penghujat itu 135 cm gitu loh. Bentar ya, ini room diskusi bukan room untuk calo ya, jual beli debater bukan. Di bawah aja. Iya kenapa gua takut sama kalian? Kalian cuma 20 juta, kami 260 juta. Kenapa kami takut? Kita lanjut lagi, Jay. Tadi kan soal penebus gitu kan. Nah ini kan penebus ini akulah penebusmu, itu Tuhan yang ngomong. Tapi kan bukan ngomong Tuhan berfirman Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi nggak nyambung apa yang lu bawakan dengan apa yang ditanyakan gitu loh.
Kenapa nggak nyambung? Itu sudah. Ya iya di situ kan akulah bahwa penebusku. Tuhan Yang gua sendiri tanya, dia sendiri, dia sendiri yang akan menebus. Dia gini ya, karena Allah Bapa itu sendiri, dia tidak mungkin datang ke dunia ini karena apa? Kita itu nggak akan ada yang kuat. Kita itu pasti akan mati kan gitu dia. Karena pastinya Tuhan itu melalui apa namanya? Apa? Ya seperti saya kisah. Ya nggak ada, ya gue ngerti maksud lu gitu. Ya ini bapak ini nggak mungkin turun ke dunia gitu. Bapak ini penebus tapi nggak mungkin turun ke dunia. Tapi hubungannya apa sama ya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Apa hubungannya? Ya, dia turun dalam firman-Nya itu dalam bentuk manusia. Kapan ini si bapak kita ini? bisa Kapan si bapak ini ngomong dia turun ke dunia melalui dengan firman-Nya itu kapan dia ngomong kayak gitu? Jadi ada dua nih J berkembang nih. Pertama, siapa yang ngomong Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Satu. Yang kedua, kapan Bapak ini ngomong dia akan turun pakai firman-Nya? Yang kan ketika Maria, nah itu kan langsung ada malaikat yang berbicara kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak, nah, dan dia akan menebus umatnya. Kan nggak ada ayatnya seperti itu. Ngomong kayak gitu malaikatnya? Serius? Perkataan saya enggak maksud gua kalau memang bener ngomong kayak gitu nggak nyambung dong sama yang dibahas. Gua kira malaikatnya bakal ngomong kamu akan melahirkan bapak. Begini loh. Nah, gitu Jay. Gini Jay, kita nggak usah perpanjang lagi Jay. Kita udah pakai dua contoh Jay. Ini bahasa yang tadi. Gue simpulin aja langsung. Kalian beriman bukan dari apa yang dikatakan Tuhan. Kalian beriman dari doktrin yang kalian mau diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang kalian. Itu kenapa kalian kalah terus kalau dialog. Sekarang gini. Ketika Yesus itu gini, siapa yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya dulu, siapa kira-kira yang berhak mengampuni dosa? Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Yesus itu dosamu telah diampuni. Kalau seandainya harusnya kan gini dong. Kalau memang mau di Yesusnya ini yang Tuhan itu sendiri, harusnya dosamu telah kuampuni. Ini kan diampuni, artinya apa? Yesus memberikan informasi. Sama kayak Yesaya 6, Serafim ketika dia mau mengkuduskan dari dosa Nabi Yesaya, di Yesaya 6 nomor 7-8, Serafim berkata apa? Lihat batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apa Serafim Tuhan? Apa Serafim Tuhan di sana? Jelas gini. Ya karena sudah ada roh Tuhan di situ kan. Kalau tentang Serafimnya Tuhan bukan, Serafim ini malaikat ya. Dia yang gotong-gotong tahtanya Allah di Kristen. Apa Serafimnya Tuhan? Ya berarti kan Tuhan sudah menyampaikan itu melalui malaikat itu. Ya udah, apakah malaikatnya Tuhan? Emang perkataan malaikat itu apakah berkontradiksi dengan perkataan Tuhan? Ya enggak, kenapa ketika Yesus ngomong dosamu diampuni Yesusnya Tuhan, tapi ketika malaikat ngomong dosamu diampuni, malaikatnya bukan Tuhan. Standar ganda lagi-lagi. Ke situ, Jay. Kan gini, apa yang disampaikan oleh Bapa itu juga yang disampaikan oleh malaikat, tidak mungkin. Ya sekarang ketika Yesus ngomong dosamu telah diampuni, kenapa Yesusnya bukan menyampaikan pesan Bapa, malah langsung dituhanin dianya? Kenapa gitu? Nah, justru itu. Gini, saya kan, oke dengar dulu. Iya. Gimana? Kita coba dari kejadian 1, 2, 3. Di situ udah ada sebenarnya. Apa? Oke, kita buka ya. Di situ sebenarnya ya Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri loh. Lalu kalau memang firman itu datangnya dari Bapa itu kenapa? Emang apa ada yang salah gitu? Ya kalau Tuhan berfirman nggak ada masalah gitu. Tuhan berfirman nggak ada masalah. Tapi firman ini menjadi Yesus, itu kapan Tuhan ngomong begitu gitu loh? Kalian ini selalu mengimani apa yang Tuhan nggak pernah katakan gitu loh. Firman itu telah menjadi daging dan dia mengambil rupa seorang hamba. Ya kan dengan itu yang ngomong Tuhan itu. Kan gitu dia. Tahu itu Yohanes 1:14. Itu yang ngomong Tuhan atau siapa itu ya? Iya.
firman Tuhan itu yang telah menjadi daging. Iya, yang ngomong firman Tuhan itu telah menjadi daging, siapa yang ngomong seperti itu tuh siapa? Yesus kah, Roh Kudus kah, Bapa kah? Siapa yang ngomong? Bisa siapa yang ngomong? mulai kebuka kan logikanya kan. Ini perbedaannya Kristen dan Islam. Kalau Islam ngomong pasti kami tuh Tuhan berkata seperti ini. Kalau kalian yang ngomong perkataan manusia, kalian fitnah, itu Tuhan yang ngomong. Inilah kenapa dalam Al-Quran itu Allah berfirman di surah Ali Imran 78, mereka berkata bahwa ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Susah Jay, susah. Udah dibuka itu di Roma 3 nomor 4. Semua manusia pembohong, Allah adalah benar. Tinggal lu nya aja, lu mau jujur dalam logika lu supaya lu selamat dunia akhirat, atau lu tetap ingin beriman dengan cara mengfitnah Tuhan. Maksudnya apa Kores mengfitnah Tuhan? Iya, setiap yang lu imani itu tidak pernah Tuhan omongin seperti itu. Di sini gua bongkar-bongkar, gua paksa lu menggunakan akal lu, gua paksa lu untuk berpikir. Gitu loh. Gua paksa lu mengerti apa yang gua bilang. Apa yang dari tadi gua bilang adalah ketika lu beriman, lu mengimani perkataannya siapa? Bolak-balik gua tanya, apakah Yesus ngomong begitu? Apakah Roh Kudus lu ngomong begitu? Apakah Bapak ngomong begitu? Gitu. Karena kan ini otoritas hierarki nih. Otoritas hierarki ini. Kalau misalnya bukan dari mereka bertiga, tinggalkan. Gitu loh. Kalian ngomong Tuhan 3 pribadi gitu. Di mana Tuhan pernah ngomong 3? Ya. Ya kan itu tapi itu kan sudah difirmankan ke muridnya, dituliskanlah seperti ini. Berarti ya itu berarti Yesus pernah ngomong begitu. Begitu. Oke, diceritakan kapan Yesus menceritakan seperti itu kepada murid-muridnya? Bukan diceritakan, maksudnya dituangkan dalam kitabnya seperti itu gitu. Kalau dituangkan kitabnya seperti itu, Jay. Kalau dituangkan kitabnya seperti itu, perhatikan Jay. Menurut lu Tuhan itu hadir? Tuhan itu, Roh Tuhan itu hadir. Oke, Allah hadir, Allah hadir nggak ke dunia? Roh Allah. Oke, Roh Allah hadir ke dunia. Bisa dilihat manusia? Enggak bisa. Nah terus ngapain nuhanin Yesus? Dalam dia kan sudah berbentuk daging, gimana? Nah, kapan Tuhan pernah ngomong dia akan berbentuk daging sehingga kelihatan sama manusia? Kapan? Sekarang gimana caranya coba? Kalau Tuhan itu harus menebus, itu bagaimana caranya? 2 Tawarik 7 nomor 14. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang salah, carilah aku, maka aku akan mengampuni dosamu. Nggak ada tebas-tebus. Catat itu. 2 Tawarik 7:14. Ya, itu kan belum ada, dulu masih belum ada apa? Belum ada, udah tertulis Tawarik sama Yesus, lu duluan mana? Tawarik lah. Iya, berarti balik dari jalan itu dari perilaku lah, gimana sih? Iya itu dia, berbalik dari perilaku aja Tuhan mengampuni dosa, nggak pakai penebusan dia. Nggak pakai penebusan bisa kok ngampunin dosa Tuhan. Ini karena manusia ini semua kan sudah berdosa. Sudah. Oh, lu mau ke situ? Mau ke situ lu? Oke, kita ke situ. Semua manusia sudah berdosa. Oke, terus ketika semua manusia sudah berdosa, menurut Kristen bagaimana cara solusinya? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu. Oke, ditebus oleh Yesus ya, ditebus oleh Yesus. Oke, jadi ketika semua manusia berdosa, maka Yesus membereskan dosa manusia itu dengan cara penebusannya. Begitu, Jay? Salah juga lu, Res. Semua manusia berdosa, Yesus juga berdosa. Karena dia manusia, gimana sih lu? Ah, bisa ke situ. Ini banyak banget Bang Handi caranya untuk ini apa? Bubukinnya. Nah, kalau itu kan dosa keturunan. Jadi makanya disebut oleh satu orang kita, dengar dulu. Oleh satu orang kita berdosa semuanya. Oleh satu orang yang namanya Adam kan. Tapi oleh karya penebusan Yesus kita semua diselamatkan. Oke, selamat dari dosa perbuatan nggak? Juga harus
Hah? Selamat dari dosa perbuatan nggak? Langsung aja. Dosa perbuatan gimana? Perbuatan itu banyak. Kan mikir kan di situ kan katanya nebus dosa. Dosa perbuatan manusia kena tebus nggak? Atau cuma dosa waris doang? Jujur. Semua dosa, tapi gini loh. Tapi setelah kita dengar, setelah kita dibaptis dalam nama Bapa itu, ya kita jangan berbalik lagi terhadap dosa begitu. Loh, Kita masih tetap. kalau misalnya dosa ditebus, artinya dosa mati di kayu salib. Nggak ada lagi yang namanya dosa. Kenapa masih hidup dosa? Kenapa masih ada dosa? Katanya udah ada penebusan penyaliban. Kok masih ada dosa? Ya karena belum semua. Emang kalau sudah ditebus, nah, terus gimana? Orang kan yang menerima dia. Gini Jay, ini Jay, laptop lu ada di Penggadaian, lu tebus ini laptopnya masih ada di Penggadaian nggak? Ya jangan dianalogikan. Dosa itu emang hanya satu orang kan enggak. Jadi Nah, dosa kan banyak nih, dosa ini kan banyak nih, ditebus sama Yesus nih. Ditebus sama Yesus nih dosa nih gitu kan. Harusnya dosanya udah nggak ada dong, kan udah ditebus. Kok masih ada di dunia? ya kan dianalogikan untuk satu orang itu mah dosa semua loh. Iya, ini dosa semua orang ditebus oleh satu orang yang bernama Yesus, kan gitu. Dengar, ketika manusia ini kan sudah nggak ada yang layak untuk datang kepada Tuhan karena semua sudah berada dalam dosa. Iya, itu konsepnya Kristen. Terus ditebus oleh Yesus, jadi kan gitu. Cuman kan gini, kalaupun ada karya penebusan itu, kalau memang dia tidak mau ditebus ya kan tidak dipaksakan. Oh, artinya nggak 100% beres kerjaan Yesus. Nggak 100% beres. Karena di otak orang-orang yang awam baru mendengar ini, ketika dosa sudah ditebus, artinya sudah tidak ada dosa lagi sampai akhir zaman gitu loh. Ini dosa sudah ditebus, tapi ketika orang berbuat dosa masih dihitung dosa gitu. Terus Yesus ini ngapain? Ngapain dia capek-capek di kayu salib? Gak mungkin lah. Apa namanya? Loh, kalau nggak mungkin ya ngapain disalib kalau nggak mungkin? Semua dosa hilang. Gimana? Lah iya, ini penebusan dosa konsepnya apa kalau bukan ngilangin dosa? Konsepnya ini tuh tujuannya apa sih? Penebusan ini? Nah, ketika kita datang di dalam nama Yesus itu, setelah kita dibaptis dalam nama Yesus, kita punya karya keselamatan. Nah, kita melakukan apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Wah, ujung-ujungnya perbuatan, ujung-ujungnya perbuatan. Ujung-ujungnya di final akhir supaya lu selamat perbuatan, yaitu apa? Menjalani apa yang Yesus ajarkan. Penyalibannya udah ditaruh di gudang gitu kan? Itu nggak bisa dipisahkan. Nah gini Jay, maksud gua kayak gini Jay, kalau memang ujung-ujungnya perbuatan, ngapain Tuhan capek-capek nyalib anaknya? Kalau ujung-ujungnya cuma dengan ngikutin ajaran Yesus, lu bisa selamat. Logikanya dipakai Jay. Kalau ujung-ujungnya kita harus menjaga perilaku kita sesuai dengan ajaran Yesus gitu, ngapain ada penyaliban? Gini, ketika dengar namanya manusia kan ada yang namanya hukum Taurat. Tidak ada yang lepas dari hukum Taurat, dari dosa hukum Taurat itu. Karena semua orang sudah melakukan dosa. Ya mati-matiin aja lah. Mencuri. Sebenarnya kita ini sudah harusnya layak nih hukuman mati semua, tapi kita bisa tetap dengan Tuhan itu, tapi dengan karya penyalipannya. Makanya gue bingung, kita tuh tidak layak hidup gitu, makanya ada Yesus maka kita masih hidup. Itu bangsa Roma 600 tahun sebelum Yesus ada, dia jadi imperial, nggak dihukum-hukum sama Tuhan. Bangsa Persia ya itu kan terus kalau apa ini konsep apa ini Jay? Kita berbicara konsepnya untuk kita katakan akhirat ya kan, yang janji caleg buat nanti. Aduh, dengarlah. Kalau hanya berbicara, kalau seandainya nggak ada akhirat itu, yang ngapain kita capek-capek? Oke, Jay, nggak ada masalah Jay. Oke, nggak ada masalah Jay. Di dunia ini kita kan
kita kan Iya oke Jay, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini konsepnya untuk akhirat kan Jay ya. Ini konsepnya untuk akhirat. Oke fine, nggak ada masalah. Ya, iya. Sekarang yang gua tanya sama seperti yang tadi gua tanya. Tunjuk satu orang yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang sudah di sorga. Tunjuk satu orang. Siapa? Sudah di surga. Iya. Kan Yesus dengar ketika apa namanya? Ya, yang pertama itu yang waktu dia disalibkan bertiga, salah satunya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di dalam Firdaus. Itu satu. Oke, berarti Yesus ke Firdaus bukan ke dunia orang mati. Firdaus. Mana nih yang benar nih? Yesus ini ketika dia ngomong kayak gitu, lalu kemudian dia mati di kayu salib, dia ke Firdaus atau dia ke dunia orang mati? Kemana dia? Dia kan membangkitkan orang-orang mati itu semua. Emangnya? Iya, dia membangkitkannya itu di Firdaus atau di dunia orang mati? Di mana dia bangkitinnya? Nah, gini, kalau untuk hal itu ada hal-hal yang nggak kita nggak bisa kita ukur dengan kepala kita ini loh. Selamat datang di kebenaran kalau gitu. Artinya ketika Yesus ngomong kepada si orang yang disalib ini, saat hari ini juga kamu akan ada di Firdaus. Firdaus itu bukan sorga, tapi masih alam penantian. Yang dimana Firdaus itu sama seperti Hades, dia dua-duanya ada di dunia orang mati. Menunggu apa? Menunggu hari penghakiman, gitu kan? Jadi balik lagi gua tanya, siapa orang yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga? Siapa dia? Ya, memang kalau dalam Alkitab hanya 3 orang yang memang dikatakan tidak mati dan langsung ke surga gitu ya, selain Yesus sendiri ya. Nah kalau kita kan di habis setelah Yesus itu memang tidak ada diceritakan ini langsung ke surga, nggak ada memang. Iya, kenapa tidak ada? Kenapa jadi tidak ada? Gue pengen logika lu harusnya udah mulai nyambung benang merahnya. Kenapa tidak ada? Kenapa? Kenapa tidak ada? Kenapa? Tidak ada. Ya, harusnya tahu lu jawabannya. Semua manusia itu ada ke dalam Firdaus itu loh. Masa memang benar di penantian. Nanti iya, belum di sorga kan? Belum di sorga kan? Kenapa belum di sorga gitu? Kenapa? Belum. Harusnya gua kasih lu 5 detik nih. 1 2. Kenapa? Ya memang belum di sorga, belum waktunya. 3 4. Memang belum waktunya ke sorga semua, 5. gimana? Bukan memang belum waktunya, Jay. Tapi memang ajarannya bukan tentang Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Keselamatan yang diajarkan Yesus itu udah dibahas di Matius 19 gitu loh. Dan di Matius 19 itu semua poin-poinnya bukan percaya Yesus tuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malah itu tuh dibakar, dibuang nanti di Matius 7 itu. Di Matius 19 itu, jalankan 10 perintah Tuhan dan jualah segala hartamu, ikutlah bersama Yesus. Nggak ada diajarkan sedikit pun, setitik pun Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka lu masuk surga. Nggak ada. Nggak ada itu. Itulah kontradiksinya antara Paulus dan juga Yesus. Kontradiksinya di situ. Itu Jay sebenarnya. Begini. Itulah kenapa belum ada orang Kristen yang di sorga gitu. Karena memang tidak pernah dijanjikan satu kali pun oleh Yesus Kristen ini akan masuk sorga dengan konsepnya penyaliban, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada itu. Oke, sekarang saya yang bertanya dulu. Silakan. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri siapa yang sudah masuk ke surga coba? Al-Imran ayat 169. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup. Di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Jadi semua orang-orang yang mati, yang mati meninggal, ketika dia membela imannya, itu semua sudah di sorga, walaupun masih ruh. Coba gini, tanya nama ke gua, tanya nama ke gua. Waduh, menghilang lagi. Tuh kalau Islam tuh ditanya soal keselamatan cepet langsung blak seset gitu, bre. Jadi jangan lupa yang di bawah ya. Siapa namanya? Siapa? Nah, gitu dong. Siapa namanya? Namanya dari surah Ali ayat 169 itu nanti dikisahkan mengenai asbabun nuzulnya. Salah satu namanya adalah Ibnu Harisah. Dia ada di
tingkat tertinggi surga dalam Islam itu, surga itu ada 100 tingkatan ya. Yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Surga Firdaus. Nah, dia ada di sana walaupun masih ruh. Walaupun masih ruh. Itu Jay. Ini menjawab gitu. Jadi kalau lu bicara keselamatan Jay, janji jaminan harus ada buktinya, harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, belum selamat. Begini ya, kalau perkara surga itu kan bukan hak kita sebagai manusia, gitu. Loh, tapi kan kalian punya Tuhan yang bisa menjelaskan. Kalian kan punya Tuhan yang bisa menjelaskan harusnya. Jangan kalian bilang nggak tahu gitu. Buat apa Tuhan kalian kalau dia nggak menjelaskan mengenai perkara keselamatannya sampai sedetail mungkin? Ini yang gua bingung dari Kristen itu. Kita selamat, kita selamat. Tapi ketika di surga seperti apa? Oh, kita belum tahu karena kita belum pernah ke sana. Terus apa yang lu jual di dalam keselamatan lu? Apa yang lu jual? Ya kira itu haknya Tuhan. Nanti apakah kita akan berada di surga atau di mana kan gitu. Itu lo katanya lu udah tahu selamat. Bukan itu. Ujung-ujungnya mudah-mudahan dong. Ya kita mudah-mudahan kami selamat gitu. Begini, ketika namanya kita kan manusia ini masih kadang masih melakukan dosa. Kita nggak bisa mengatakan, saya sudah pasti masuk ke surga. Kita juga nggak bisa, sedangkan kita bilang, saya yakin besok saya masih hidup. Belum tentu kan gitu yang namanya kepastian. Nah kalau lu mati Kristen lu, surga, berarti maksud lu gini Jay. Ketika lu mati dalam keadaan Kristen, lu pasti masuk, ada kemungkinan lu masuk neraka. Gitu kan katamu. Kalau lo makanya gua tanya kenapa lu nggak berani mengatakan lu masuk surga ketika meninggal. Ini gua push lu sampai lu di sudut ruangan gitu. Lu meninggal besok, posisinya Kristen. Lu masuk kemana? Itu haknya Tuhan. Saya nggak berani jawab kan? Nggak berani jawab kan? Iya. Artinya apa? Keselamatan lu belum pasti karena belum ada bukti. Nah, ketika ada seorang ibu mengatakan gini, tempatkanlah anak ini di sisi kanan Bapa katanya. Kamu nggak tahu apa yang kau tanyakan katanya. Kamu nggak ngerti, itu bukan urusan, itu urusan Bapa sendiri. Sama halnya ketika kau tanyakan, kau masuk surga nggak bisa. Mana mungkin kita menyelami apa yang dalam pikirannya Tuhan? Lah karena itu dia, makanya Tuhan itu cuma mengatakan satu-satunya agama yang dia redoi, satu-satunya agama yang dia sempurnakan untuk manusia hanya Islam. Kenapa? Keselamatannya jelas. Kalau lu melanggar apa yang dia perintahkan, nerakanya jelas dijelasin gitu loh. Berbeda sama lu yang nggak pede untuk menjawab akhir lu kayak gimana gitu. Kami pede-pede aja. Lu Muslim, lu meninggal selama lu tidak melakukan kesyirikan, ujung-ujungnya lu akan masuk surga, kelar perkara. Perintah emang semua perintah di dalam kitab, mohon maaf Bang, di dalam Quran itu apakah semuanya adalah kebenaran gitu? Ya iya kebenaran lah, makanya disebut agama yang benar ya, kebenaran semua isinya. Di mana yang salah? Kayak mana sih? Ngapain gua Islam kalau misalnya ada yang salah? Satu aja ajarannya ada yang salah ya gua nggak akan Islam lah, Jay. Kayak mana sih, Jay? Gak kedengaran ya suara saya kalau saya buka ini. Iya, lu nggak bisa lu keluar lu lihat aplikasi lain karena nanti di TikToknya ke-mute sendiri dia. Gitu ya. Nggak, lu mau nanya apa? Yang lu inget aja, gue pasti bisa nyambungin. Tentang apa ya? Apa aja bebas, Bre. Tentang tapi saya nggak bukan. Tentang ketika kalau kita melakukan perintah di Al-Quran lah, kalau yang mana sih? Kalau saya yang lu ingat aja, yang lu ingat, nggak usah lu bolak-balik. Kalau salah. Udah, saya ganti topik aja lah. Saya nggak apa-apa, ditanya aja gimana sih? Jangan di ini, lu jangan takut-takut pikul salib lah. Bukan, ini bicara kitab ini nggak bisa asal.
Enggak ya makanya kan lu kita tahu lu ini mau menghujat atau lu mau bertanya, kita tahu. Gua udah makanan gua tuh penghujat udah, jadi gua bisa bedain. Tanya aja apa yang lu mau tanyain. Nah, ya terkait dengan ketika ketika dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu, maka itu menghentikan saya untuk apa itu disebutkan itu, kira-kira seperti itu, ada nggak, ingat nggak ayatnya? Aduh nggak paham gua. Kalau orang itu ada ayatnya ketika seseorang itu tidak mau mengucapkan ya apa namanya, kalau kalian kan menyebutnya la ilaha illallah gitu ya. Ya, Jadi kalau tidak mau menyebutkan, apakah itu di Al-Quran atau di hadis, saya kurang tahu juga sih, cuman apakah di Al-Quran apa masuk neraka? Iya. Kalau misalnya ditanya apakah itu akan masuk neraka? Iya gitu. Karena kalau lu tidak beriman la ilaha illallah, maka lu mengimani Tuhan itu ada banyak. bukan ke situ larinya. Apa dibunuh gitu maksudnya, yang itu. Darahnya. Nah itu dia. Oh, halal darahnya. Oh gitu. Nih, ini hadisnya. Nah, Itu bukan di Al-Quran itu adanya di hadis gitu kan. Jadi Nabi kami itu tidak halal darah seorang manusia kecuali dalam 3 hal gitu, Jay. Apa aja 3 hal ini? Pertama, orang yang membunuh tanpa alasan yang benar. Kedua, orang yang berzina setelah menikah. Ketiga, orang yang murtad lalu memerangi agama dan rasulnya. Itu halal darahnya gitu. Itu aja jawabannya. Dan itu di hadis itu. Nabi kami yang berkata, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu perangilah orang-orang yang memerangi dirimu. Nah, gitu dia. Kalau lu mau ke sana. Mau yang itu juga. Iya. Dalam Islam hukum perang itu sangatlah sempurna gitu. Jadi ada bagaimana memulai, bagaimana ketika perang, dan bagaimana berhentinya. Itu semua terangkum dalam Al-Baqarah ayat 190 sampai 192 gitu kan. Nah, bagaimana mulainya yang paling jelas itu ada di surah Al-Hajj ayat 39. Yang tadi gua katakan, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Jadi lampu hijaunya apa? Untuk muslim berperang, kami diperangi terlebih dahulu. Kalau kami nggak diperangi, kami nggak punya lampu hijaunya, gitu bre. Contohnya gimana Jay? Contohnya misalnya ada penjajah nih mau masuk ke tanah yang kita miliki, hak kita kan tanah kita. Lalu kemudian mau mengambil sumber daya alam kita gitu, itu hak kita tuh. Ya kita tempurin itu bre, karena dia yang mulai, gitu. Ya oke lah, tapi ada bukan ke situ dia arahnya, tapi iya udah kemana? Yang mana lagi? Dia disebutkan gini. Aduh, gimana sih ya? Udahlah kita, ya udahlah itu mungkin yang itu aja lah. Saya juga kurang ingat pastinya itu. Cuman yang jelas menurut saya ini agak sedikit kontradiksi gitu loh. Iya, ya makanya diingat-ingat aja dulu. Nanti kalau udah ingat baru diomongin gitu supaya jelas gue jawabnya. Atau enggak lu lihat dulu ke data lu yang diajarin sesama Kristen tentang Islam. Yo Ikhwan ya, sambil lanjut jangan lupa kalian ya start. Tanya Edis dulu. Pagi. Ini kok namanya Yesus? Boleh dong. Muslim atau Kristen? Atas diskusinya Kristen. Ya Jay, kenapa Jay? Ya terima kasih lah untuk izin naik komalnya. Ya saya juga senang kalau seandainya kita ini ya saling belajar boleh gitu loh. Tapi saya juga ya berharap kita ini jangan sampai saling hujat gitu. Saya juga berharap seperti itu. Aman Jay. Oke lah, saya terima kasih. Sama-sama, semoga hidayah Allah sampai kepadamu Jay. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin.
Cek, ada suara kok nggak? Oh. Itu Yesus. Kalau ke kamar mandi di mute dong. Iya nih. Ya ikhwan ya. Jikalau kalian merasa puas malam ini, sebagaimana malam-malam sebelumnya, dengan apa yang telah Api lakukan untuk menjelaskan keimanan dan juga membantahi semua syubhat dan fitnah yang ada, silakan hadiri dan partisipasi kontribusi dengan milad Api kedua di Tebet Jaksel tanggal 13 September hari Sabtu dari ibadah duhur sampai jam 9 gitu ikhwan ya. Silakan datang, hadirilah. HTM-nya 100k. Kalian nanti dapat makan yang penuh gizi di sana. Transfer ke rekening Api, lalu bukti transfernya sertakan ke nomor WhatsApp-nya Kores beserta nama lengkap gitu, supaya gue gampang datanya nanti waktu kalian mau datang gitu. Ya beli tiketnya dong Ikhwan, beli tiketnya, mau datang tuh beli tiketnya. Ya Gurunda ada dong, buset, Panglima Tempur masa nggak ada. Pokoknya nanti Api lengkap lah, Api periode 2024-2025 nanti lengkap di sana. Saya ikut dong, saya di Kasel. Mantap gitu. Kami akan sangat senang dan terharu ketika yang dari luar pulau menghadiri milad kami di Jakarta. Pak Desugi ada. Kores parah. Pantat berdarah. Nggak sampai syahadat si Reina. Waduh, nanti dulu lah, kan bertahap itu. Ini suara apa ini Ripaldo? Saya di Jaksel mau dong. Iya, silakan kontak Kores ya di 0813 3753 4473. 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Sandi Kuculuk nggak tahu, nggak ada. KDM nggak, belum ke situ kita. Api kapan acara di Bandung kan? Kan kemarin tahun kemarin udah. Apa ini bilang? Apa Ustaz Jubaid? Oh, enggak, kalau Akhi Yusuf tuh bukan. Gini Pak Kores. Kalau di Bandung pengen ada acara, kalian bikinlah di sana acara di Bandung, kajian di masjid ke di mana ke, undang kami akan datang, benar nggak Res? Iyo X. Itu caranya kalau pengen ada acara di Bandung. Nah itu nomor Kores ya, itu nomor Kores. Silakan yang mau beli tiket, sertakan nama lengkap. Bang Faruk insya Allah ada. 0813 3753 4473. Sampai jumpa di acara Ikhwani Fisabilillah. Ya Ustadz, silakan Ustadz, mau nyampein apa? Tapi suaranya kecil loh. Ustadz Alif nggak bakal datang katanya. Oh, nggak datang, bubarin apinya. Ke saya ngomong secara pribadi nggak datang. Kores pandai berceramah atau berdakwah juga? Iya, rumah tangga sama bubukin Tritung. Aku jago tuh. Ustadz Alif diundang ke Golgota. Lokasi dan tanggal. Lokasinya di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Tanggalnya 13 September, hari Sabtu. Nah, sama ini Ikhwan ya, kalian yang menyaksikan di sini, nantilah ada agenda yang cukup meriah dan kalian akan suka. Tapi nanti setelah milad, supaya nggak kepecah fokusnya. Bunda Nora insya Allah ada, Bunda Nora, Akhi Faruk itu pasti ada. Semua disebut sama netizen, ini ada nggak, ini ada nggak? Ada semua lah, pokoknya kalian sebelum datang itu memori HP kosongin dulu. Jadi berangkat penuhin tuh sama foto-foto sama video. Masjid Al-Ittihad, iya betul banget yang itu. Ulangi lagi katanya Res. Nomornya ya 0813 3753 4473. Ah, ini udah ada yang ngechat, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Oh, ini Akhi Aziz. Kurang tahu tuh tempat siapa. Iya, itu yang deket-deket Jabodetabek. Masa nggak datang kalian? Dari Morowali. Morowali itu Papua ya? Oh, Sultan.
Gini teman-teman, jangan nanya ini datang nggak, ini hadir nggak, ini datang nggak. Ya kalau mereka punya duit ya hadir, kalau nggak punya duit ya nggak apa-apa nggak hadir juga. Karena apa? Kita nggak bisa membantu tiket untuk mereka-mereka. Kita nggak membantu tiket kita. Nggak ada tiket untuk yang di luar kepengurusan API pusat ya nggak ada. Jadi doain aja biar rezeki mereka itu banyak, biar bisa beli tiket dan untuk datang ke Jakarta ya. Doain aja ya. Kecuali ini Kang, kecuali si Bom kalau mau Nah, kecuali si tanggung Bom, tiketnya. kalau si Bom mau datang, kita tiketin khusus untuk si Bom ya, kita tiketin. Dia kan pesawatnya itu kalau nggak salah dia itu dihitung 4 itu. Satu kursi. Wah. Ini Tina Simanjuntak ini Muslim apa Kristen? Tina Simanjuntak. Tuh, ada suara. Res, nomornya suruh diulangi, Res. Aduh, ngulangi. Oke, diulang ya. Udah siap nyatet belum? Di ini dong, di spam dong, di bawah dong. Yang tahu di spam dong. 0813 3753 4473. Tadi gua udah ngetik tapi nggak masuk kayaknya. Nah itu dengerin yang di YouTube juga ya, dicatat nomor Kores ya. Kalau ada yang mau daftar langsung aja sama Kores biar satu pintu. Nggak ada melalui yang lain kalau pendaftaran ya. Semuanya ke Kores. Tuh, udah ketik tuh, kelihatan gak di bawah? Ah, itu udah, thank you akhi, ukhti rindu, mantap. Semuanya ke Kores ya, teman-teman ya. Nggak ada melalui yang lain. Jadi kalau untuk HTM pendaftaran silakan Kores. Tapi yang kalau skala umum boleh di mana saja. Yang melebihi dari HTM gitu ya. Iya. Kalau mengharap sama HTM aja kan sepertinya ya masih sempit lah untuk bergerak kan gitu ya. Ahmad Tarigan, nggak tahu akhi Yufras, nggak tahu Mantap. Ayo buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi lagi silakan naik ke atas. Kita diskusi lagi ayo. Jangan takut ya. Kalau mengenai kesaksian gitu ya tadi ya lucu juga tuh. Aku pernah nanya loh mengenai kesaksian. Tadi yang si Olan udah masuk ya, Bang Kores ya? Udah, mantap. Udah saya. Dari sore itu koordinasi sama Bang Juma, sama Mbak D. Tapi dia tuh tadi jadi curhat nggak sih? Oh bentar ya. Yang jelas Olan tuh sejak menjadi syahadat itu banyak berubah. Dia nggak mau naik komal dulu, terus ya belajar konsentrasi dulu, introspeksi diri. Kembali mengenai saksi tadi, saya pernah nanya gini, lu percaya yang selama ini merawat kau kecil, menemani kamu itu orang tua kamu? Percaya? Emang kamu lihat? Kamu saksikan dia membuat kamu. Kok kamu percaya? Ya begitulah. Alam semesta ini diciptakan nggak ada yang menyaksikannya. Tapi kita harus percaya. Gitu. Lu percaya? Res? Apa tuh? Lu percaya kedua orang tuamu itu orang tuamu? Percaya. Tapi kamu nggak lihat, kamu nggak menyaksikan waktu kau dibikin? Ya itu cacat otak itu yang mikir apa-apa harus ada saksinya, apa-apa harus ada saksinya. Itu dia.
Ini banyak banget nih yang minta naik Oten apa Muslim, bingung saya. Coba moderator disortir dulu moderator. Yang baru naik silakan langsung ngomong aja. Mau belum ngantuk nih, habis ngopi gua nih. Pijit. Aduh. Yang jelas dihimbau ya kepada teman-teman Kristen ya. Marilah kita bersahabat, berdiskusi, jangan ada kebencian. Apalagi saling hujat. Nggak bagus lah itu. Boleh kamu tidak mau memeluk Islam, tapi jangan ada kebencian lah. Kami Muslim itu nggak pernah membenci itu satu agama apapun yang ada di Indonesia. Nggak ada itu. Nggak ada ajaran Islam itu membenci agama manapun. Justru ablul minanas di Islam nggak usah dipertanyakan. Bermuamalah nggak usah dipertanyakan kalau ajaran Islam. Baru naik silakan. Waduh, malah turun. Ayo yang di YouTube semangat. Kemarin malam gue dapat saweran banyak di YouTube tuh. Mudah-mudahan selang-seling ya besok malam datang lagi gitu. Waduh ini kelas kaca ini. Res, ada musuh Res, biar sama si Kores dulu ini diembat. Udah Apa tuh? Makan Res. Kenapa dia dimakan? Ngapain dia? Makan. Jangan kalian menuhankan Muhammad biar kalian waras. Ini lagi. Oh, lu jangan menuhankan kelamin encus supaya kalian nggak benci-benci Islam banget. Tanpa kau menyuruh kami menuhankan Muhammad, Nabi Muhammad memang bukan Tuhan kok. Karena kalian bikin gereja di pemukiman Muslim, bego. Lu nggak punya kampung sendiri apa? Sampai bikinnya di tempat-tempat Muslim gitu. Itulah ajaran Muhammad. Tidak bisa bertoleransi. Loh, sekarang gua mau bikin dapur di rumah lu, boleh nggak gua? Sebenarnya di dapurmu gereja itu. Loh iyalah. Gimana sih, kampung semua Muslim. Terus ini ada orang bikin rumah ibadah di situ. Datang mukanya kotak-kotak, bukan warga di sana. Bikin macet iya, ribut suara iya gitu. Ngapain lu bikin di situ? Kampung lu di mana kampung lu? Iya benar itu Bun, itu benar Bun. Kelakuan kalian jadi binatang lah kalau menuhankan Muhammad. Lo kalian yang binatang lah. Lihat coba lihat VOC. Datang-datang ke Melaka, bikin benteng dia. Izin ke siapa dia? Kelakuan. Datang ke Melaka ini VOC, bikin benteng dia di pantai Melaka. Rumahnya di mana? Bikin benteng di mana? Mau apa? Mau apa? Kelakuan kayak gitu mau apa? Kelakuan kalian seperti binatang nutuk-nutuk gereja. Nah, kalau nggak mau dianjing-anjingin, kalian jangan seperti tai gitu loh, Bre. Makanya jangan tuhankan Muhammad biar kalian. Nah, kalian jangan menuhankan kelamin encus gitu. Nanti kalian benci Islam terus. Ah, udahlah nggak bagus ada dengar gini ah. Kita ini api loh ya. Kamu menuhankan kelamin encus. Waduh. Enak Ikhwan, ngelawan penghujat itu enak. Kalian tuh bebas ngomong apa aja. Nggak ada yang bela dia. Tiketnya 100 Bun, tiketnya 100. Iya, ini siapa ya? Ini nanti. Iya, Ukhti Zahra, bener. Dapat nomor dari situ, iya betul itu saya gitu. Kores itu nama orang, bukan jenis besi. Tiketnya 100 Kak Bun. Tanpa kamu melarang kami, ya memang kami nggak menuhankan Nabi Muhammad. Nggak usah dilarang kali. Kamu jangan ajari ikan berenang bro. Nggak ada itu satu muslim pun menyembah menuhankan Nabi Muhammad. Nggak ada, nggak usah ngajarin ikan berenang. Yang perlu kau ajarin dirimu. Jangan menuhankan manusia. Itu loh. Jadi jangan menurunkan dulu. Kualitas mau baru bicara nggak enak didengar loh. Nggak berkualitas banget gitu. Kalau mengenai rumah ibadah, itu kan ada SKB 2 menteri. Kalau yang di Padang kan itu jangan berbicara outputnya saja, tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Itu rumah izinnya rumah tinggal, punya pendeta, yang punya rumah nggak tinggal di situ. Rumah itu mayoritas Muslim, tapi dipakai untuk apa? Pendidikan agama Kristen, dipakai juga ibadah. Begitu.
Terus kemudian ya negosiasilah warga setempat. Terus yang paling di sini ketahuan dia bermohon ke PLN sebagai gereja. Nah itu lu pelajari dulu dari awal tuh sebab akibatnya. PLN datang nanya kepada masyarakat setempat, mana gereja di sini? Lah kok ada gereja? Ini ada permohonannya. Katanya penambahan daya untuk gereja kan gitu. Nah, mulai dari situ. Kemudian warga marah, kok nggak ada gereja di sini. Jadi pendeta siapapun di luar sana, edukasilah secara keseluruhan yang utuh kalau memberikan informasi, jangan sepotong-sepotong. Justru yang memberikan informasi sepotong-sepotong itulah provokator yang bisa memecah belah bangsa. Secara utuh dong, menyeluruh kalau mau investigasi gitu. Bahkan ya di situ ada yang nantang-menantang. Tapi apapun itu, ya kami tidak pernah mengatakan tindakan untuk merusak apapun itu tindakan bagi hakim sendiri itu nggak boleh. Ada penegak hukum di sana. Buktinya kan memang ada tersangka. Itu sih intinya. Jadi apapun itu nggak boleh teman-teman merusak apapun itu. Serahkan kepada penegakan hukum. Jadi kalau berbicara begitu dong, yang adem, seimbang gitu loh. Jangan merasa tersolimi, itu kan memancing, provokator namanya. Akhirnya orang yang nggak ngerti apa-apa percaya omongan Anda. Nah nanti Anda minta jadi saksi nggak punya juga bukti. Kalau mau lebih baik ke lapangan, investigasi secara menyeluruh, netral menyampaikan. Jangan ada tendensi kepentingan. Itu baru namanya berita. Tapi kalau sudah ada kepentingan, ya pasti Anda berbicara sesuai dengan kepentingan Anda. Akhirnya tidak balance itu berita. Akhirnya orang yang mendengarkan pasti memicu amarah. Nah, inilah yang menjadi provokator. Makanya pemberitaan itu harus berimbang. Itu ya teman-teman ya yang mengenai termasuk di kemarin di Sukabumi ya. Sama yang di Padang. Intinya ya rumah, ya gereja, ya gereja. Itu. Jangan selalu merasa korban, nggak bagus juga. Keseluruhan lah. Itu yang terjadi di Padang. Rumah, izinnya rumah. Rumah tinggal, bukan rumah ibadah. Izinnya itu, rumah tinggal. Kenapa bermohon ke PLN menjadi gereja? Nah ini kan problem. Nggak ada dari sebelah itu mengemukakan ini, nggak mau dia, nggak mau. Ingin nyari panggung sebagai pahlawan bahwa kami ini adalah korban. Ya nggak boleh begitu, bro. Utuhlah menyampaikannya supaya orang dapat edukasi yang berimbang. Kasihan orang yang menerima berita setengah-setengah kan. Akhirnya apa? Nah, Anda sebagai biang keroknya jadinya. Kalau kami muslim nggak pernah itu. Siapapun ya pasti keliru, pasti salah. Pelaku pengrusakan itu ya pasti melanggar undang-undang. Pidana kan jadinya pengrusakan. Pasalnya jelas. Siapapun pelakunya gitu ya. Ya pendampingan hukum paling. Kalau sampai ke pengadilan. Itu doang berimbang. Dan tiba-tiba ada yang ngomong, oh kami tidak boleh. Apa coba kayak begini? Itu provokator itu. Kemarin ada musola juga di daerah tertentu. Emang kami framing dan seterusnya. Malah itu musola dia bangun di tanahnya sendiri kok dilarang oleh masyarakat setempat. Di provinsi tertentu emang gampang bangun masjid. Ada kok yang dirusak juga. Terutama ini panitia yang ingin membangun gereja ya. Silakanlah ikuti prosedur yang ada sebelum ada kemelut. Anda sebagai biangnya loh.
Ikuti prosedur aja. Kalau ingin bangun gereja di situ harus ada 90 orang yang beragama Kristen di situ. 60 tokoh masyarakat harus tanda tangan. Kemudian divalidasi itu semua KTP. Ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi itu. Kalau itu prosedurnya jadi selesai, nggak ada masalah. Ini kalau enggak ya jangan dipaksain dong. Ini bangun pondasi dulu, tutup dulu. Lama-lama kelamaan izinnya belum keluar, udah ibadah jadi. Yang datang bukan orang dari situ, orang-orang dari luar semua. Akhirnya apa? Terjadi lagi semacam insiden kecil bisa membesar karena provokator gitu. Udahlah kita adem-adem aja ya. Bangsa ini tetap menjalin toleransi. Kita adem-adem semua lah ya. Jangan ada memancing di air keruh. Oke, sama sahabat muslim semua, saudara-saudaraku juga Kristen ya, mari kita berbicara sesuai data dan fakta. Jangan ngompor-ngomporin, jangan jadi ember bocor, manas-manasin keadaan. Lebih baik kalau nggak ada kerjaan, ke sawah sono yang menghasilkan, atau ke laut mancing ikan, berguna untuk diri lu. Itu Kang, gimana Kang? Lanjut apa ditutup? Dah, ini ada Bang Tayo. Bang Tayo. Masih ada otennya nggak ini? Gak tahu ini Bang Tayo Muslim apa Kristen. Yang Kristen kalau mau naik silakan naik ya. Jangan takut, kalian tadi kan aja. Tadi kan gini ya, menarik Kang. Saya izin melanjutkan yang tadi narasi Bang Andi. Ketika disampaikan sudah ada izinnya kan membangun gereja atau tempat gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke ranah diskusi, kalimatnya gini juga. Kalau sama Yesus juga sudah izin belum gitu, bikin bangunan itu. Karena maksudnya dalam artian Yesus mengajarkan nggak gitu loh tentang membangun sebuah gereja di mana di situ ada palang salib, lalu di situ ada patung Yesus kan gitu ya, dan seterusnya, apalagi nggak pakai baju. Nah, udah izin belum sama Yesusnya tuh gitu. Tapi ini masuk ranah diskusinya ya. Jangan bahas kasuistis lah yang tidak masuk, itu ranahnya nanti pihak. Itu ranah intern itu tak ada aja. Iya, karena ada nggak contoh ya, kalau kita misal di dalam Islam, kenapa diperintahkan ada aturan masjid? Masjid itu kan dari kata sajadah. Masjid itu kan tempat orang bersujud, artinya tempat ibadahnya kan gitu, bangunannya. Maka disebut masjidun. Sehingga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di bumi ini dengan ikhlas, maka dia sedang membangun istana di surga. Kan gitu. Artinya memang ada perintahnya, ada ajarannya. Kan gitu, sebagai syiar. Al-Quran juga menyebut bahwa Allah memerintahkan memakmurkan masjid. Jadikan tempat ibadah bagi orang yang beriman kepada Allah, dia mendirikan sholat dan seterusnya. Jadi diperintahkan membangun sebuah bangunan tempat ibadah dan difungsikan tempat ibadah itu untuk apa? Nah, itu ajaran di Islam ada. Sehingga dikatakan kalau para agnia, orang-orang yang mampu, hartanya berkecukupan, dia sanggup membangun masjid, maka sama saja dia sedang membangun istananya nanti di surga, kan gitu. Nah, kalau di Oten itu ada nggak bangunan tersebut dari Yesusnya, jaminannya itu seperti apa, kan gitu. Nah, itu masuk dalam diskusi.